Loh, agama itu tanda tanya beragama itu pasti punya ajaran dari Tuhan gitu loh. Nah, Yesus membawa itu juga. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ya, Yohanes 7:16. Ya jelas dia beragama dia. Kalau orang tidak beragama itu, coba orang yang tidak punya agama, ya semaunya dia. Uang tidak ada tuntunan dari Tuhan. Mau makan apapun ya semuanya masuk. Karena tidak ada larangan dari Tuhan. Karena tidak punya agama dia. Nah kalau Yesus, dia patuh ke hukum Taurat. Berarti dia punya agama. Yahudi agamanya berarti. Gitu loh. Nah silakan. Udah? Ya gitu Udah. dong, gantian lah. Silakan. Jadi Yesus membawa pengajaran. Pak Richard izin bentar ya, saudaraku yang di bawah. Pak Richard izin bentar, saudaraku yang di bawah, tolong bantu tap-tap layarnya ya, biar kuat komalnya. Lanjut Pak Richard. Yesus membawa pengajaran, Yesus tidak membawa agama. Yesus dikatakan di Alkitab, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali dengan nama Yesus. Ya, jadi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Itu sudah jelas sekali di situ. Terus Yesus lahir hidup di zaman Yahudi, ya kan? Dia mengikuti tata cara Yahudi. Tapi Yesus banyak mengkritisi ya imam-imam Yahudi, karena orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu hanya menjalankan agamanya saja, kegiatan-kegiatan agama, tapi tidak melakukan prakteknya, ya. Tidak hidup dalam praktek kehidupan beragama. Dia hanya menjalankan tata ibadah agama Yahudi. Itu Yesus yang banyak mengatakan begitu. Kayak mereka itu orang-orang munafik, ya kan? Banyak orang kayak begitu seperti Ardiansa itu, ya kan? Kalau diskusi dia paling jago sekali agama, tapi Framing lanjut aja ke topik. Itu Ardiansa itu. Lanjut ke topik. Sekali-kali nyebut yang lain. Antara Yang mengajarkan ya. Udah sekarang udah agama. selesai. Udah selesai. Udah. Jadi yang benar itu Islam ya. Kalau Kristen itu tidak ada jaminan karena tidak ada bahwa agama yang diterima adalah Kristen, nggak ada ya. Kalau Islam ada ya. Karena dalam Islam di surat 3 ayat 19, Inna dina indallah Islam. Udah. Ya. Lu banyak Mak. Apa? Assalamualaikum Gurunda Zuma, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Ya, Allah giliran aku. Gurunda. Bentar Bang Suma, Udah, sabar. langsung. Jangan Bang Suma. Supaya jangan kesurupan. Oke ya. Ya, diam dulu. Tuh kayak gini nih. Kita dilihat ini. Jangan malu-maluin lah Anda Bang Suma, apologet internasional. Tapi adab nggak bisa dijaga gitulah. Aku sama Ustadz Tahta ini. Jangan meragukan Ustadz Tahta. Udah, Lanjut. denger aja diam-diam, pegangan ya, jangan kesurupan. Jangan kau Oke? pingsan. Jadi Lanjut aja. ya udah, aku giliran aku ya Ustadz Tahta ya. Nah, gini aja gini. Kamu mau bertanya berapa kali ke saya? Setelah itu saya jawab, udah. Saya serahkan kamu dialog dengan Bang Juma. Oh, itu Waduh, kan kenapa harus Bang Suma? Emang Ustadz dia Tahta nggak mau nggak sama mampu aku ya? karena saya tahu Jangan dia harus- itu manusia jangan gogol. Bang Suma terus. Waduh, kasihan. Bang Suma tuh kebanyakan kori dia, gantian dong. Manusia Boleh gogol gitu, mana Bang bisa Suma. berani. Kasihan dia. Iya, bagi-bagi Udah, koin lanjut aja lah. deh, lanjut aja deh. Jangan buat Ya, dia udah, main gitu thread darah dong. kayak kemarin. Lanjut. Ya, Gitu sudah. lah. Oke, Ustadz Tahta. Sudah Iya, mau dikasih. apa lagi ya? kamu sekarang? Ayo. Dikasih kuasa. Nah, gitu. Iya, terus mau Jadi- apa lagi? Silakan. Bertanya lagi. ayo. Menanggapi yang tadi, menanggapi. Udah giliran aku selesai. sekarang. Udah selesai Udah nanti. selesai. Loh. Gimana sih? Jangan takut Tentang agama tadi sudah, kalau Islam ada jaminan dari dalilnya. Kristen nggak ada jaminan, udah selesai. Nah sekarang Ya udah, kamu nanya apa lagi? Ayo. Jangan bilang tidak ada jaminan ya. Aku kasih tahu ya. Yesus mengatakan ya. Yesus mengatakan ya. Aku akan pergi ke surga. Ia menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu juga akan berada. Jadi Yesus memberikan jaminan surga. Yesus mengatakan aku menyediakan tempat bagimu Oke, di oke, surga. Di sudah, mana sudah, Dia sudah. mengatakan surga? Coba gimana dia mengatakan? Oke. Dia masuk ke neraka dulu. Celup dulu di neraka baru ke surga. Hanya. Wah. Jadi gitu kalian semua penghuni neraka dulu. Oke, sudah Jangan jangan panjang. Oke, sini kau diam dulu aku sama Tata nih. Iya. Ayo. Jangan panjang-panjang sudah. Nah, sekarang tanggapin. Sudah ya?
Oke. Richard izin bentar, Richard izin bentar. Akhi Tony monitor Akhina. Di bawah dulu ya Akhi buat Oten salat satu. Ini nyerocos terus ini Richard ini. Siap, Akhi. Iya, Terima kita kasih. gantian lah. Insyaallah. Lanjut. Oke, kamu sama aku Tata. Oke, ya sudah, iya tenang. Oke. Kuasa tadi. Kenapa kamu nggak percaya diri? Panggil saya dia. Udah takut Gurunda. Nggak percaya diri gitu gimana sih? Kamu diem. Kamu diem sekarang. Ya kayak giliran Takutan kamu. dia. Oke. Sekarang gini. Udah mulai nggak nyaman duduknya Gurunda. Ustaz Tata ini kayaknya nggak percaya diri, ada summa di Iya, sini. coba makanya diem coba saya jawab ya. Saya diam-diam aja kok. Oke. Sekarang gini Richard. Ustaz Tata. Yesus menyediakan tempat di surga. Oke. Kalau dalam Islam ya Nabi Muhammad menyediakan tempat di surga dengan cara mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kita mau masuk surga itu harus mengikuti Rasulullah, yaitu pintunya surga tiada Tuhan selain Allah. Dan imani Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah sekarang Yesus memberi tempat di surga, caranya gimana? Imani dia sebagai apa? Pakai dalil. Udah ya. Silakan. Silakan aku ya. Jadi dikatakan di situ ya, keselamatan itu bukan dari perbuatan baikmu atau pahala yang engkau lakukan, tapi berimanlah kepada aku. Ya, Yesus mengatakan begitu. Itu sudah kali. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita. Beriman kepada Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Yesus jelas mengatakan aku Udah pakai dalil, udah pakai dalil. Wes, udah malahan pakai kan dalil. itu harus masuk neraka dulu. Gak ada dalil, udah nyerocos melulu kamu udah pakai dalil. Udah pakai dalil, dari terima. Iya jelas ada dalilnya. Udah ada dalilnya, udah ada dalilnya. Udah. Ardiansa, kamu jangan kesurupan Ardiansa. Bohong. Tadi saya baru masuk Gurunda, langsung disebut Ardiansa, kamu jangan kesurupan loh, padahal saya diem loh. Padahal saya diem loh. Mulut saya otomatis berkata bohong kalau nggak ada dalilnya ya. Diskusi ini, Bos. Instruksi sebelum ke Gurunda, Richard, ya kalau Anda ingin tetap berdiskusi, usahakan pakai data ya, jangan sampai terlihat bodoh oleh teman-teman Kristen di bawah. Dan instruksi untuk kamu, duduknya jangan terlalu pinggir ya, jangan terlalu pinggir biar tidak jatuh. Lanjut Gurunda, lanjut. Gimana nih? Kenapa terus? Poin gantian, kasihan Ustaz Tata itu. Masa Aku guru terus yang aku setengah detik dong. Gantian Kalau lah. setengah detik dong, aku mau keluar dulu. Kalau keselamatan hanya sama Yesus, bagaimana nasibnya Nabi Adam sampai Nabi Musa? Yesus belum ada. Gitu kira-kira ya. Lanjut. Asumsi liar, Ini silakan. ikutan nih, aduh gimana sih? Penipuan Ya udah, aku jawab. dimulai. Diam-diam ya. Ardiansa, kau itu kesurupan dari tadi. Itu kok Iya, aku gimana? diem, aku Bukan diem boleh penipuan, nggak? Pak. 378 dimulai. Yang beradab, yang santun. Iya, Yang kayak gitu 378. tunjukin ini, kasihan kita di bawah ini 787 Iya. juta. Ya udah aku diem ya, aku diem nih, aku diem ya. Penipuan dimulai. Bintang Timur Ya udah, aku diam. sedang beraksi. Topeng monyet. Yang kayak gini lah Islam tuh. Aduh, agama asumsi. Malu-maluin kalian semua nih. Ya cepatlah berasumsi, cepatlah. Masya Allah, gimana sih? Cepatlah Kok kayak berasumsi, gitu cepat. diskusiin ya, nggak sopan ya kalian ya. Ayo, yang lain diam. Cepat berasumsi, cepat. Bagaimana nasib orang yang hidup sebelum Yesus datang? Semisal Adam, Ibunda Maria. Cepat. Asumsi Ya udah, mulai. aku jawab Bang Andi ya. Diam kalian semua ya. Aku jawab Bang Andi. Oke, Jurus Bang Andi. penipuan. Bukan, tuh kan kesurupan kan, belum apa-apa udah Dengerin kesurupan. nasib sebelum Yesus. Silakan Pak. Bentar, Kang. Gini, gimana? Nih, Adi? Ya udah Kasihkan cukup. dulu biar Ya biasa udah yang nih. lain diam dulu, silakan jawab nasib sebelum Yesus datang, nasib orang sebelumnya silakan. Udah aku jawab ya. Sebelum kedatangan Yesus ya, bangsa Israel itu adalah bangsa tekun lutut ya. Bangsa yang kurang setia. Tuhan sudah menurunkan hukum Taurat, tapi mereka juga masih melanggar. Ya, mereka membangun berhala-berhala, ya kan?
Karena begitu jahatnya ya umat Tuhan ya, Tuhan tidak menginginkan umatnya makin jauh dari dirinya. Makanya setelah kejahatan orang-orang Israel, Saya nggak Allah nanya itu nasib Nabi Musa, nasibnya Nabi Musa. Langsung Nabi Musa aja sebut satu, nasibnya Nabi Musa bagaimana? Ya, Nabi Musa, semua nabi-nabi di perjanjian lama, Andi, diam dulu Andi, ya kan? Mereka sudah turun Nabi Musa, sudah turun Nabi Daud, turun semua nabi-nabi, tapi mereka juga masih kurang percaya, masih melakukan suatu kejahatan. Orang Betul tanya ya? nasibnya Maka padahal. Allah mengatakan, Pembohong memang. diam dulu. Andi, diam dulu. Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya tunggal. yang ditanya bukan itu. Yang percaya kepadanya memperoleh yang ditanya keselamatan. bukan itu. Jadi Yesus datang itu untuk menebus orang-orang yang berdosa. Paham ya? Jadi Nabi Musa gagal ya. Cincang, jadi Nabi Musa gagal. Jangan Si penipu dipotong-potong. ini. Jadi Nabi Musa, Cang, jadi Nabi Musa gagal. Penipu. Nabi Musa gagal ya. Mereka walaupun juga sudah ada Nabi Musa tapi Nangis dia. Nangis. Karena begitu besar kasihku kepada umatku. Nggak bisa jawab Bang Andi. Yesus. Nggak bisa jawab Bang Andi. Ya, jadi Yesus diutus. Oh, untuk jadi nggak ada mengampuni jawabannya ya? dosa-dosa mereka semua. Jadi Paham nggak ada ya? jawabannya. Itu sudah aku jawab. Apa? Makanya jawabannya? Allah mengutus Yesus firman-Nya. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Untuk menebus. Ya. Pertanyaannya Bang Andi apa? Insya Allah. Kau baca, kau dengar. Isin yang lain. Dengarkan ini. King Kong, dengarkan saya. 1 Raja-Raja 2:33. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka tidak butuh dewa Yesus. Kucluk. Kau nipu-nipu aja kerja kau dari dulu, kau itu king penipu. Dah, kau lanjut lagi menipu. Lanjut lagi. Kau tuh gimana sih? Kita mau diskusi baik-baik. Ya Santai kan kau aja. nipu aja dari tadi kan. Kau bilang tak ada keselamatan tanpa Yesus. 1 Raja-Raja 2 nomor 33. Daud dan keturunannya selama-lamanya selamat. Belum ada Yesus. Dasar penipu. Lanjut. Ya, tuh kan? Kualitas apologet muslim kayak gini, pemimpin Enggak panglima apa-apa. ABRI. Kau kan cuma kayak jadi gini bulan-bulanan pembicaraannya. sini, cuma lawak-lawakan. Masya Kau itu Allah, dianggap kayak gini seperti juga orang-orangan pernah sawah semua. aja di sini. Kamu ditonton umat di bawah. Bagi kami, King Kong Diskusi yang beradab itu dong. hanya orang-orangan Diskusi yang sawah bagi beradab. kami. Penipu, pendusta, pembohong. Kau itu cuma Kasihan umat rumah-rumahan di bawah. sawah kau itu. Apa dalilku bacakan samamu? Daud dan Adil, keturunannya maksudnya kayak gini dan nih. keluarganya Aku ini dan tahtanya akan mendapat selamat dari Tuhan sampai selama-lamanya. Tak ada Yesus pun di situ. Hah? Yesus masih berupa apa itu Satu Yesus? waktu, Berupa, Host. masih berupa apa Satu dia? waktu. Ibunya aja belum ada. Oh, satu waktu 55 menit. Ini nggak bisa diskusi kayak Aduh, gini. aduh, orang kayak gini mau dikasih waktu 5 menit. Kita main Gurunda. keroyokan. Ini mending saya diskusi sama sapi Main daripada keroyok. dibilang manusia tapi palsu. Sudah kelawan kau semua. Gurunda itu diskusi sama pendiskusi, bukan sama pelawak. Berani, Oi. Bos. Ya, Cak, dengerin. Gurunda itu diskusi sama orang, bukan sama pelawak. Paham? Aduh, parah ini parah. King, izin dulu King. Entar lu yang lain tolong ya, saya atur dulu. Jadi King menurut King ini dengerin dulu saya King. Jadi menurut Anda Nabi Musa masuk neraka karena belum ada Yesus yang menyelamatkan. Begitu. Andi, ini nggak adil ini. Ini main keroyokan. Iya dijawab Andi. aja King. Atur waktu lah. Iya, nggak ada yang motong ini loh. Abis ini lo yang nggak ada yang ganggu. Dengerin. Iya. Aku tadi Apakah di-mute, Andi. iya dengerin dulu. Abis ini nggak ada yang motong. Dengerin pertanyaannya dulu. Kalau hanya Yesus adalah juru selamat satu-satunya, apakah Nabi Musa, Nabi Daud, Nuh semuanya itu masuk neraka? Jawab. Silakan. Giliran aku sekarang. Jangan di-mute ya. Ya, pertanyaannya diulang dulu baru menjawab. Coba. Andi, aku sama Iya. kamu nih. Nggak usah. Iya, iya pertanyaannya Sebenarnya diulang aku dulu siap, baru Andi. menjawab. Kamu sama aku ini kita udah satu frekuensi nih Andi. Nggak enak lah kita saling ya.
Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu mau yang mulai, aku jawab karena Iya, kamu yang silakan. bertanya kan. Ya silakan diulang dulu pertanyaannya, King. Diulang pertanyaannya baru Anda jawab, silakan. Andi nggak usah diulang-ulang. Ini kita sudah tahu pertanyaan kamu. Ini kita orang dewasa semua. Apalagi kita mau lagi. Ya apa pertanyaannya coba? Apa pertanyaannya? Andi kan kamu nanya bagaimana apa itu? nasib Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Enggak, saya enggak nanya gitu. Apakah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam itu masuk neraka karena belum ada Yesus sebagai juru selamat? A, masuk neraka, B, tidak. Jawab. Udah, aku jawab ya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, semua yang diutus oleh Tuhan itu kan utusan ya, rasul ya, nabi. Itu pasti Tuhan selamatkan mereka. Hanya umat Israel yang kurang percaya, ya Nabi sudah turun, tapi masih mereka keras kepala, ya itu yang diselamatkan. Ya. Berarti Jadi bukan Yesus. Cukup. Artinya bukan Yesus satu-satunya juru selamat. Ada yang lain. Kena kepalanya langsung. Ya, dengar. Kena kepalanya langsung aja, Pak. Sudah diberikan. Andi, dengar dulu Andi. Ya, kamu jangan bikin kesimpulan sendiri. Nggak kayak gitu penafsirannya. Jadi nabi-nabi yang sebelumnya itu ya Tuhan sudah selamat karena mereka utusan langsung dari Allah. Tuhan siapa itu yang selamatkan? Tuhan siapa? Sudah Allah, sudah selamatkan mereka Allah Siapa Bapa. yang menyelamatkan dia? Karena mereka utusan ya Allah Iya, Bapa siapa sudah yang mereka. menyelamatkan itu? Siapa yang menyelamatkan? Allah Bapa, sudah. Bukan Yesus. Yesus itu masih berupa firman. Yesus masih berupa firman. Aduh, parah Dan ini dia masih orang. berupa firman. Yesus itu Walaupun bukan dalam berupa manusia. firman. Hei, Paham ya? King Kong. Kalian tahu ya di perjanjian Yesus lama itu bukan dia masih berupa firman. firman. Siapa Ya, di bilang Yesus perjanjian itu baru, firman? baru Siapa yang Yesus ngajarin mengambil kau rupa Yesus itu manusia. firman? Siapa? Siapa bilang Yesus itu firman? Siapa yang bilang? Serahin ke Banyu lu berdua deh, King. Coba lu. Siapa yang ngajarin kamu Yesus itu firman? Siapa? Woi! Yesus itu daging. Untung dikasih roh, makanya dia hidup. Kalau tidak mayat dia itu. Tak ada itu ya. Mulai dari sekarang Kristen-Kristen ini harus sadar. Aku jawab di mute. Enggak adil nih kalian nih room kayak begini ditonton sama umat muslim di bawah. Di mana dalilnya Yesus mengaku firman? Di mana? Kenapa kamu berubah-ubah pertanyaanmu? Iya, di mana Yesus mengaku firman? Setahu saya Yesus mengaku manusia. Kutanya samamu. Yesus mengaku manusia. Bang Rendra Setiawan, thank you, Bang. Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus mengaku firman. Kalau Yesus mengaku daging, mengaku manusia, oke. Nah, sekarang mengaku firman di mana? Itu kan cuman filsafat Yunani. Agama Yunani kan agamamu. Makanya firman kau anggap Yesus. Sekarang kau ajarin orang-orang Kristen, coba buktikan kalau Yesus itu pernah mengaku firman. Ayo, putar otakmu supaya kau bisa nipu-nipu orang. Silakan. Kalau kau bertanya satu-satu, jangan satu saja. Pertanyaan saya cuma satu, di mana Yesus pernah mengaku firman? Pusing kau kan? Jawab aja Bang King. Bang King, jawab, tinggal jawab doang itu. Gantian nanti ngomong. Kalau kamu bisa jawab, nanti abang ini bisa Izin. ngomong. Bang Matraji ini Kristen apa Muslim? Muslim Bang, Muslim. Afwan ya, dibawa dulu akhirnya. Terima kasih, mohon maaf. Lanjut, King. Ayo, gini King, biar enak. Kasihan saudara kita yang di bawah. Gurunda ini, aduh, memang tidak cocok diskusi dengan orang kayak kamu. Tapi ya mungkin untuk hiburan saja di sini ya. Hiburan. Gurunda di bawah ada Edis Gurunda. Saya jambak 10 kali nggak mau naik dia Gurunda. Lanjut. Oh, dia nanti tiba-tiba naik itu. Mamiut. Main miut. Yang lain turun. Kayak gitu itu dia nanti. Dia kan agama nipu kan. Mereka kan berasal dari agama tipuan. Jadi segala sesuatu harus berasas tipuan. Nah, itulah agamanya.
Semuanya Maksudnya pasti. saya carikan teman pelawak biar Richard pelawaknya nggak sendirian Gurunda gitu loh. Ayo, aku adalah firman. Mas. Coba tunjukkan dalilnya. Ya udah, sekarang gini aku kasih ingat host ya, jangan curang lah kayak gitulah. Giliran aku menjawab, aku di mute. Ini nggak Richard, adil ini rumusnya. siapa Kita yang kalian mute-nya? bahwa Richard? kalian itu adalah yang beradab ya, yang sopan santun. Jangan kayak gitulah. Cuma ngomong dikasih terus waktunya, aku di mute. Ayo bersikap adil lah. Ayo Mana aku minta siapa kalian yang mute? Satu-satu Richard, ngomong satu-satu Richard. Kami manusia. Iya, aku di mute tadi. Aku jawab kenapa aku di mute. Ya sudah, kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku firman. Jawab. Udah, aku jawab ya. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Ya. Dan aku akan kembali dari Bapa. Yesus dari Bapa. Dengar ya. Aku tidak tanya dan itu. Bapa adalah satu. Saya tidak tanya itu. Jelas, itu Semua perkataannya itu ada di situ. segala sesuatu Cuma, kamu ciptaan itu semuanya berasal dari Tuhan. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku firman? Jawab. Ya. Terus dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam, aku di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa. Saya tidak tanya itu, penipen, penipu. Saya tanya di mana Yesus mengaku firman, Firman adalah kucluk. firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Aku tanya di Firman mana itu telah Yesus menjadi mengaku manusia. firman. Paham kamu semua? Di Aku mana dari- Yesus aku datang dari mengaku Bapa, Bapa dari aku. firman. Masya Allah. Eh, Kok kayak penipu. Jawab gitu King, mestinya? jawab King. Jadi nggak ada Penipu. alasan kamu kalau mute. Dikatakan, Dijawab aja Penipu. King. datang dari Bapa. Ayo. Yesus Di mana adalah firman-Nya Bapa. Yesus mengaku firman? Itu Yesus mengaku firman di mana? Kapan? Yesus adalah firman-Nya Bapa. Itu ajaran paganmu. Yang saya tanya, Yesus saya nggak tahu. Ajaran pagan itu saya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu ajaran Yesus. Di mana Yesus mengaku firman? Silakan. Manusia palsu punya mata tapi tak ada melihat. Lihat. Bang Julma, salam kenal ya Bang Julma. Saya Iya, Bang Kiki. Kiki. Assalamualaikum Bang Julma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya- King Kong. Ya kabur. Lari dia. Ya kabur dia Gurunda. King itu pernah berargumen sama saya. Saya nggak anggap berdebat sih, tapi berargumen. Saya salah logik aja. King Kong. Penipu. Ya Siap, sudah. oke. Terima kasih ya untuk King Richard ya karena Makasih, udah Bang, membawa makasih, buku Bang. saya di atas. Terima kasih. Silakan Bang nonton-nonton Kiki di bawah maksudnya yang mulai. informasinya, makasih. Ya, Masya Allah Gurunda. Ini ada Masaha juga ini. Aduh, pasien Aduh. lama ini. Masa itu kulit nangka busuk. Selamat malam, Bang Zuma. Oh, sorry. Sahabat saya kalau ini. Kupikir Nafiri. Kalau Nafiri itu kulit nangka busuk. Masya Allah. Ya. Lanjut Masa, apa yang Ya. mau disampaikan Aku mau kepada nanya. Gurunda? Silakan. Iya. Aku mau nanya sama Bang Zuma. Iya, Bang Zuma. Ya. Keluar dulu. Dulu itu yang memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya itu Allah atau Dewa Molok, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Baca Kejadian 22. Tapi kan Dewa Molok meminta penumpahan darah manusia juga, Bang. Dewa Molok tidak pernah meminta. Orang-orang yang mempersembahkan kepada Dewa Molok, Dewa Moloknya tidak pernah meminta. Mana dalilnya? Nggak ada. Cuman penyembah-penyembah Dewa Molok mempersembahkan darah anak manusia kepada dewa tersebut. Dewa Moloknya mana? Nggak ada. Nggak pernah Dewa Molok meminta darah. Nggak pernah Dewa Molok kemudian juga melakukan permintaan seperti itu kepada orang yang menyembahnya. Yang menyembah ini yang melakukan itu terhadap Dewa Molok. Itulah yang dilakoni oleh orang-orang paganisme. Paham? Ya. Oke deh, Bang, itu aja, Bang. Ya. Nanya itu aja. Ya. Ya, jadi kalau Abraham itu atau Ibrahim
Di dalam Al-Quran itu kaidahnya surah Al-Hajj ayat 34. Setiap kaum itu diberi syariat ketetapan untuk berkurban hewan. Di dalam Kejadian 22 itu jelas bahwa hanya ujian. Surah As-Saffat ayat berapa itu? Akhina 107. Itu ujian. Kemudian diganti dengan seekor binatang persembahan yang besar. Gitu. Kalau pemahaman aku itu bukan ujian Bang sebenarnya Bang. Jadi sebenarnya itu Tuhan itu sebenarnya lagi mencari second opinion Bang. Tuhan itu ragu mau mengorbankan anaknya. Makanya dia mau melihat Ibrahim dulu. Kalau Ibrahim berani menyembelih anaknya, Tuhan pun mau mengorbankan anaknya. Begitu Bang. Kalau aku melihatnya seperti itu Bang ya. Oh ya, itu pemahaman saudara. Tapi sayangnya di dalam kitab Kejadian kita tidak bisa kemudian lari dari sana. Fakta fenomena itu tertulis begitu. Setelah semuanya itu Allah mencoba menguji Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Abraham lalu jawabnya, "Ya Tuhan." Itu jelas itu. Itu jawabannya. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat juga diterangkan seperti itu. Bahwa Nabi Ibrahim itu diuji kemudian. Itu hanya ujian. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian. Iya. Kejadian 22 ujian. Iya, begini Bang. Gitu. Ya, gimana? Ketika Tuhan itu berfirman ya kan, firman-Nya itu kan menjadi hukum Bang. Sekarang apakah seimbang Bang permintaan satu nyawa manusia ditukar dengan nyawa binatang? Itu kan gak seimbang Bang. Berarti firman ini masih hidup. Nah makanya penyaliban Yesus itu adalah untuk memenuhi permintaan satu nyawa manusia ini gitu loh Bang. Oke. Kalau itu menurut saudara itu kan cocokologi. Sedangkan fenomena yang terjadi di TKP Yohanes 11 nomor 48, 49, 47. Yesus harus dikorbankan untuk bangsa Israel saja demi membebaskan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari bangsa Romawi. Nah, itu asumsi Anda aja. Tapi faktanya di lapangan, di TKP, Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Sedangkan kurban yang diminta, yang dilakukan oleh Nabi Abraham alaihissalam, itu karena perintah untuk menguji kesabaran, ujian, bukan nebus dosa. Sedangkan Kristen menjadikan kemudian anak orang mati di atas pohon, itu untuk apa? Tumbal dosa-dosa orang Roma. Dosa-dosanya orang Roma, dosa-dosanya penyembah pagan. Yahudi nggak masuk-masuk ke situ. Ingat dulu itu, bahwa orang-orang Farisi termasuk Paulus menjual Yesus yang mati di atas tiang salib itu untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk yang punya kitab, tapi untuk orang Roma. Karena orang Roma penyembah dewa ini banyak dosa, maka diperintahkan jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus dengan matinya Tuhan Zeus, dewa Zeus di atas pohon untuk menebus dosa-dosa kalian. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya tragedi persembahan korban di tengah-tengah Bani Israel, imamat 1 nomor 2 dan seterusnya, imamat 4 dan seterusnya, tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Orang Yahudi, ajaran para nabi mempersembahkan kurban hewan karena instruksi Tuhan. Orang Kristen mempersembahkan, menumbalkan anak manusia untuk dosa-dosa mereka, itu instruksi setan, iblis. Iblis yang menginginkan adanya tumbal dosa-dosa untuk dijual ke orang-orang yang lemah akal agar mereka menggadaikan kepercayaan mereka kepada setan. Sedangkan ajaran para nabi, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, kurban berlaku hanya untuk hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi.
Sedangkan yang persembahkan manusia, mentumbalkan manusia, itu hanya agama setan. Itulah yang kalian anut. Ya, Bang Abuya itu ada tamu disapa dulu nanti kabur. Iya, Masaha. Tapi paham kan penjelasan dari Gurunda? Ilmu mahal itu. Iya Bang, paham Bang, paham. Nah, Masya Allah, luar biasa Masaha. Ya, kalau kata Bang Dewa mah manusia nggak punya kuping katanya Masaha. Mudah-mudahan aja Masaha. Siap, Bang User Ain, ini Kristen apa Muslim? Bang User. Assalamualaikum, saya Islam dari Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, akhi. Seperti ini ya, saudaraku yang di bawah, mohon maaf untuk saudara Muslim mungkin saya tidak naikkan dulu sehingga karena memang di sini saya menyediakan 2 slot untuk oten ya, pasien untuk gurun. Siap, saya di bawah, Bang. Siap, akhi, barangkali ada yang mau disampaikan, akhi. Oh, siap, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. DLP, assalamualaikum, Dek. Silakan oten-oten yang di bawah. Wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pasien selanjutnya yang mau naik ya, berikan permintaan. Masaha, lanjut Masaha, biar Masaha semakin cerdas. Mumpung ada Gurunda. Iya, jadi begini Bang. Kalau kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada sebuah pola gitu loh. Polanya nih seperti ini loh Bang. Adam, Abraham, dan Tuhan sendiri itu mereka itu punya 2 anak. Adam, Kain dan Habel, Abraham, Ismail dan Ishak, Tuhan, Adam dan Yesus gitu loh. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak, Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh oleh anak pertama. Yesus anak kedua dibunuh oleh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Jadi di tahun 30 Masehi itu Bang, terjadi pengulangan sejarah 2 peristiwa besar itu. Peristiwa adik yang dibunuh kakaknya dan peristiwa bapak yang mengorbankan anaknya. Begitu Bang. Ya. Saudara, kalau Anda melihat itu, coba Anda baca di kitab saudara sendiri bagaimana bercerita tentang silsilah Yesus. Yesus silsilahnya itu berasal dari anak Allah, anak Abraham, dan seterusnya bla 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 bla. Berarti bukan cuma 2 anak Allah. Semua keturunan Adam itu anak Allah semua berdasarkan kitab catatan yang terkait dengan silsilah Yesus dari Adam. Kalau Adam itu anak Allah, ya, maka cucu Adam juga anak Allah. Sampai kepada Yesus, makanya Yesus Anda sebut juga anak Allah. Allah dalam perspektif bahasa Ibrani ya, bukan dalam bahasa Al-Quran. Anda bisa lihat di dalam Mazmur 10 nomor 7. Allah ada di situ. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu anak Allah, Adam anak Allah, lalu siapa anaknya Yesus selayaknya Habel Kain? Kan anaknya yang jadi tumbal 1 orang kan? Nah sekarang anaknya Yesus siapa? Bukan Adam kan yang jadi tumbal, bukan juga Yesus dong yang jadi tumbal. Harus anak kedua. Nah itu caranya kalau Anda mau cocokologi di situ perginya. Anak pertama punya anak 2, anak kedua punya anak 2. Mana anak keduanya? Yesus. Anak pertamanya siapa? Nggak ada kan? Jadi nggak nyambung. Itu cocokologi Anda itu kering, kerompong, nggak bisa dipakai. Jadi yang mempersembahkan manusia untuk dosa itu hanya agama pagan. Bung, coba Anda belajar agama-agama kuno. Agama-agama kuno, agama buatan manusia atau agama ardi, agama bumi. Yang korbannya manusia. Mereka ketika dalam kampung mereka atau tempat tinggal mereka ada bencana alam, apa yang ada dalam benak kepercayaan mereka? Mereka seketika rapat, mereka berunding. Apa yang terjadi? Dewa kita marah. Apa yang harus kita lakukan? Harus salah seorang di antara kita menjadi korban. Untuk mendamaikan. Itu satu. Ada lagi kepercayaan. Ketika mereka gagal panen, sawah mereka kena wabah, hama, penyakit.
mereka akan berkata, dewa kita murka. Apa yang terjadi? Harus ada korban darah. Salah satu dari anak mereka harus tumbal. Begitu juga orang-orang yang hidup di pantai. Orang-orang hidup di pantai yang percaya kepada paganisme, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada roh-roh. Ketika kemudian hasil panen mereka itu tidak maksimal, selalu kena musibah, ada yang mati, ada bla 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 dan seterusnya, mereka memanggil ketua adat untuk mempersembahkan satu orang kurban untuk pendamai kepada dewa mereka, sehingga panen mereka berhasil. Tempat tinggal mereka jauh dari angin topan dan seterusnya. Hasil laut mereka melimpah. Itu dikarenakan mereka sudah percaya kepada setan-setan, mempersembahkan kepada setan kurban manusia. Itu dianut oleh agama Romawi Yunani kuno. Nah, begitu mereka mencapai kekuasaan, mereka merambah sampai tanah Israel, Palestina, mereka melihat di sana ada sesuatu yang luar biasa. Ada manusia yang betul-betul luar biasa, yang tadinya hanya ada dalam dongeng mereka seperti Hercules, ya, seperti Atis, seperti Krishna, hanya ada dalam dunia pewayangan mereka, hayalan mereka. Ternyata mereka ketika menguasai tanah Palestina, orang-orang Roma yang menjadi prajurit di sana, menjadi tentara, nyata melihat dan mendengarkan ada mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang mereka sedang kuasai. Apa itu? Adanya Isa atau Yeshua HaMashiach yang ternyata mampu membangkitkan orang mati. Ini hal yang sangat luar biasa bagi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Berita sampai ke kerajaan, di sini ada dewa kita. Sampai-sampai Paulus juga dianggap dewa Hermes, karena Paulus pun oleh iblis mampu melakukan mujizat. Sehingga mereka hampir melantik, bukan hampir, melantik Paulus menjadi dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Nah, Yesus pun demikian, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Jualan-jualan mereka tentang Yeshua HaMashiach dijual sampai ke Roma, dijual ke Galatia, dijual ke Kaliki, dan seterusnya. Semuanya itu laris manis. Jadilah dewa mereka digantikan posisinya menjadi Yesus. Patung-patung Hercules, dewa matahari Zeus, hancur lebur, diganti dengan dewa Maria, patung Maria dan patung Yesus. Itulah awal cikal bakalnya lahirnya agama Kristen di Indonesia. Sampai situ paham? Jangan ngarang bebas Bang Suma. Coba tunjukkan patungnya Yesus ada di Yahudi, di Israel. Ada. Di tengah-tengah Bani Israel, di rumah ibadahnya Israel ada patungnya Bunda Maria dan Yesus? Tak ada. Adanya hanya di Vatikan. Adanya hanya di Romawi. Di bawah kekuasaan Imperium Roma, kerajaan Roma mengganti kepercayaan nenek moyang mereka, agama animisme, politeisme, dengan agama baru bernama Katolik. Jangan banyak ngaco kau semua ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya ngaco, mari teman-teman kita dengarkan pembuktiannya. Tolong tunjukkan asal usul Katolik itu dari mana. Silakan, kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Berapa jam Anda butuhkan? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 tahun? Silakan, yang lain diam. Kita tunggu. Asal usul Katolik itu dari mana? Silakan. 6 hari ya? Silakan, Silakan 6 hari. Yang lain diam. 6 hari. Minimal kayak Mas Saha nih. Kalau guru udah lagi ngomong, dia di mute. Jangan sampai kamu ini Oten yang aduh di bawah kepanasan naik-naik. Biar dia jawab, biar dia jawab pertanyaannya. Silakan Anda tunjukkan ke kami 7 hari 7 malam, jelaskan asal usul agama Katolik penyembah manusia ini hingga sampai kepada ajaran Yeshua HaMashiach. 6 hari 6 malam mulai dari sekarang. 1, 2, 3, yang lain diam. 6 hari 6 malam. Aduh, Suma, kalau kau itu bernarasi jangan suka nih. Nabimu kan suka nipu. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong sendiri 6 hari 6 malam. Kita biarkan sampai mana kekuatannya menipu kita di sini. Katolik itu asalnya dari mana? Apakah bersumber dari Yeshua HaMashiach atau tidak? Silakan, silakan Bang. Hilang orangnya, lenyok. Kabur dia.
Ini kesempatanmu nipu kita. Kami semua mau diam selama 6 hari 6 malam. Kau nipu aja terus. Oh, pertama kali Yesus pernah bersabda di bawah pohon toge, wahai semua manusia, aku ajarkan kalian kepada agama baru, yaitu kanyoli. Sembahlah aku, jadikan ibuku juga sebagai ibu Tuhan. Nah, ayo 6 hari 6 malam kita kasih bukti kepada orang-orang Indonesia bahwa ternyata memang Kristen itu agama yang berasal dari Yesus Hamasiah. Silakan. Jangan dikit. Jangan dikit, biar dia 6 hari 6 malam ya. Siapkan air minum teman-teman, pasang kelambu, kita tunggu di sini 6 hari 6 malam. Dia jelaskan asal usul agama Katolik. Silakan. Semua narasi dari Bang Suma itu adalah dusta belaka. Ya. Oke, dusta. Sekarang Dusta Anda belaka. buktikan. Dusta, oke, dusta. Bohong, oke. Sekarang Anda buktikan kebenarannya agama nganyoli itu dari mana asal usulnya. Sampai ndak kepada pengajaran penginjilan Yesus Kristus. Silakan. Kalau ajaran dewa itu kalian itu ajaran dewa. Dewa Allah. Allah itu dewa. Jangan di-mute dong, Jangan di-mute. Lari lagi dia. Diturunin ya. Biar aja dulu di bernarasi, nanti kita buktikan juga dia pagan, nggak apa-apa. Moderator Romo di bawah. Wah, Romo ini. Kira-kira ini orang, ini izin dulu ya. Kira-kira ini orang, dia buka komal sendiri, bicara sendiri, berbicara seperti tadi. 1 jam yang akan datang ditangkap polisi karena dia nggak bisa membuktikan, gitulah. Nanti kita kasih lihat Allah itu pagan katanya. Berarti agamamu mencuri kata Allah dari agama pagan, dan kau menyembah pagan berarti karena kitabmu bertaburan kata Allah di situ. Naikkan lagi nggak apa-apa. Dia dibimbing Roh Kudus itu ngomong kayak gitu. Bukan Roh Kudus deh, Roh halus. Bintang timur. Hantu suci. Jangan sebut Roh Kudus, bintang timur dia. Roh Kudus itu milik kita. Iya. Ayo masa, lanjutlah masa. Dibimbing oleh bintang fajar. Iya. Dedemit Muslim apa Kristen? Masa ada pertanyaannya Bang Juma itu masa. Kamu ke Katolik apa Protestan masa? Aku Protestan, Bang. Protestan. Kalau gitu pertanyaan sama. Di mana Yesus pernah? Apa tadi pertanyaannya Bang Juma tentang Katolik? Coba diulang. Lupa saya. Ya. Kalau untuk Protestan. Ya, jelaskan asal usul agama nganyoli itu apakah sampai kepada pengajaran Yesus Kristus ketika dia mengajar penginjilan untuk Bani Israel. Iya kan dasar apa namanya? Ya dari kitab suci umat Kristen gitulah, Bang. Itu. Mungkin aku mau bicara dulu soal ini, Bang, soal sejarah kepausan ya. Nah, jadi sebenarnya di tahun 330 itu, ketika ibu kota Roma itu dipindah ke Konstantinopel, itu terdapat 4 paus ortodoks. Paus Roma, Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia. Nah, Antioquia dan Alexandria itu hilang ketika umat Islam menduduki wilayah itu, ya kan? Nah, Katolik itu baru lahir itu abad ke-8, Bang. Tepatnya tahun 781, ketika Paus Ortodoks Roma itu mulai berpihak kepada Raja Jerman yang namanya Charles Magnus itu. Tidak lagi berpihak kepada Raja Konstantinopel. Jadi Islam itu lebih tua daripada Katolik gitu, Bang. Bagaimana itu? Terus hubungannya Yesus dengan Kristen ini apa? Ada nggak hubungannya Yesus dengan Kristen? Karena selama Yesus penginjilan 3 tahun, dia tidak pernah berkhotbah kepada non-Yahudi. Itu. Terus Cornelius itu gimana, Bang? Cornelius kan ada tuh perwira Roma yang Yesus berbicara kepada. Tidak pernah Yesus memberikan hukum-hukum kepada non-Yahudi. Tidak pernah.
Jadi hukum-hukum itu hanya untuk Yahudi gitu bang? Ya, betul. Hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Yes. Yesus datang hanya untuk Yahudi juga. Matius 15:24. Terus kalau hukum untuk Indonesia mana bang? Itu datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di sini bang. Nah, itu dia masalahnya. Ya, masalahnya hukum Islam itu tidak selengkap hukum Taurat gitu loh bang. Hah? Hukum Islam itu tidak selengkap hukum Taurat. Hukum Islam itu taunya hanya babi yang haram, sedangkan hukum Taurat babi, onta, kuda, kelinci itu haram. Bukan dari aspek itu dilihat, sedangkan babi aja yang diharamkan kemudian itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan menyeluruh ke seluruh manusia. Apatah lagi kalau semua itu bisa diharamkan untuk seluruh manusia. Itu hanya ujian bagi Bani Israel saja. Contoh, hari Sabat. Bukti bahwa akan datangnya hukum baru. Yesus masa transisi menghapuskan kekudusan hari Sabat. Itu fakta. Di dalam kitab Keluaran 31, orang yang melanggar hukum Sabat itu wajib hukumnya dibunuh. Gak boleh tidak. Itu ada nyata tertulis di situ. Coba Anda baca nomor 14-nya tuh. Harus dibunuh. Tapi di dalam Matius 12, Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat memetik gandum. Apa fakta yang ingin diajarkan di situ? Bahwa Yesus mengajarkan masa transisi. Makanya dia mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Lalu kapan ajaran yang masih banyak itu bisa diajarkan? Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh. Makanya Nabi Musa tidak pernah berseru, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh keturunan Adam. Enggak pernah. Yesus juga begitu. Selalu hanya Shema Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel. Tidak pernah dia menyeru, dengarlah wahai seluruh umat manusia, dengarlah wahai seluruh anak keturunan Adam. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, ya bani Adam. Tuh, wahai seluruh anak keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Itu Nabi Muhammad. Nah, hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, semisal hari Sabat, itu nggak bisa dipakai mendunia. Nggak bisa. Hukum tentang orang yang kena penyakit panu tidak bisa mendunia. Hukum untuk untuk orang haid, wanita haid tidak bisa mendunia. Bahaya kalau mendunia ajaran kayak gitu, bahaya. Makanya agama Yahudi itu bukan agama misi. Dia hanya untuk Bani Yakub saja. Seperti itu adanya, Bung. Jadi kalau Kristen ini bukan Bani Yakub, cuman ada dua, mau jadi pagan atau mau jadi Islam. Nah ternyata orang Kristen lebih pilih jadi pagan daripada menjadi Islam. Karena tinggal satu agama dari langit, yaitu Islam. Tidak ada lagi agama lain. Dari langit agama terakhir adalah Islam. Kristen, Katolik, Protestan, dan bla 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 bla, dan sekutunya itu semua adalah agama buatan manusia. Contoh, menyembah Yesus, apakah ada tuntunan dari Tuhan alam semesta? Perjanjian lama, perjanjian baru, gabung, tumpuk jadi dua. Ada nggak di dalamnya? Satu perintah menyembah Yesus anak Maria. Tak ada. Tapi kenapa Kristen sedunia menyembah Yesus? Karena itu bukan agama Tuhan. Itu bukan ajaran Tuhan. Itu agama dan ajaran bintang timur. Ada nggak ajaran menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta? Ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa ada. Jelas itu. Baik menurut informasi Al-Quran maupun kitab Tanak milik Yahudi. Ada perintahnya. Makanya mereka menyembah yang mereka sebut Hashem. Karena ada perintah. Lepas daripada itu ada perintah menyembah Allah. Rabbus samawati wal ar. Tuhannya langit dan bumi. Ada perintahnya? Ada. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Nah, aku bilang lagi, ditumpuk kitabnya orang Yahudi
Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kitabnya orang Roma ditumpuk menjadi satu, dikarungin sekalipun satu kontainer, satu dalih pun tak akan pernah ditemukan menyembah kepada Yesus. Tapi kenapa kemudian orang-orang Kristen menyembah Yesus? Karena kekuatan dimulai dari kerajaan Romawi yang cangkangnya, kekuasaannya itu sudah membumi hampir sebelah dari separuh bumi ini, menjadi kuasa daripada kekaisaran Romawi kala itu. Maka semua yang ada di bawah kuasa kerajaan Romawi harus tunduk kepada aturan gereja. Tidak tunduk di bawah ajaran gereja, putus leher. Tidak tunduk kepada ajaran Katolik, putus leher. Makanya semua aliran-aliran di luar daripada Katolik pada masa itu dibunuh, dijajah, dirampas. Harus ikut agama kerajaan. Tak bisa tidak. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga Kristen makin besar, makin kuat. Karena yang mengajarkan adalah kekuatan Dajjal atau kekuatan Lucifer. Mas Aha, bisa dipahami? Iya bang, itu ada tamu bang. Disapa dulu bang. Wah, bener Mas Aha ini. Pak Sony, Kristen apa Muslim Pak Sony? Nah, gini nih. Astagfirullah. Silakan Mas Aha, ditanggapi Mas Aha. Luar biasa itu Gurunda. Malam bang, salam semuanya. Oh siap, Sony ini Protestan? Ya, Pak Sony? yo. Siap. Ini ada sama Mas Aha ya, berdua ya. Barangkali ingin menanggapi Pak Sony? Oke bang, tadi aku banyak dengar percakapan, semuanya mantap bang. Nah, sepertinya semua diagung-agungkan bahwa non-muslim itu akan yang paling tinggi. Semua agama lain direndahkan. Oke lah, diterima. Cuma gini bang, pertanyaan aku satu saja. Kalau bilang semuanya betul, semua yang di agama selain non-muslim dia yang paling tinggi, pertanyaan saya, kenapa? Ini pertanyaan sederhana aja bang. Kenapa hari Minggu libur, hari Jumat tidak? Untuk seluruh dunia bang. Siap. Gurunda, fadhal Ya. Gurunda. Baik. Kalau Baik. itu ya oke lah. Oke. Kan tadi saya sudah menginformasikan ya, bahwa kekuatan agama Romawi itu mendunia, termasuk pengaruhnya kepada hari libur. Nah sekarang begini, apakah itu melemahkan ajaran agama Islam? Tidak sama sekali. Karena kenapa? Kaidah hari, kalau di orang Yahudi itu adalah hari Sabat, mereka wajib hukumnya tidak melakukan apapun. Kemudian ketika Islam hari Jumat, kaidahnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, wahai umat Islam, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan aktivitasmu, apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tak ada hari istirahat untuk umat Islam, tak ada. Tak ada itu. Tak ada. Dan istirahatlah hari Jumat. Tak ada. Islam tak mengenal istirahat. Islam, kata Allah apa? Kata kaidahnya di Islam itu apa?
sembahlah Allah seakan-akan engkau mati esok pagi, dan kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Itu kaidah di Islam. Maka untuk dunia kami nggak pernah berhenti, untuk Allah, untuk akhirat pun kami tak pernah berhenti. Tidak seperti di Anda harus istirahat hari Minggu. Namun pada kenyataannya ternyata negara ini memberikan istirahat sekali dalam sepekan, yaitu hari Ahad. Maka bagi kami adalah alhamdulillah wa syukurillah. Tak ada istirahat di Islam, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila solat Jumat telah kalian laksanakan, maka bertebaranlah kamu ke bumi, carilah karunia Allah. Itu di Islam. Kalau di Yahudi, hari Sabat dari pukul 16 sore Jumat sampai besok pukul 16 Sabtu, mereka harus di rumah. Jangan nyalakan lilin, jangan menyalakan apa-apa, nggak boleh ada mesin nyala, nggak boleh. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu sudah masih selaras dengan kehidupan duniawi? Coba bayangkan kalau ajaran Yahudi ini mendunia. Ternyata ajaran Yahudi itu untuk seluruh umat manusia. Maka satu hari, dalam sebulan 4 hari, dalam setahun berapa hari, kita stop untuk melaksanakan kegiatan duniawi. Apa yang terjadi? Pabrik tutup tiap minggu. Tak ada aktivitas sama sekali. Tak ada perkembangan dunia. Artinya kalau itu berlaku, maka hukum haid juga berlaku. Maka setiap bulan kita harus menyiapkan miliaran ekor merpati untuk sebagai kurban setelah wanita itu haid. Kalau penduduk bumi berapa miliar saat ini? Taruhlah misalnya 2 miliar penduduk bumi, 1 miliar kemudian perempuan. Setiap bulan mereka haid, berarti setiap bulan 1 miliar perempuan haid. Berarti setiap bulan dunia harus menyiapkan 2 miliar ekor merpati. Artinya perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi polisi, perempuan tidak boleh jadi tentara, perempuan tidak boleh jadi guru, nggak boleh jadi dosen, nggak boleh. Kok bisa? Ya, wanita haid di dalam tradisi Yahudi haram hukumnya disentuh. Jangankan wanitanya, barang-barang yang disentuh oleh wanita tersebut tidak boleh tersentuh oleh siapapun, oleh suami sekalipun. Kapan suaminya menyentuh benda itu, maka suaminya juga najis sampai jam 12. Sampai jam malam. Sampai jam 6 petang. Nah, kalau dia najis, sang suami najis, maka sang suami nggak boleh nyentuh anak. Kalau anak kena sentuh bapaknya, bapaknya juga sentuh yang lain, anak-anaknya nyentuh, maka semuanya najis sampai jam 12 malam. Maka manusia penuh dengan kenajisan. Apa yang terjadi? Dunia jadi kacau balau. Maka hukum ini hanya sifatnya sementara saja, hanya untuk Israel saja. Setelahnya digantikan dengan syariat Islam yang lebih manusiawi, maksud saya yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia. Itu baru rasional. Silakan. Ngomong Bang, aku tanya, kenapa kalau bilang di situ yang punya semua segalanya dan yang paling besar, kenapa hari Jumat nggak libur, hari Minggu libur? Itu aja pertanyaan aku. Justru hari Jumat nggak boleh libur, Bang. Loh, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ar. Justru kalau dunia meliburkan hari Jumat, berarti kalah ini ayat suci Quran. Karena perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu ke bumi mencari karunia Allah. Nggak boleh libur. Nggak boleh libur hari Jumat. Haram hukumnya. Karena ada perintah. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, maka perintahnya apa? Bertebaranlah kamu mencari nafkah. Berarti nggak boleh libur. Jadi kalau dunia kemudian menjadikan hari Jumat itu hari libur, Al-Quran lemah kedudukannya. Oke?
Sampai situ paham? Ini justru bukti kebenaran Al-Quran. Rupa-rupanya hari istirahatnya hari Minggu atau di luar daripada hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari pusat aktivitas umat Islam untuk mencari berkah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Oke, mantap bang. Lanjut dulu, mungkin kawan yang lain. Oke, thank you. Ya, mulai cerdas Pak Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Semprul ini Muslim? Ya. Masya Allah. Siap, Akhi. Begini Akhi ya, mohon maaf mungkin satu slot lagi untuk Kristen ya. Akhi, barangkali ada yang mau disampaikan silakan sebelum nanti mungkin mohon maaf di bawah dulu Akhi. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Gurunda. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, itu setiap muslim kaum beriman itu diwajibkan. Waduh Romo. Wah ini saya Gurunda banyak moderator di saya anjing. Romo jangan lagi Romo. Astagfirullahaladzim, belum selesai ngomong, kasihan kali. Lanjut Pak Sony, biar tambah cerdas Pak Sony, biar tambah cerdas, silakan. Oten yang mau naik typing di bawah ya. Dan Muslim mohon maaf dari tadi ya, mungkin nggak dinaikin dulu biar diskusinya. Silakan Pak Sony, silakan. Nah ini orangnya saya kick juga ini si Romo ini. Wah, memang main-main di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah Bu ya, apa guru-guru Alfi lain, Alfi di bawah aja nggak apa-apa. Naikkan aja lagi. Terus ini, Bu, ya. Nanti turunin aja si Romo deh ya, karena Alfi juga kan moderator. Lanjut deh. Siap. Pamit semua guru-guru. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Sony, silahkan. Mumpung ini Gurunda, Masya Allah. Ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih Pak Sony ya. Biar tambah cerdas, silahkan. Izin bentar host. Gimana Romo? Jangan di mute Bang Ardi. Mulai. Dia itu PP-nya itu sudah PP gimana gitu. Terus kemudian namanya juga. Terus dia ngaku Muslim. Nah, si Koplak, kalau orang-orang seperti itu ya enggak layak naik lah, ular beludak. Jadi terpaksa menurunin gitu loh. Kalau Oten ngaku aja Oten, kalau Muslim ngaku Muslim, enggak usah nyamar-nyamar gitu. Lanjut. Nah inilah moderator saya, berkualitas ini Romo memang. Lanjut Gurunda, Pak Sony silakan bertanyalah, biar tidak tersesat sama Gurunda, biar diinjili, silakan Pak Sony. Enggak, begini bang, aku agak sedikit sepertinya kurang hati bang ya. Siapapun yang naik diberilah kesempatanlah menghormati orang yang sudah mungkin. Iya lanjut Pak Sony ya, lanjut. Siap. Janganlah kita mendiskriminasi orang supaya dia. Si Romo sih ini gara-garanya jadi khutbah di sini. Oke. lanjut silakan. Enggak bang, aku nih selama ini aku ikut bang. Cuma kadang-kadang ini tema ini enggak kayaknya melenceng dari apa ya udah gini aja ya, izin para guru semua begini Pak Sony. Ya. Coba Anda angkat satu tema ya, saya mumpung lagi baik nih gitu kan, karena Gurunda ini sangat menguasai Bible. Jadi Anda angkat satu tema yang mungkin Anda kuasai. Nah, ketika Anda bernarasi, jangan lupa pakai data dan akal sehatnya. Lepaskan dulu doktrin dan dogma. Dan bahkan keimanan pun kalau takut terganggu, karena tidak akan berjalan diskusi ya, modal doktrin dogma atau modal imani. Ya sudah, mau nyembah apapun itu terserah Pak Sony, tidak ada urusan dengan kami. Kita hanya ingin mengedukasi Pak Sony. Silahkan, barangkali ingin mengangkat satu tema, silakan. Iya bang. Iya silakan. Yang Anda kuasai ya, biar ada data, silakan.
Ya bang, mau bertanya, tapi temanya apa dulu bang? Ini kan temanya firman menurut Yesus. Barangkali tidak dikuasai oleh Pak Sony, angkat saja satu tema, nggak apa-apa, silakan. Gurunda paham Bible kok, hafal dia, silakan. Sony, wah, silakan. Yang inilah, yang keras dikit lah, jangan memble, silakan. Romo, kenapa ini Pak Sony? Coba sama Romo. Ayolah Romo. Ya, kenapa Pak Sony? Malam bang. Malam bang. Ya. Ya. Iya, gimana Pak Sony? Ini kan lagi satu room dengan Bang Zuma. Nah, di sini ada tema nih, ada judul Firman menurut Yesus. Gimana nih? Mau dibahas apa enggak? Oh, firman menurut Yesus. Iya. Oke. Boleh. Boleh lah. Mantap. Abang dulu bernarasi atau Bang Zuma dulu? Aku sih ikut host saja. Ini sebentar ya, sebelum berlanjut, ini katanya ada Bang Yonatan, mungkin ada penting beliau. Assalamualaikum, akhi, assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin naik sebentar karena tadi ada orang Kristen dari Papua, katanya Yesus ini asalnya sebetulnya dari Papua dan sejarah itu aslinya orang, jadi Bunda Maria itu orang Papua. Apa Bang Nandar? Serius. Orangnya open camp. Kenapa saya masuk ke sini sebentar? Karena dia follow saya. Kalau kita follow kan, kalau misalnya saya mengikuti Gurunda Juma nih. Kalau Gurunda Juma Live otomatis ada notif kan. Nah, orang tadi kan follow saya tuh. Nah, mudah-mudahan nanti ke sini bagus itu. Tadi saya kena report itu. Silakan ya. Sempat direkam nggak videonya? Aduh, gimana? Aku nggak. Jangan dikasih Romo ini memang. Aduh. Tuhannya orang Papua, tapi dia ini sih pakai data-data dari Alkitab juga. Kalau Tuhan itu bukan bule katanya, Tuhan itu hitam. Itu ada datanya. Mudah-mudahan nanti ke sini namanya Bapak Sau, tulisan ininya S-A-W. Bapak Sau, Gurunda. Hah? Apa? Tulisannya Sau, S-A-W. Oh. Oke, saya turun ya Gurunda biar buat Iya, disuruh aja ke sini, Dek. Suruh aja ke sini. Ya, assalamualaikum Ya, akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Silahkan Pak Sony, lanjut. Pak Sony dulu aja lah, Pak Sony, nanti sama Gurunda ya, biar diinjili. Silahkan Pak Sony dulu bernarasi, silahkan. Saya pikir ada tetangga yang butuh ambulan. Udah. Tuhannya kulit. Abang Nandar sih. Lanjut Pak Sony. Enggak, bagi dulu abang aku di bawah tuh, di Bang Haditya sama Bang Bunda itu, Ibu Bunda, Umi Bunda. Ini ngomong apa sih Pak Sony? Nggak jelas ini. Coba ini si Oten petang ini coba ngapain naik lagi? Assalamualaikum. Waalaikum. Lanjut. Apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, kalau nggak bisa diskusi saya turunkan Anda. Minimal gini, ketika Gurunda lagi menjelaskan, kamu diam, mute. Silakan. Apa yang mau ditanggapi, silakan. Iya, kalau saya menjelaskan kenapa di mute? Kamu itu banyak framing ke sana kemari, nggak ada data, Ten. Silakan Pak Sony, silakan Pak Sony. Saya tidak ngapa-ngapain loh ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya rokokan. Saya nggak nurunin loh. Di bawah saya yang warnanya biru ini yang nurunin balik nih. Enggak Romo, Fadol mungkin Gurunda bisa kasih paham ini Pak Sony tentang firman menurut Yesus, barangkali mungkin dia agak tertarik dengan tema ini. Oke. Ya. Siap mendengar. Silakan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai firman itu adalah perkataan, ya. Firman itu ucapan. Dia adalah sesuatu
ketetapan berupa instruksi yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yesus ketika berbicara mengenai firman, dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firmanku yang kamu dengar itu bukan daripadaku. Kenapa dia mengatakan dengar? Kalau dengar berarti itu kan berhubungan dengan kuping atau alat pendengaran, aukauo dalam bahasa Yunani. Artinya ada suara, ada gelombang ritme, irama yang didengar. Nah, itulah yang disebut firman, bukan daging. Kesalahan total yang dianut oleh orang Kristen sampai hari ini, ketika mereka mengatakan firman menjadi daging, firman jadi manusia, tanpa mereka mendalami secara mutlak yang disebut rema atau logos itu adalah perkataan Tuhan. Nah, kalau dia adalah logos theos, berarti dia perkataan dewa atau perkataan Tuhan. Kalau dia rema Yesus, berarti dia ucapan Yesus. Kalau dia rema suma, berarti dia perkataan suma. Terkait dengan firman menurut Yesus, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firmanku yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mendengar berarti ada aukawo. Berarti itu berbicara mengenai apa? Irama, not, nada, gelombang yang harus kemudian menjadi isi daripada cakupan keimanan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ketika Yesus berbicara mengenai firman, ternyata adalah ketetapan yang diterima dari Tuhannya, dan untuk mengetahui orang itu menerima firman, menerima Yesus, mengasihi Yesus, mencintai Yesus, mengikuti Yesus atau tidak, dilihat dari pola keagamaan. Dia tidak menuruti firmanku apabila orang itu tidak mengasihi aku. Sedangkan firman yang mereka dengarkan itu bukan dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti firman Yesus enggak? Tidak. Apa buktinya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Kristen mengikuti itu? Tidak. Kristen tidak mau mengikuti. Apa kata Kristen? Oh, salah Yesus. Kamu keliru. Kamu harus banyak belajar. Loh, kok bisa bilang gitu, bro? Yes, karena Tuhan satu-satunya yang kau sebut itu ada yang di langit, itu salah. Bukan satu-satunya. Tiga-tiganya, termasuk kau juga. Makanya di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Karena Kristen menolak ajaran Yesus, menolak firman yang Yesus sampaikan. Coba, hidup kekal itu, masuk surga itu, selamat itu adalah mengenal Tuhan yang Yesus ajarkan yang ada di langit sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal menurut Yesus. Tapi lagi-lagi dua-duanya ditolak mentah-mentah oleh gereja. Apa itu? Satu, mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Tidak mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, melainkan mengenal anak Maria juga sebagai Tuhan. Tidak mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, melainkan mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang inkarnasi menjadi menjadi manusia. Nah, itu. Makanya Kristen itu anti Yesus. Kristen itu anti Tuhannya Yesus. Itu jelas itu fakta. Nah, kalau ada Kristen yang mau diskusi dengan ilmiah dengan materi ini, pasti saya akan mengatakan orang-orang Kristen yang awam akan terguncang mendengarkan penjelasan-penjelasan saya. Karena saya berdata, bukan berasumsi. Itu aja poinnya, silakan. Luar biasa. Sebelum ke Pak Sarahman, ya Sarahman
izin ya. Jadi kalau Gurunda lagi ngomong jangan ikut ngomong, di mute saja dulu. Nanti ada bagian Anda. Emang Silakan. siapa dia? Aduh, Itu ini manusia orang. goblok itu. Allah Karim. Kok gini? Sabar dulu, ditahan emosinya. Ember itu mulutnya. Iya, saya tahu banyak teman-teman Kristen yang membenci Bang Zuma. Sabar, Anaknya tapi aja sabar, dia ini membahas ujian. kitab orang lain. Ini ujian, sabar. Lanjut, Buya. Silahkan Pak Sony ya. Kalau Sarahman ini tidak dapat diatur, saya tendang ya ke penangkalan buaya. Silakan Pak Sony, ditanggapi Pak Sony. Ih, si Sony ini kadang-kadang emang agak lain Romo. Pak Sony, Pak Sony, Pak Sony. Proses akal berfungsi itu Bang, itu Dinda. Otaknya lagi bekerja untuk menerima apa yang ada dalam Bible. Ternyata betul juga yang disampaikan Bang Sumaya. Kalau yang satu ini kan IQ-nya IQ gorila. Ini yang Sisar ini kan dia pakai IQ gorila, jadi susah menerima penjelasan. Dia seperti lalat yang dikasih kue segar, dia tolak, dia maunya tai. Itulah dia ini Sisar. Lalat itu nggak suka yang harum, dia suka yang busuk. Astagfirullah. Coba kau jelaskan kepada saya firman menurut Yesus. Giliran saya yang mendengarkan Anda, silakan. Saudara Sar, kau jelaskan firman menurut Yesus itu apa? Jawab, silakan. Saya mau dengar. Yesus adalah firman saya menjadi tidak tanya manusia. Yesus Yohanes itu siapa. 1:14. Kucupeng, lihatlah kan, lihatlah kan. Lihatlah kan. Kalau IQ gorila itu begitu. Saya tidak tanya engkau Yesus itu siapa. Saya tanya menurut Yesus firman adalah titik-titik. Jawab kau jelaskan. Yesus adalah Giliran saya ngomong kau ngember kau itu. Cap tikus. Bukan itu yang kutanya. Saya tidak tanya kau Yesus siapa. Yang saya tanya, siapakah firman itu menurut Yesus? Goblok kau. Coba lihat nah. Kalau IQ gorila begini. Kau lihat. Jawab. Semua yang lain diam. 1, 2, 3. Jawab. Firman itu menjadi manusia berinkarnasi. Itu menurut kamu, cuplis. Apa? Saya tanya firman menurut Yesus adalah. Firman menurut Yesus. Dia itulah firman. Mati bija. Kau nggak kenal firman. Firman sudah pensiun, sudah tua dia, udah pensiun, udah menerima kemarin dana BPJS dari pemerintah, udah beli tongkat. Sampai terbakar buku itu, Quran itu. Orang sakit. Saya ulang pertanyaannya. Saya menjelaskan tadi kan, teman-teman dengarkan. Firman menurut Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 24. Nah itu namanya orang berakal begitu. Menurut Yesus, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar, dan firman yang kamu dengar, berarti menurut Yesus, firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut. Mulutmu ember. Itu firman menurut Yesus. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, tidak menerima perkataanku. Siapa yang tidak menerima perkataannya Yesus? Karisteng, itulah kau. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Coba kau jelaskan firman menurut Yesus. Silakan. Dia itu adalah firman. Dia menyampaikan firman. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dia perbuat? Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Itulah firman Allah. Saya tidak tanya firman itu siapa. Yesus itu siapa? Enggak tanya. Saya tanya. Firman menurut Yesus adalah menjadi buku itu. Alamak. Kau Ajaran kasihnya keluar, saudara. Ajaran kasihnya keluar. Sabar Pak Sar, sabar. Ini ujian, sabar. Tahan emosi Pak. Pak Sar, tahan emosi, sabar. Sabar dulu. Saya bahaskan kitabmu karena kamu tidak paham kitabmu, makanya saya bahaskan. Coba saya tanya, firman menurut Yesus berdasarkan Bible itu apa? Jawab. Apa jawabanmu? Yesus itu adalah firman. Hah?
Apa? Yesus itu adalah firman. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, tuyul. Yang saya tanya, menurut Yesus, firman adalah. Menurut Yesus, ya dia itu firman. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Nah, sekarang berarti menurut Yesus firman itu adalah perkataan Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang anak Maria itu perkataan atau manusia? Firman menjadi manusia. Iya. Iya. Allah bukan nggak tahu apa-apa. Aduh, parah. Nggak maha kuasa. Udah kau diam aja. Kalau Allah diam. itu bisa menjadi Diam. apa? Kau cari upil sana, cari upil. Habis itu makan upilmu sendiri. Mau menjadi manusia. Itu vitamin otak. Vitamin otak. Kalau kamu tidak punya vitamin, upilmu aja kau makan. Firman perkataan Tuhan. Yesus adalah manusia. Kenapa kau katakan lagi firman menjadi manusia, perkataan menjadi manusia? Bagaimana caranya itu? Perkataan jadi manusia. Romo izin Romo, bentar ya Romo, ini di luar berisik banget. Atur dulu Romo, izin Romo. Iya, ini lagi ngacak-ngacak di bawah nih. Ini Sony gimana? Masih monitor nggak ini? Kalau tidak saya turunkan juga kamu. Pak Sony, masih monitor kagak? Oh, ten pinsang satu persatu ini malam ini. Halo, Bang Lames. Selamat malam. Ya, shalom buat kita semua. Selamat malam, damai sejahtera buat kita semua. Abang Muslim, Kristen, Katolik? Saya Kristen bang, pengikut Yesus Kristus bang. Oke, Protestan ya. Sampai Silakan. mati. Ingin disampaikan? Ya. Monggo, silakan. Ya, yang saya ingin sampaikan, apapun yang menjadi pertanyaan Kristen ke Muslim, nggak bakalan nyambung kalian Muslim itu, karena memang ajaran kalian juga udah sesat. Ada yang cium onta, ada cium batu. Sabar bang, sabar. Iya, tahan emosi, sabar dulu, sabar Dan dulu. satu kan saya kan waktunya Tahan menyampaikan. emosi dulu, sabar. Ini ujian kok, sabar Iya bang. benar ujian. Santai aja. Nah satu si Ya, Juma, Bang. si Juma ini sebenarnya nggak ada ilmu apa-apa. Abang sabar dulu, dengerin dulu di bawah ya, sabar. Ini ujian bang. Aduh, kok naik malam ini kok. Kenapa ya ini malam pemakan babi ngamuk-ngamuk semua ya? Apa karena babinya udah stok babi habis apa? Kayaknya stok babi habis di kandang ini kok pada ngamuk-ngamuk ya. Diskusi baik-baik, aduh. Firman adalah. Nah ini bang, satu bang. Waduh ini lagi Wiwa ini ya, ini mah. Halo Bu Resmi, selamat malam. Malam. Ya, ada yang ingin disampaikan Bu Resmi? Mau ditompin, mau ditompi. Banyak Iya, penari aku mau latarnya kalau menjawab. ini. Aku mau jawab. Bisa? Ya bisa. Firman adalah. Iya. Firman Yohanes 1 itu ya. Firman itu adalah Allah. Kan gitu. Yang dimaksudkan itu firman itu kan orang Kristen selalu bilang firman itu adalah Yesus gitu. Sebenarnya bukan firman itu bukan Yesus ya. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah itu sendiri. Ya, jadi itu dikatakan firman yang hidup. Ya, jadi firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Jadi menjadi manusia namanya Yesus. Jadi bukan firman itu Yesus, bukan. Firman itu adalah Allah. Apa sih ngomong Maksudnya apa? firman yang hidup gitu. Kayak anjing kejar ekornya ini. Coba dong kami, jangan dipakai otak iblisnya ya.
Firman yang Coba hidup. kau tunjukkan kepada Karena saya di firman dalam itu- kitabnya orang Yahudi, Allah itu adalah firman. Itu di mana di kitabnya? Elohim itu adalah firman, itu di mana di kitabnya Yahudi? Kan itu penjelasan, Enggak, saya di tanya mana di kitabnya Tuhan itu Yahudi. menjadi manusia. Di kitabnya Di mana Yahudi. Allah, ya, Coba tunggu kamu tunjukkan di dong. kitabnya Yahudi. Elohim Kan itu adalah penjelasannya firman. menjadi manusia. Itu kan penjelasannya di mana firman itu menjadi manusia. Anda tadi Jadi itu mengatakan Elohim itu firman berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, karena saya tidak percaya kitabmu. Coba kitabnya Yahudi, coba kau tunjukkan kepada saya. Di mana ada disebut bukan- Elohim adalah firman? Di mana? bukan Di mana di kitabnya Yahudi Elohim adalah firman? Di mana itu? Tadi mama kenapa? Tulang mami ngomong. kitabnya orang Israel, bukan kitabnya Yahudi. Beda Yahudi, beda Israel. Yahudi yang mendapatkan perjanjian baru. Kau belajar lagi. Yahudi Dengan mendapatkan Israel. perjanjian baru. Yes, di dalam Yeremia 31:31. Yeremia bukan, itu kan kitab Taurat Yeremia, kitabnya Ilmu Israel Bunihil, itu. kau jawab aja dulu. Kau jawab dulu. Di mana Elohim adalah firman? Di mana itu tertulis? Ntar dulu bang, ini musiknya di belakang kira-kira kena copyright nggak bang? Enggak. Enggak lah. Enggak ya, enggak. Oh, penyanyi latarnya Bu Rasmi kok. Tompi Toa. Toman ya. Intinya itu aja sih. Intinya itu aja. Firman yang hidup, karena firman itu adalah Allah, kan begitu bunyinya di situ. Firman itu adalah Itu Allah. agamamu. Berarti di Yang situ kita tanya ini firman yang Yahudi. hidup gitu. Jadi Agama segala Yahudi kita tanya sesuatu yang di keluar mana dari Elohim firman itu adalah itulah firman. Di mana di kitabnya Yahudi Elohim itu firman? Di mana? Cuma nggak ada ilmunya. Tapi sebenarnya kalau dia mau jujur itu Yohanes 1 nomor 1 itu mesti kalau mau jujur menerjemah ya. Firman logos itu adalah dewa. Nah, baru tuh bagus tuh terjemahan. Nggak ada kata Allah di situ. Memang nggak ada. Makanya aku tanya di kitabnya Yahudi ada nggak? Kitabnya Yahudi menerangkan Tuhan mereka itu adalah firman. Tidak ada. Karena Yohanes 1 ini itu hanya filsafat. Filsafat himne Plato. Itu konsep logos. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu hanya filsafat. Filsafat Yunani yang dimasukkan ke dalam kitabnya orang Karisteng. Karena orang Karisteng berbicara agama cupu-cupu, nggak ada yang pakai akal. Makanya dia manut aja, ngikut-ngikut aja. Ya, kita sambit dulu bang. Ada Putri. Selamat malam Putri. Putri, selamat malam. Naik tapi nggak mau ngomong ini. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dewa itu adalah logos. Baru benar tuh terjemahan. Masuk ke Indonesia supaya nggak kelihatan himna Platonis Yunaninya. Jadi Islam lah sedikit. Yang korban adalah mereka sendiri yang dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Jadi sebenarnya orang-orang datang ini kasihan, korban-korban terjemahan gitu, nggak mau belajar dia. Seandainya dia mau belajar, dia akan meninggalkan yang dia pelajari itu. Lah, kok bisa ya? Ternyata selama ini kita menyembah dewa. Kalau dia mau belajar, tapi memang harus diperbodoh diri. Nggak usah tahu original teksnya, nggak usah. Yang penting firman adalah Allah. Dasar kucluk semua. Mungkin Lemes ini penasaran Bang Andi. Halo Bang Lemes, ada yang ingin didiskusikan atau yang
ingin ditanggapi seputar firman menurut Yesus, monggo jangan keluar dari topik. Iya. Silakan. Jadi sebenarnya itu kalian itu memang nggak tahu iman Kristen itu memang itu jalan satu-satunya firman Allah sebenarnya. Allah lagi dewa. Nggak ada dewa. Apapun kalian bilang itu apa semua macam kan Dewa. karena iman kalian di Al-Quran aja nggak jelas. Dewa. Nggak ada itu Allah di Bible, nggak ada. Haram itu, haram. Dewa. Nih, Platonis Yunani nih. En arche en hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah nois. Diulang. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu berasal dari theos. Itu himnanya. Sampai di Indonesia dirubah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah. Dirubah dia. Kenapa dirubah? Karena kalau dimasukkan tanpa diedit-edit dulu kagak laku. Tentu orang yang berakal. Kok ini Yunani banget gitu loh. Mana laku kalau terlalu Yunanian coy. Nggak akan laku terlalu Yunani, nggak laku. Mana laku. Noise. Nggak bakal laku ini barang kalau terlalu Yunanian. Nggak mau laku. Punya orang itu. Jadi makanya Kristen di Indonesia tuh nggak mau menyebut Theos. Enak dia, muntah darah dia, gengsi dia kalau menyebut Theos. Kenapa? Ya karena terlalu Yunani. Padahal itu adalah original text Bible mereka. Gitu loh. Coba mana pernah mendengarkan orang Indonesia diskusi pakai Theos, pakai logos? Kagak ada. Kagak mau. Harus di-Islamkan sedikit. Bang Andi, ada pasien. Ya silakan. Halo, penyebar berita. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Bang, ada yang ingin disampaikan? Firman menurut Yesus. Dengar-dengar aja kita ini. Ini sudah ada topiknya, Bang. Ada judulnya Firman menurut Yesus. Silakan ditanggapi, Bang. No comment lah, firman menurut Yesus. No comment. Gimana naik? Apa nggak baca judul mungkin abang nih? Mau nggak? Kalau dia ditanya mau nyambung nggak? Gini loh pertanyaannya pastinya nyambung ini. Gua Penyebar. kalau dengar Andi ini terus naik aku itu aja. Penyebar, kalau mau nyambung nggak? Kalau dia ngomong penyebar, gimana motor bro? Udah lunas cicilannya motor? Belum? Berapa bulan lagi? Motor juga sama mobil udah. Udah lunas semua ya. Nah. Tuh, nyambung kan kalau masalah motor. Sama apa lagi? Apa lagi yang kau tanya? Nah, kalau itu nyambung. Kalau firman nggak nyambung dia. Kalau motor. Semua udah lunas. Nah itu. Nah kalau Kepas ditanya, Kepas, kau memilih masuk Islam atau masuk angin? Nah pasti memilih masuk angin. Coba tanya. Pas. Kenapa? Ya. Malam, salam. Haleluya. Ada pertanyaan? Kita menjawab. Pertanyaan gini, Pas, kamu memilih Islam, masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin lah. Nah, masuk angin dia. Lebih baik masuk angin daripada masuk Islam gitu. Saya punya dasar Bang Hendy. Bang Juma kan udah dengar kemarin saya punya dasar. Dasar otak nggak berfungsi itu. Kenapa otak nggak berfungsi? Buktinya kita masih memahami apa yang dikatakan Bang Juma, apa yang dikatakan Bang Hendy. Kita paham kok. Tapi kamu nggak paham apa yang Yesus katakan. Itulah Tuhan. Kan jadi bilang, kau menyebut aku Tuhan. Ya, itulah aku. Udah jelas. Jadi meskipun dia ketika itu kena, nanti kita sampaikan. meskipun dia kena diare, dia tetap Tuhan.
teks. Kan Gitu. itunya. Meskipun dia kena diare, dia tetap Tuhan. Gitu. Siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Harus ada penjaminnya. Kita kalau mau ke Amerika harus ada penjaminnya. Apa jaminannya? Kita harus punya uang sekian baru kita bisa ke Amerika di sana. Nah, Mana jaminannya? artinya jaminan yang mau Mana jaminan dari Yesus untuk yang menuhankan dirinya? Mana dalilnya? kan barang siapa yang percaya dengan aku, dia akan bersama-sama dengan aku. Iya, yang percaya. Ucapan Yesus kan dia hanya utusan. Kamu percaya nggak kalau dia hanya utusan? Gimana mau percaya dia utusan? Filipi 2:5 sampai 11. Itu buktinya kamu nggak percaya Yesus. Bagaimana kamu masuk surga sedangkan kamu nggak percaya ucapannya? Gimana dong? Ayo. Dia reinkarnasi dari Elohim Yahweh. Dari mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya reinkarnasi? Di mana? Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia reinkarnasi? Di mana? Kalau dikatakan enggak, kan di Filipi 2:5. Berarti kamu menolak Yesus. Kau tidak mengasihi Yesus karena kamu tidak mendengarkan perkataan Yesus. Harusnya kau mendengar perkataan dia dong. Tadi dalil yang saya bacakan itu Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Nah, Yesus ini kalau diterima wajib hukumnya diikuti perkataannya. Nah, di mana Yesus mengatakan dia adalah reinkarnasi? Kan Dimana? keilahiannya kan nggak hilang. Ketika memang benar. Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Trinitas? Di mana? Yang dimana ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Iya. Karena dia itu orang yang dikasihi. Yesus mengatakan dia dikasihi oleh Bapa. Yohanes 14:27. Yohanes 3 nomor 16. Dia dikasihi oleh Bapa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah barang siapa yang tidak mengasihi aku. Orang yang tidak mengasihi aku tidak mengikuti perkataanku. Anda ikuti tidak perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan aku hanya utusan? Anda ikuti enggak? Iya, kita ikuti dia diutus. Nah, kalau Anda mengikuti dia diutus, itu memperoleh hidup kekal. Tapi kalau Anda menganggap dia Tuhan, Anda tidak mengasihi Yesus, Anda tidak mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah, dengar, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Ngomong aja dulu Bang Juma. Kan Bang Juma kan asumsi pribadi aja nanti. Loh, kok asumsi? Itu dalil Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan surga mereka harus mengenal Yesus sebagai apa? Juru selamat, Immanuel. Kenapa larinya ke situ, cuplis? Kau itu memang penyesat kau itu. Yesus berkata apa? Kau pelintir perkataan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai Juru selamat, Immanuel. Ah, itu kan dipelintir. Memang kau itu penyesat.
Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Setiap Bang Suma menyatakan firman Yesus, kau bukan menuruti, kau pelintir, karena kau itu adalah pengikut Lucifer. Kau itu penyembah setan, Kepas. Yesus itu bukan sembahan, Kepas. Bang Juma, aku Saudara, sekarang saya tanya kamu, Yesus itu yang menjadi suri teladan, bukan? Yesus ketika datang di tengah-tengah bumi ini, tepatnya di Yerusalem sana, di Galilea, apakah dia sembahan atau dia penyembah? Jawab. Kita sembah Yesus. Nah, kan kau sakit memang kau. Memang kau itu sakit, bro. Apa yang ditanya, apa kau jawab? Kenapa jawabanmu blekot-blekot kayak gitu? Karena kau sedang dikuasai setan. Kau dikuasai bintang timur. Karena ada Yesus ketika datang, dengar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat Yesus ada di Yerusalem, dia sebagai penyembah Tuhan atau dia sebagai Tuhan? Jawab. Kau ngomong apa? Yesus itu ilahi, Elohim dia. Coba lihat. Coba lihat. Dari mana kau dapat ilmu itu? Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, ayo, mari kita ikuti Yesus. Kita lihat pola kehidupan Yesus ketika ada di bumi. Apakah ketika Yesus di bumi, dia disembah atau justru dia menyembah? Jawab. Yesus itu harus disembah, dipuji, dimuliakan. La haula wala quwata illa. Ketika Yesus ada di bumi, apakah dia menyembah atau justru dia disembah? Pada saat itu, jawab. Pada saat itu keilahiannya di sorga. Berarti pengikut-pengikut Yesus yang mengikuti Yesus menyembah yang ada di surga, betul? Ya. Terus kenapa kau menyembah yang ada di bumi, Tuyul? Iya, makanya dia memakai rupa seorang hamba, mau merendahkan dirinya. Alamak. Yohanes 14, kamu baca. Yohanes 14 nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Apa yang dikatakan Yesus? Aku mengenal. Oke, saya bacakan. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan menyembah atau disembah? Nah, ini kan pertanyaan ambigu ini. Itulah saya katakan sama Bung, kamu itu adalah penyembah iblis. Kau itu penyembah iblis, kau itu. Tuhan Yesus kan Elohim Yahweh dah pernah datang ke dalam itu lihat kau kemana-mana Elohim Yahweh, Tuhannya Yahudi kau bawa-bawa. Kau Kristen ngapain kau bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi? Makanya saya dari apa hubungannya coba? Tiket apa hubungannya? Tiket masuk surga kan dari sama saya. Saya kan dari Matre masuk surga. Sorry, bukan data 27 tapi 12 ya. 12 ya, Penghandia. Ya, 12. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya kepada Yesus, orang itu akan melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus melakukan pekerjaan menghamba atau dihamba, disembah?
Pada saat dia datang di tengah-tengah muridnya, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang ada di langit, ataukah murid-muridnya justru yang menghambakan diri kepada Yesus yang ada di bumi? Jawab. Jawab. Ya pas. Hei. Jawab. Dia kan menyembah ilahi. Ah, bagus. Berarti orang yang percaya kepada Yesus wajib hukumnya mengikuti Yesus menyembah siapa? Elohim Yahweh. Berarti bukan menyembah Yesus. Tepuk tangan buat Kepas. Sudah mulai masuk otaknya sedikit. Tapi mungkin 5 menit lagi keluar lagi kembali. Jadi kalau pengikut Yesus itu mustahil jadi Kristen. Pengikut Yesus itu pasti jadi Yudaism. Karena Yesus menyembah Elohim, maka pengikutnya juga wajib hukumnya menyembah Elohim. Tidak boleh jadi Kristen, karena kalau jadi Kristen nyembahnya bintang timur, setan dari barat yang bertemu dengan Paulus di padang gurun. Tidak boleh sembah itu, nggak boleh. Nggak boleh menyembah roh halus yang ada bertemu dengan Paulus, nggak boleh. Kalau mengikuti Yesus wajib hukumnya menyembah Elohim yang disembah oleh Yesus, maka haram menjadi Kristen kalau mau jadi pengikut Yesus, gitu. Kepada orang Farisi dan orang Saduki dan orang-orang Yahudi bahwa dia Tuhan, makanya dia diusir dari Sudah aku bilang kan, udah aku bilang ini tubuhnya orang ini, setannya itu keluar masuk lewat lubang hidung, keluar ke kuping, setannya masuk lagi kembali keluar di mulut, habis itu keluar di pantat, masuk lagi kembali di matanya, di kuping. Ini setanmu main ini kamu ini. Tadi kau mengatakan Yesus menyembah kepada Elohim, iblisnya keluar sejenak. Belum juga jauh-jauh, baru 1 meter setannya keluar, masuk lagi kembali. Sekarang kenapa dia disalib? Kenapa dia disalib? Kan karena dia mengaku Tuhan. Tidak ada Yesus disalib. Yang disalib itu orang lain. Versinya sudah beda kan? Kalau kamu disalib. Nah, kenapa kamu menginginkan Yesus terkutuk? Kenapa? Kenapa kamu menginginkan? Yang disalib orang lain, siapa itu yang orang lain itu? Disalib. Kenapa kamu menginginkan kematian terhadap Yesus? Kenapa? Kita nggak pernah menginginkan kematian Yesus, itu tapi kamu, sudah itu kan itu kamu mau Yesus mati. Makanya kan sekarang aku tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Sama kamu itu buka. Jangan gelak sama kamu. Sekarang saya tanya samamu. Apakah Yesus itu mati atau tidak mati disalib? Mati disalib. Mati disalib. Kenapa kamu mengatakan Yesus mati disalib? Kenapa? Apa dasarmu? Kan udah jelas sejarahnya memang Yesus mati disalib. Ya, mana sejarahnya Yesus mati disalib? Adalah sejarahnya. Kalian jangan bohong. Sejarahnya di Yerusalem. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Gimana? Apa yang terjadi samamu kalau ternyata Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Kita jangan berandai-andai Bang Juma, yang sudah terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Yesus tidak mati disalib? Apa yang terjadi samamu? Saya nggak bisa berandai-andai tentang kalau dia tidak mati di kayu salib. Sekarang kamu baca Markus 14, kau baca Markus 14, ada seorang laki-laki telanjang melepaskan kain lenan berlari. Itu siapa? Kusiksa kau malam ini, otakmu kubuat pecah nanti kubuat. Emang kau percaya dengan kitab kami cuma? Saya percaya bahwa itu adalah tulisan-tulisan wartawan yang susah payah melakukan penyelidikan untuk menuliskan. Itu katanya udah dirubah itu, udah palsu. Kalau berbicara mengenai Yesus, kami tidak bisa menemukannya di kitabnya Hindu, Buddha. Kami hanya menemukan di kitab Anda. Bicara mengenai Yesus. Makanya saya bilang kalian itu sengklek, nggak percaya tapi rujukannya pakai kitab kami. Kenapa kami menggunakan Bible itu sendiri? Karena Bible itu sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib. Kitab mula untuk membela, jangan pakai kitab kami. Sabar. Karena kitabmu sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib.
Kita yang bicara yang sudah terjadi aja. Ngapain kita berandai-andai Bang Juma? Memang ada yang disalib. Penyaliban itu memang terjadi. Sekarang penyaliban itu, dengar. Penyaliban itu memang ada, bro. Ada penyaliban itu. Sekarang yang menjadi permasalahan, yang disalib ini adalah orang terkutuk. Betul? Memang opa dosa itu harus mati, harus disalib. Larinya. Wah itu makanya dihukum disalib. Penyaliban itu memang ada, Bung. Sekarang menurut kitabnya orang Yahudi, penyaliban itu terjadi karena orang itu terkutuk. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian berdua, apa perbuatan Yesus yang menyebabkan dia dikutuk? Itulah kejahatan yang sangat besar, makanya hukum Romawi itu harus disalib. Enggak, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk? Agar kita manusia kekal. Kenapa kita tidak binasa? Apa hubungannya? Di mana itu kamu dapat ajaran? Kamu yang melakukan, orang lainnya menanggung. Sekarang pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus digantung terkutuk? Karena begitu besarnya lah kasih Allah, dia tidak berdosa. Nyambung kan, susah ini. Habis tenaga kita ini kalau yang dihadapi ini setan. Begini Bang Juma, manusia plastik. Bukan, aduh. Wujudnya manusia dewasa, tapi idiot. Jasad aja Itu yang sudah tua, kami terima, Bang otak Juma. Kan idiot. tadi bilang, kalau kita mengikuti Yesus, memang kita akan dibilang bodoh. Itu sudah kami terima. Tap saudara, room oleng. Ini Kepas bawa pasukan penghujat ini di bawah. Lanjut. Penyebar aja. Bukan begini, kita kan sudah dikatakan di perjanjian baru itu, kamu akan dikatakan bodoh karena apa? Atas kematian Yesus Kristus. Itu kata siapa? Kata siapa? Rasul Paulus. Kena kau kan? Ketahuan kan? Semua tentang penyaliban itu bisikan Lucifer kepada Paulus diteruskan ke kamu. Makanya kalau saya bertanya apa dosa Yesus yang dilakukan Yesus sampai dia harus mati terkutuk di tiang salib? Karena dosa-dosa kita. Makanya untuk menebus dosa manusia. Makanya dengan darahnya lah kita disucikan supaya kita hidup kekal, tidak binasa. Kenapa kau jadikan anaknya orang yang binasa? Makanya Yesus waktu di Gunung Getsemani dia kan mau menghindar, tapi sudah kehendak Bapa. Dia kan sampai menangis. Kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Mana? Bukan. Mana kehendak Bapa agar Yesus yang disalib? Doa yang Mana? ketiga kan Yesus itu di Gunung Getsemani apa? Apabila bisa berlalu cawan ini, tapi kehendak mulai yang jadi, bukan kehendakku, kan tadi bilang. Iya, mana kehendak Bapa agar orang membunuh Yesus? Mana dalilnya? Sebenarnya iblis itu menghasut itu siapa muridnya yang ke-12 yang pengkhianat itu. Dijualnya Yesus kepada Romawi supaya dia dihukum mati. Mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan kepada Yesus? Mana?
Makanya gini, kita jangan bicara dalil. Makanya Eloi lah bersahabat. Nenekmu, gigimu, gak bicara dalil, gigimu. Kau bicara sama ayam. Kau keluar sekarang, kau cari ayam di kandang, kau temani ngomong. Kalau kau mau pakai dalil, ngapain ngomong sama saya? Itu kan tadi bilang jawabannya Eloi lah bersahabat. Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Dia kan nggak nyambung. Lari lagi ke Eloi, nggak nyambung kau. Jadi mau apa lagi jawabannya? Loh, kan saya sudah bilang yang kau sembah itu iblis, bukan Yesus anak Maria. Yang kau sembah itu Yesus bintang timur, Helal bin Zakar. Nggak tahu lah, pokoknya Yesus dari mana masih surga. Ya itu Yesusmu, Yesus yang bintang timur itu nanti kau cari. Tapi ketika Yesus yang bintang timur itu kau cari, dia sudah ada di neraka. Kau datang ke Yesus yang asli, apa kata dia? Enyahlah daripadaku, wahai kau peda ulu. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tidak malu kau digituin sama Yesus depan umum? Tidak malu? Sudah jelas siapa yang menghujat Roh Kudus, dia masuk surga. Larinya ke Roh Kudus. Enggak begini loh. Ini ada sangkutnya Roh Kudus gitu loh. Ini konsep Trinitas Bang Juma. Kami ini makanya kalau Kristen itu konsep Trinitas, Allah Bapa dan Roh Kudus. Dari mana kau dapat konsep itu, konsep Trinitas Allah Bapa Roh Kudus itu di mana? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajari? Cuman ya kita ini. Kadang kita heran. Kenapa selalu mengkritik Yesus ya? Padahal Yesus itu udah nyata-nyata pernah pakai otakmu, kepas otakmu itu jangan taruh di dengkul, pakai itu taruh di kepalamu itu otakmu itu. Kalau Yesus pernah membangkitkan orang mati, punya banyak mujizat, terus kenapa dia yang harus kalian bunuh di atas tiang salib? Kenapa? Kenapa nggak kau bunuh aja Pak Bombong? Itu kan rancangan Allah Bapa. Di mana Bapak merancang pembunuhan orang benar di atas tiang salib, koclok? Bapak justru mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sampai anaknya yang tunggal itu diserahkan kepada. Baca itu. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu melupakan itu ayat itu. Di mana Bapak mau menyerahkan anaknya, di mana? Baca itu. Begitu besar kasih Allah Bapa kepada manusia. Sampai dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk apa? Untuk apa anaknya dia anugerahkan? Untuk apa? Untuk apa? Karena untuk manusia, betul. Lalu untuk manusia lalu apa? Dengan cara apa kemudian? Dengan cara disalibkan gitu? Ya itulah kasih Allah itu. Itulah. Orang bebas kau. Makanya Yesus itu sebagai nabi diutus kepada Bani Israel untuk sebagai pengajar, pembimbing, bukan sebagai korban, bukan sebagai korban berhala, bukan sebagai tumbal. Banyak cerita kau itu tensian tinggi. Kau jawab dulu saya. Kau jawab dulu. Di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadikan Yesus sebagai tumbal? Di mana dalilnya? Terus di hari kiamat nanti yang turun siapa? Yesus turun nanti untuk mengusir kamu. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kami memuliakan Yesus. Tidak ada. Kalau kau muliakan Yesus, kenapa kalau kau muliakan, kenapa kau setarakan dia sebagai penjahat yang mati digantung di pohon? Kuclu, otakmu di mana? Rusak otak kau itu. Itu karya Allah Bapa. Itulah yang Anda di mana Bapak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Kacamatamu biar nggak gelap, biar ada harapan. Di mana dalilnya? Oke, di mana dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang benar untuk orang yang bersalah? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Kau jangan tipu-tipu dirimu lalu kau tipu juga yang lain. Kau tunjukkan dalilnya Tuhan mau mengorbankan orang benar untuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana? Kalau tidak ada, kutusuk lubang hidungmu ini pakai linggis. Ayo, jawab cepat, jawab cepat. Jawab. Sudah suaramu gak enak didengar.
Kosong pula kau punya argumen, kau fitnah-fitnah Tuhan mengutus nabinya untuk dibunuh untuk dosa-dosa kau. Dasar manusia kampret, tidak punya otak. Jadi kalau di umat Muslim itu kan tidak ada apa keselamatan, adanya kegelapan gitu. Nenekmu kiper. Iya. Nah, terus konsep imam kamu itu apa? Mau jadi apa Sekarang coba? kau tunjukkan dulu. Kau Baginda tunjukkan dulu kepada aja saya. belum bisa Kau masuk ke tunjukkan surga. dulu kepada Bagaimana saya umatnya? jaminan keselamatan Bagaimana untuk Kristen itu di umatnya? mana? Coba, Baginda coba. aja belum bisa masuk surga. Coba kau logikanya tunjukkan gimana? jaminan keselamatan untuk pemakan Baginda babi. aja belum bisa Kau masuk surga. tunjukkan Bagaimana umatnya? dalilnya. Yesus aja belum masuk surga. Yesus sudah Tunjukkan masuk surga. dalilnya keselamatan Aduh. untuk pemakan babi. Coba, mana dalilnya? Babi itu obat itu cuma. Dasar pemakan babi, udah turunin. Aduh. Adinda turunin. Lihat Monyet, orang-orang monyet, Cina itu monyet, pintar turun karena monyet. makan babi. Kalian itu kan tertinggal. Hilanglah kau dari peredaran Kalian bumi ini, tertinggal di monyet. semua segmen kehidupan. Turun kau, monyet. Kau ke gereja makan pantat pendeta, kau gigit sampai dia terkentut-kentut biar perutmu itu kenyang. Mati kau. Kau pikir saya punya banyak waktu untuk orang yang tidak berotak? Kau pikir saya ini orang mau mendengarkan kibulan kau, tuyul? Mending kau ke gereja sana, kau belajar, kau makan tainya pendetamu supaya kau bisa waras. Jangan kau kira tai itu sama seperti coklat, tolol. Meskipun warnanya sama, tapi itu tidak sama. Antara tai dengan coklat itu beda, kuclo. Antara manusia dengan Tuhan itu berbeda. Dasar kampret. Kadang-kadang kau juga bikin emosi, udah capek-capek pun aku dari tadi. Tak ada sedikit pun masuk di otakmu. Makanya kurangi makan babi. Lemak babi itu terlalu tebal di saraf otakmu, makanya otakmu gak berfungsi. Kau dibaik-baiki, diskusi baik-baik, tapi otakmu bebal. Minta data gak ada, pernah dikasih data. Mana dalilnya ini? Cuman mulutmu aja. Ada poinnya bahasamu. Kau nya cuma yang goblok nggak tahu apa-apa tahu. Saya udah menyimak kau semua. Kamu itu memang jahanam sesat, kamu tahu nggak? Udah dijawab dengan jelas, tapi kamu goblok tahu nggak? Memang kamu sok pintar, sok ngomong jelas, sok ini tapi bodoh kamu sesat. Ingat kata-kata Coba ini. kamu buktikan kepada saya kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Kusiksa kau ini. Hati-hati kau, kalau kau juga bonyok kayak tadi, kusuruh juga kau ke gereja jilat anus pendeta. Mana? Coba buka mulutmu. Kau tunjukkan kepada saya Yesus itu bukan manusia. Silakan. Saya tunjukkan pencipta alam semesta itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Theos Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Buktikan kalau Yesus bukan manusia dan anak manusia. Buka mulutmu, hei. Biar kasih masuk tai sapi ke mulutmu, hei. Buka mulutmu, hei. Kucluk, hei. Manusia tak berotak. Manusia tak berotak. Kau buktikan ke saya Yesus itu bukan manusia. Cepat. Aku sudah buktikan samamu Elohim bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Cepat. Kau makan tai pendeta. Sudah kau makan tiap hari Minggu tainya pendetamu, kau disuruh juga bayar perpuluhan kau. Dasar kau manusia cupu, cuplis, tolong, bonyok. Otaknya nggak ada. Kau buktikan sekarang. Silakan. Itu. Biar Silakan. kamu otakmu sebenarnya Silakan kau buktikan Yesus bukan manusia. Satu. Mampus kau ke gereja, kau makan tainya pendeta. Ingat ya, tai pendeta itu sekali tai dia 3 kilo banyaknya. Kau bagi-bagi sama anak istrimu ya, supaya kalian semua gila permanen. Udah kau naik-naik ke sini kesurupan, ku bilang kau itu tolol penyembah manusia, kau nggak mau. Kau bawa pula saya, bawa agamaku lagi. Kau naik ke sini aja, kau diskusi baik-baik. Tanya jawab kita. Jangan kau ditanya tentang imanmu, kau kemana-mana. Tuyul. Kalau agamamu itu betul, ketika kau ditanya, kau jelaskan.
Seperti kami ketika agama kami ditanya, kami jelaskan berdasarkan Bible, berdasarkan Quran. Kau ditanya tentang agama, muntah kemana-mana mulutmu kau itu. Adel, selamat malam Adel. Ya malam. Adel Kristen, Muslim, Katolik, Muslim. ya? Ya, masih apa ya, mau nyimak-nyimak dulu lah. Oh, ya. Di bawah dulu nggak apa-apa ya? Iya ya. Sip. Sok bijak pun Ro. Dilanjut dulu. Kita bikin kopi dulu. Ini kenapa tadi komalnya rungkat ya? Enggak bang. Saya kok jadi ini? Jadi apa Dan? Ya, tetap besar tuh. Apa? Bagus. Paling ngeyel tuh manusia paling ngeyel si Kepas. Ini bang, ini yang bagus nih bang. Selamat malam Pak Sansan. Halo, saya Muslim. Kenapa masuk ke sini ya? Maaf. Saya di bawah aja. Oh, oke. Iya bang, makasih ya. Assalamualaikum. Anak rantau, selamat malam. Kenapa kumalnya ini begini? Langsung ditarik naik. Wah, abang Muslim Kristen? Muslim. Oh Muslim. Ini Bang Ardi nih. Ya, nyimak di bawah nggak apa-apa ya bang ya? Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ardi asal jambak aja Bang Ardi nih. Bersyukur, naik kau bersyukur. Bersyukur. Jangan cuma congor dibawa, naik yuk. Nah, ini ada berita luar dalam ini. Pasti orang dalam ini. Halo, selamat malam bang. Selamat malam bang. Kok gelap ya? Bang, selamat malam. Mana harus bersyukur, mana orangnya nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma lemes ini. Cuma ngecapruk aja di atas dinaikin. Oh ini ada harus bersyukur. Oke. Itu penghujat. Ya. Selamat malam, harus bersyukur. Yo, malam juga. Bagaimana kabar, sehat teh? Ya, abang nggak punya ini ya? Kenapa harus pakai gambarnya Bang Zuma bang? Mukanya Zuma kan kayak penyesat monyet. bang. Nggak percaya dia, mukanya kayak monyet. Jadi dia pakai foto yang orang lain. Mukanya kayak monyet, mukamu kayak monyet toh. Zuma kan Atau kayak penyesat. babi. Atau kok kayak babi? Pak Muda harus juga pakai foto penyesat. orang. Fotomu pakai dong. Apapun mukamu kayak babi, malu pakai fotonya. Aduh. Gimana sih, harus percaya diri dong, pakai foto sendiri. Bagaimana? Kita diskusi atau bagaimana ini? Atau kok ini mukanya kayak monyet. Sabar dulu, Bunda sabar dulu.
Bunda cerewet ini diam. Bang. Ya kok kayak monyet kayak babi pakai foto orang. Bang. Iya bang. Kenapa pakai fotonya Bang Zuma bang? Biar Zuma sadar bang. Romo orang Zuma kayak kan gitu, Zuma kan penghujat dia. toh, iblis. Pengecut dia, nggak suka saya lihatnya. Turun aja kau. Wah, tenang kau penangkalan buaya. Hancur. Kupikir bukan tadi, bukan gambarnya Bang Zuma. Ternyata pakai gambarnya Bang Zuma. Memalukan ya orang-orang seperti itu ya. Justru itu Romo, pengecut, pecundang orang-orang kayak gitu. Pecundang, mukanya kayak babi tuh. Memalukan loh. Tengok mukanya. Masa enggak. Ya pakai apalah, pakai kayak punya Romo gini kan. Mata dua gitu kan. Naik lagi si Kepas. Kapas, ganti namamu Kapas lah Kepas. Kok Oten kayak gini ya, nggak ada yang, aduh ya Allah ya Karim, ayolah Ten, naik Ten yang bener. Nggak ada yang. Halo, selamat malam, Bang Ardi. Pasti Romo yang menurunkan saya ini. Ah, mana ada? Tuh kan. Nggak ada. Parah Romo, parah Pak. Ya, Ketiduran Bang paling Ali Bang parah. Ardi nih. Romo parah Romo. Nah, John, selamat malam John. Halo Pak John, selamat malam. Aduh. Dia mau mulai gelap mak tak ada si gena. Kayak si naik kelangkong sih. Ada si naik berapa bentang. Tuh Gurunda ada yang report. Aduh. Oten. Ih, gak jelas. Apa coba? Aduh, gimana Romo kalau udah kayak gini? Gak gimana? Kan ada Ustadz Tata, ada Bang Ardi, ada Bang Handi. Enggak, maksudnya kualitas Oten kok kayak gini semua gitu. Ya mau gimana lagi? Halo. Ya, Dharma John, kabar John, beres John. Halo. Ya. Mana Juma? Giliran udah nggak ada nanya. Tadi disapa nggak bersuara. Gimana, Mana John? Juma? Ada yang mau didiskusikan John? Banyak. Baik, firman menurut Yesus. Silakan Ustaz Tata, open mic. Baik, terima kasih. Ustaz Tata ya? Sorry. Mana Juma dulu? Nah ini Bang Zuma naik lagi. Ya, masuk. Mungkin dia pikir lagi. Ya. Mana tahu dia pikir. Waduh, ini cuma samaran ini ya. Ada konsumen lagi. Ya kan orang. Halo, Juma. Waduh. Halo, Bang Zuma. Ini akun asli apa palsu nih Bang Zuma nih? Oh, Halo, asli katanya. Bang Juma. Kok nggak dijawab ya? Oh iya, ini akun asli teman-teman. Beliau katanya bikin kopi tadi, masih bikin kopi. Itu asli dia Gurunda. Di Islam ada diskusi kah? aja Pak. Di Diskusi Islam aja ada- Pak. ada Jangan gitu. keselamatan. Diskusi aja. Temanya apa? Ayo angkat tema lalu nanti bisa berdiskusi dengan guru kami. Temanya apa? Silakan. Keselamatan tadi Oke, cuma prolog. Ya, silakan prolog dulu. Anda prolog 3 menit, silakan. Oke. Prolog Ya, dulu tadi 3 menit. sempat dengar dari bawah tentang Itu bukan prolog, keselamatan. Pak. Itu bukan prolog. Prolog itu adalah Makanya kan saya tanya Juma. Jangan tanya dulu, prolog dulu, Pak. Prolog 3 menit. Coba jelaskan konsep keselamatan di dalam kekristenan
dan tunjukkan dalil-dalilnya gitu ya. Itu namanya prolog, Pak. Enggak, dia kan ngomong tadi orang Kristen tidak akan masuk surga. Apakah orang Muslim, umat Muslim masuk surga? Wah, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang, kacau. Kalau Kristen, Ya, pasti masuk surga Muslim. Kristen pasti neraka. wih, Bunda ini asal ngomong kau ya. Sama kayak cuma Memang menghujat. begitu memang begitu data-data Bibelmu. Sebutkan aja prolognya, bro. Prolog dulu. Prolog dulu, bro. Prolog dulu 3 menit. Nanti kita tanggapi gitu loh. Ayo, bisa nggak kau ngomong? Berani nggak kau ngomong? Ayo coba, mana? Nggak nyadar kalau di mute kan? Itu saking kuculuknya nggak nyadar kalau di mute. Satupun ayat Al-Quran yang membicarakan. Nah, kau ke neraka, kau bilang sama Lucifer, ya, kau bilang sama Lucifer, kau suruh narik teman-temanmu ke neraka. Entah siapa video yang dia putar videonya Franz Donald. Iya, betul. Franz Donald itu mengimani Yesus itu bukan Tuhan. Koplak bener kau. Edis kau puja-puja, Edis kau puja-puji, kau sanjung-sanjung. Edis itu mengakui Yesus bukan Tuhan. Loh, piye toh? Ini room diskusi ya, bukan room untuk nobar, nonton video bareng atau mendengarkan radio sama-sama. Bukan. Ini room diskusi nih. Jadi kalau mau diskusi aja. Bahkan orang Kristen, bahkan kau sendiri nggak mampu tuh menerangkan prolog selama 3 menit. Berarti cuma 3 menit loh. Nggak mampu kau di situ. Ya, mohon maaf, ini room khusus manusia, bukan kotoran bernyawa. Lanjut, host. Siap, Abang Daku. Ini Pak Masaha. Bentar dulu Bu ya. Satu disapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran yang cantik Romo aja ditaikin ini si Romo. Kenapa ditarik? Ya siapa tahu mau menyampaikan sesuatu Bu ya, ada yang penting. Kan kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu apa mau aku bilang ini. Oh. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nunggu di bawah aja ya, nyimak di bawah ya Kak ya. Iya kakak, makasih ya Kak sudah dikasih naik. Assalamualaikum. Itu kan gara-gara Romo ini Kang Ardiansa gini kerjaan Romo. Mata saya sudah agak buram Bu ya. Kadang salah lihat, salah pencet kadang. Mana lagi nih? Aduh kepas lagi minta naik. Romo Masaha nggak siapa? Lames. Silahkan Lames. Lames, jangan ngomong dulu. Sekarang kau mau diskusi temanya apa? Kau sebut tema yang paling kau kuasai seputar Bible. Silakan. Saya mau diskusi baik-baik. Baik, temanya apa? Membahas Al-Quran. Iya, dua arah dong. Dua arah dong, Iya, Al-Quran dan tadi kan Bible. kalian udah bahas. Iya, tadi kan kalian udah bahas Alkitab wae. Alkitab atau Al-Quran belum. Saya cuma Iya, mau nanya Al-Quran versus Bible dua arah. Itu baru namanya diskusi. Boleh? Iya, kamu kan kasih kesempatan ke saya. Ya saya bertanya dulu Al-Quran. Saya mau iman saya udah nggak usah ditanya. Saya sampai mati Yesus Kristus itu saya udah pasti masuk surga kan gitu ya. Saya bilang. Nah, yang saya tanyakan iman kalian. Bang Zuma Iman monitor kalian. Bang. Ustaz Tata monitor. Iya ya, suruh bertanya dulu.
Ya, silakan Bang Lames mau bertanya apa? Silakan. Monitor Juma, jangan Papua nggak dengar kau. Kutampal Bang nanti Zuma kau. tadi izin, katanya mau Iya bikin kopi. makanya diam aja lo Romo satu. Aku lagi ngomong sama siapa? Oten, Bang Zuma. Oten. Kenapa kau benci kali kepada Bang Zuma, Oten? Juma, monitor. Seharusnya Ini kau di- itu berterima kamu ada kasih nyali- kepada iya. Bang Zuma. Oh, Diam dulu Kasih tapi jangan kesempatan. ngomong kayak apa kesetanan, santai, kalem. Bang yang pertama Lames kali, mau jangan. bertanya apa tidak? Kalau Iya, mau ini mau menggerutu nanya. saya turunin aja. Ini mau nanya ini. Oke, Bang Juma. silakan. Juma, monitor. Kamu ada otaknya enggak? Ada ilmunya enggak? Jangan sosok pintar. Ya, dadah. Sudah dibilangin kalau mau bertanya aja. Malah menggerutu kayak orang gila. Udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Romo ini sudah baik hati loh. Ya, tidak sombong dan suka menabung. Masih aja menggerutu. Ya udah Romo, itu masalah aja. Sambil nunggu Gurunda, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Tahta. Silakan Mas Aha. Iya Bang, jadi setelah membaca 1 Korintus 15 ayat 15, Ardiansa ngomong dulu sebentar. Lagi meeting bentar. Gimana Bang Andi? Gimana? Halo? Nggak jelas berdua nih. Tadi ngomong apa Bang Andi? Coba Bang Masaha mau bertanya. Katanya Bang Ardi monitor, lagi meeting katanya gitu. Itu Siapa gimana? Yang meeting siapa? Nah itu dia, Bang Andi langsung mute. Enggak, kata siapa? Meromo Kata barusan. Bang Andi. Kapan? Barusan. Ngomong apa? Nggak jadi nanya Masaha nih ceritanya nih. Enggak, ngomong apa tadi? Maksudnya gimana? Saya izin mute Bu ya. Romo, kenapa jadi kagak jelas begini ya? Silahkan Mas Aha. Tak kena Bang Ardi. Ya, Bang Masaha. Iya. Lanjut, silakan. Iya. Lanjut. Silakan Bang Iya, Masaha. Bang. Ya Toren. Ya Toren. jadi setelah membaca Pak Romo, aku mau ke WC dulu, boleh nggak? Boleh kan? Boleh ya? Aku ke WC dulu ya. Bentar ya. Loh. Lanjut Mas Aha, nggak usah nunggu Bang Ardi ke WC. Iya. Lanjut. Iya. Jangan nungguin Bang Ardi lah. Kan ada Ustadz Tata tuh, ada Bang Zuma juga. Mungkin beliau lagi ini Iya, Bang. sudah monitor. Lanjut. Jadi setelah membaca 1 Nanti kalau aku kepental naikin ya. Lanjut. Mas Aha ini kan keluarganya Tuhan, pemilih Tuhan, ponakannya Tuhan. Ayo, semangat. Iya, aku ngomong dipotong terus loh. Itu nasibmu. Ayo, lanjut. Romo si Lemes itu diblokir aja Romo. Dia mau ini Bang Zuma ada pemberitahuan ke saya. Masa akunnya nanti ini lagi. Aduh, si Lemes ini. Wah, mengecut kau. Dia komen di bawah kah? Mana Iya, nggak ada? barusan ada pemberitahuan akunnya Gurunda padahal belum ngomong dari si Lemes itu.
Ya, mental-mental pecundang. Bang Masa, lanjut Bang Masa. Saya cari dulu Buya. Nih, beneran nih lanjut nih, bener. Ya, lanjut. Ya. Ya, jadi setelah membaca 1 Korintus 15 ayat 15, aku semakin yakin kalau Paulus ini Muslim. Karena 1 Korintus 15 Datang lagi satu orang gila. Aduh. Iya. Aduh. Saya sangat yakin Paulus itu Muslim karena 1 Korintus 15 ayat 15 mengatakan Yesus tidak disalib, sama seperti imannya orang Islam. Aduh. Paulus ini Muslim. Masaha, aku bilang rajin minum obat, bro. Kok males? Itu obatmu itu taruh di mulut telan, jangan taruh di pantat. Kok males minum obat, gini akibatnya. Makin senep di WC, jangkrik. Iya, Bunda baca aja itu Bunda. 1 Korintus 15 ayat 15, Paulus mengatakan Yesus tidak disalib. Ya, ini kan sama seperti imannya orang Islam. Ya. Entahlah, aku nggak suka sama Paulus. Jangan sama-samakan Paulus Islam lah. Kok ini ngada-ngada? Paulus itu penyesat Masaha. Oh, mana dia paham Islam? Entah siapa yang salah malam ini. Itu bangke Masaha dinaikin. ini. Ayo diskusi yang baik-baik Masaha nih. Kau kembalilah otakmu itu normalkan dirimu dulu, ayo, jangan halusinasi. Di tempatku ini ada musik loh, aduh. Nah, di mute aja biar nggak kena copyright karena Bang Andi live, Bang Zuma juga live. Bang Masaha, bagaimana mungkin Bang Masaha ini mengatakan bahwa Paulus ini Muslim, sedangkan Paulus yang menulis bahwa bagi kita cukup satu Allah, satu Theos saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, satu Kurios saja yaitu Yesus. Iya. Gimana tuh? Coba. Iya, itu benar Bang, benar itu. Benar maksudnya gimana? Jadi maksudnya satu Tuhan saja yaitu Bapa dan sebenarnya bukan satu. Kalau Kurios itu kan sebenarnya sesembahan ya Bang ya. Jadi harusnya itu satu Tuhan saja dan dua sesembahan yaitu Theos dan Yesus gitu. Ya udah bisa dirubah, Romo. Bisa. Masuk. Nanti kita laporan ke Pak Anwar Chen, kita kirim surat karena ada umat Kristen yang mengatakan begini begitu kan gitu. Entah kenapa Bang Mas, malam hari ini saya merasa sangat capek, merasa sangat pusing gitu. Oh, ini ada satu nih. Bentar Bang Masaha, saya sapa dulu. Ada mana? Kok nggak naik? Tadinya Romo, tadinya saya semangat loh diskusi gitu kan ketika Masaha ngomong. Nggak taunya Masaha bilang Paulus Muslim, jangkrik. Kampret, bah. Kacau dunia persilatan nih.
Yang minta naik ini rame. Tapi Nggak nggak ada tahu. oten yang Ustadz Abu yang nggak ada oten yang sehat nih. Kalau Tapi ini si dilihat Masaha dari ini yang mau naik ini kayaknya muslim semua ya Romo ya dari wajah. Ya buat saudara-saudariku yang muslim, jangan mohon pengertiannya lah, jangan request naik dulu. Yang kita butuhkan itu kan yang saudara kita yang Kristen gitu. Mohon pengertiannya ya saudara-saudari muslim semuanya. Lagian kalau naik misalnya nggak jadi diskusi, kita malah ngelawak sama Romo nih nantinya, jadi room lawak ini, bukan room diskusi nantinya. Bang Masaha, Iya. Ya, kenapa ya, sampai saat ini Bang Masaha ini masih tetap bertahan ya dengan iman Tuhan kecil Tuhan besar itu? Ya, udah karena terlibat kontrak. Udah terlibat kontrak. akunya Izin, Oten yang mau naik, typing di bawah ya. Saya Oten gitu, harus pede dong. Lanjut, Ustadz Tata. Ya. Tadi kan Bang Zuma itu kan bilang tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Itu betul. Tapi ada perintah untuk menyembah raja-raja Israel dan Yehuda. Itu di 1 Samuel 25 ayat 23. Jadi kami menyembah Yesus itu bukan karena dia anak Bapak, tapi karena dia adalah Mesias, Raja Yehuda terakhir, gitu loh Bang. Oke, besok dirubah Romo ayatnya, dicatat ya. Lanjut. Bang Ardi ini Bang Masaha ini kan ngomong. Jadi kalau Bang Ardi nyeletuk ya pada diem semua kita. Pada kayak kuburan ini room kalau Bang Masaha diceletukin. Jadi biarkanlah Bang Masaha bicara dulu kan gitu. Nggih Romo, ngapunten. Bagus. Mau galak pula Kang Ardi, kick aja. Udah tahu room sepi Oten. Yang ada malah dipanas-panasin. Kasihan Bang Masaha juga. Biarkanlah beliau ini beriman dengan Tuhan kecil, Tuhan besar, ada ayahanda, ada ananda. Ya itu kan imannya Bang Masaha. Siapa tahu besok Bang Masaha ini mau mengambil hidayah dari Allah. Amin. Kan begitu Bang Ardi. Kita kan gak tahu. Karena hati manusia itu berbolak-balik setiap detik, setiap menit. Gitu Bang Ardi. Pocong, selamat malam. Leres Romo, nggih. Pocong, selamat malam Pocong. Pocong. Aduh. Ya Allah. Agak lain Romo, agak lain. Pocong disapa enggak nyaut. Aduh. Ada lagunya tuh. Oten. Ada lagunya tuh. Nana pocong po. Gini saudara, kalau gak ada Oten buat diskusi, malah juga jelas semua ini ketularan. Ini Ustadz si itu Tai Puding kan pernah framing tuh. Oh, di komelnya si buka babi tuh bombong kan. Saya kenapa saya murtad itu? Oh, kalau mati kita seperti itu tadi Pocong. Nah, tadi Toteng kan Pocong. Emang dia pikir Yesus tidak dikafani? Kalian aja tuh coteng-coteng kafir laknatullah itu pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, terbalik lagi dipasang tuh kalau kalian mati. Coba dari mana itu? Kalau bukan dari Eropa sana.
Yesus dikafani seperti pocong. Itu udah framing kan si kuculuk tai puding. Kenapa saya murtad? Oh, kalau saya mati saya tidak mau kayak pocong. Memang Yesus tidak dikafani. Orang-orang Yahudi itu jenazahnya itu seperti diperlakukan seperti orang Islam. Pakai kain putih, kain kafan. Coba itu baca Bible itu. Kemudian mayat Yesus. Mayat Yesus. Kelamaan. Nyapanya kelamaan. Ntar dulu. Terus gimana ini Mas Saha? Gak dianggap ini Mas Saha, gak dianggap ini, gak dianggap Oten. Masaha itu Ustaz lebih rendah daripada Tuhannya. Tuhannya merendahkan diri, dia lebih rendah daripada Tuhannya. Tuhannya merendahkan diri, dia Dino, selamat malam. Noise, Dinok, selamat malam Dinok. Dinok, oh Dinok, selamat malam. Sambil sponsor ya, Dino. teman-teman. Udah Roma udah turun. Sambil sponsor ya teman-teman. Teman-teman, dalam rangka Milad API Apologet Islam Indonesia, pada tanggal 16 September 2024, tepatnya pada hari Senin, kita akan mengadakan family gathering yang berlokasikan di Kabupaten Subang, namanya Villa Flamboyan. Di situ kami akan berkumpul bersama dan alhamdulillah sudah banyak yang daftar ya teman-teman. Intinya tiket masuknya adalah 350.000. 350.000. Dapat apa aja Bang Ardi? 1, tiket masuk. 2, makan. 3, kaos API. 4, buku pemilik Palestina. 5, foto bareng Gurunda Zuma. Jadi dapat seperti itu ya teman-teman. Intinya yang mau silahkan, nggak ada paksaan. Yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau mau daftar, teman-teman langsung hubungi Aki Kores. Kalau langsung punya akses ke Aki Kores silahkan. Kalau nggak punya akses bisa DM ke saya. Ya DM nanti saya sambungkan ke Aki Kores. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi tanggal 16 silakan yang mau family gathering, dan alhamdulillah yang daftar sudah, alhamdulillah ya, sudah hampir ratusan teman-teman, hampir ratusan, alhamdulillah. Begitu. Yang mau aja silahkan, monggo. Gitu ya. Yang jelas Romo nggak hadir. Nah, lanjut. Iya, Pocong. Pocong. Selamat malam Pocong. Astagfirullahaladzim. Ini cuma mau ngapain? Masih Bang Ardiansa itu izin dulu. Bang Ardiansa itu yang sudah dikirim ke masing-masing yang bersangkutan ya? Loh, ada nomor WA-nya Bang nih. Kalau ada saya kirim, nggak apa-apa. Aduh, aku buka satu-satu dong buat ini ya. Tunggu nanti aku buka. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada nomor WA-nya aku kirim satu-satu Bang Andi. Tenang aja. Oke. Oh, bukannya di Google Drive ya? Wah, nggak tahu kalau itu. Mana ya bukanya ya? Nah, ini Oten nih. Disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, buset kenceng banget. Gimana nah ini? Kenceng banget suaranya. Mbak Ardi izin, Mbak Ardi. Ya. Yang tadi dikirimin KTP sama itunya, yang buat sertifikat itu, minta dipercepat katanya buat pengurusan dia mau nikah yang tadi disadatin Gurunda Juma itu. Oh ya Allah. Udah jadi. Udah jadi tapi aku lupa ngirim ke antum. Ya udah aku kirim habis ini. Alhamdulillah. Dia Siapa mau ngurus namanya? ini nanti Atas Senin. nama siapa ya? Atas nama siapa ini?
Tadi yang namanya dikasih Gurunda Juma loh itu. Firman Bentar, bukan? saya cek dulu. Firman bukan? Oh, Firman bukan. Akilah Lince Erlin. Oh iya Masya iya. Allah, menyala luar biasa. Siap. Oke siap. Ya udahlah, abis ini aku bikinin ya. Abis ini ya. Laki-laki ya. Aku masih ngecas. Jadi gini ceritanya. Tadi kan aku kan ngerjain apa sertifikat mualaf tuh sampai aku kirim ke Bang Handi gitu kan. Nah terus tiba-tiba Mas Aha ini ngomong Paulus Muslim, bateraiku langsung drop jangkrik. Makanya aku ngecas dulu. Lanjut. Iya betul bang, Paulus itu Muslim bang. Aku yakin bang sekarang. Yakin. Berarti Paulus mengajarkan Islam. Iya, dia mengajarkan Islam. penyaliban Yesus itu tidak ada. Iya. Nah, itu. Berarti kau juga enggak. Saya tanya kau ini, kau ikut Paulus atau gimana? Nah, ikut Paulus. Ya kalau aku ikut Yesus lah bang. Bunda ikut Yesus. Jadi kau nggak setuju dengan Paulus ini yang tidak mengakui penyaliban, nggak setuju? Iya, nggak setuju. Padahal itu di Bibelmu dia rasul loh. Ya, buat saya itu dia bukan rasul, Bunda. Iya karena dia bilang di Galatia 3:13 dia mengutuk ya. Yesusmu ya dia kutuk ya. Bukan, dia bukan rasul karena dia tidak setia mengikuti Yesus selama 3,5 tahun gitu. Jadi yang namanya dia bante, betul pinter. Yang boleh dia bante pengikut rasul, Yesus toh? Bukan, ya. Yang boleh disebut rasul itu siapa? Iya. Menurut saya tanya Mas Ah, menurut kamu Yesus itu rasul apa bukan? Yesus itu rasul, nabi, raja, anak bapak. Borong semua. Anak gembala, domba, apalagi. Borong tukang semua kayu. dong. Ya, anak tukang kayu. Ya. Rabi, Tuhan, malaikat, apalagi? Malaikat enggak? Bukan, malaikat bukan bang, bukan. Juru selamat, apalagi? Borong semua. Utusan, pengutus gitu ya? Enggak, bukan pengutus, dia utusan bang. Loh, pengutus aja. Juru bicara. Emang Mas Aha nggak tahu ya syarat menjadi seorang rabi itu harus seperti apa? Bang Ardi tahu loh syarat menjadi rabi itu seperti apa loh? Tahu lah. Apa tuh? Harus nikah kan? Nikah. Nah berarti Yesus nikah loh, Om Yesus tuh. Cediar. Bang. Nabi Ishak aja umur 40 belum menikah bang. Yesus kan baru 33. Apalah ini? Berarti bukan rabi. Lama-lama coba kita baca WA-nya, kita saat itu juga belum ada. stres. Siap Bang Handi 86. Coba baca itu, coba ada nggak itu ya? Yang terakhir Mana saya WA-nya kirim. Bang Handi? Kok nggak muncul di sini? Ada itu saya kirim. Enggak, ini kok nggak ada di sini. Ini kok malah tulisannya cambut, apa hubungannya sama umur? Ini kok gini? Itu loh saya kirim kembali, gimana sih? Ada. Oh di WA? Di WA. Oh kirain di komentar bawah. Lanjut. Itu nggak ada, saya baca itu nggak ada. Aduh banyak Pak. Yang mana ini ya? Jadi memang akhir-akhir ini, sebulan terakhir ini teman-teman yang muslim dan muslimah semuanya, memang oten-oten itu agak langka masuk ke komal-komal muslim. Kenapa? Karena mereka buka komal sendiri, lalu berkelahi di situ sesama oten. Wanes, Tritunggal, Ones, Tritunggal, Ones, Tritunggal. Nah gitu. Jadi agak sepi komal-komal muslim. Tunggu. Ini masalah gimana nih masalah Om Yesus nih? Nikah apa enggak? Enggak bang, enggak.
harus nikah. Dia kan rabi, Om Yesus kan rabi. Itu kan syarat itu tidak tertulis di perjanjian baru, Bang. Enggak ada. Kok jadi perjanjian baru? Rabi itu adanya di perjanjian lama, Mas Aha. Syarat rabi udah menikah itu dari mana itu, Bang? Aturan Dari perjanjian lama, dari Torah. kitab apa, Bang? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Perjanjian lama kitab apa? Enggak, ya kan perjanjian lama kan banyak tuh, Bang. Apa Kejadian atau apa? Atau Keluaran? Suka-suka kau lah. Wah, nyerah ini sama Mas Aha. Pada nyerah Mas Aha. Keren Mas Aha ini. Aneh. Torah itu kitab apa katanya? Perjanjian lama itu kitab apa katanya? Iya, bukan. Maksudnya aturan mengenai rabi itu harus sudah menikah itu di mana gitu loh. Coba googling. Syarat menjadi seorang rabi harus apa? Coba googling sama Mas Aha. Iya, iya. Iya, aku lagi jauh dari laptop nih, Bang. Alasan. Itu Bu Jasonnya belum, Pak Ardiansyah belum. Orang. Ya, atas nama Bu Jason ini siapa ya, Bang Handi? Ibunya kan anaknya Melisa yang semalam, Bu Jason ibunya dulu itu, belum itu. Maksudnya Bu Jason itu ada KTP-nya? Itu saya kirim. Loh. Sri Swandayani ini? Iya. Oh, ini namanya Jason. Iya, nama akun TikToknya. Oh, alah. Udah jadi tuh. Mana? Sri Swandayani itu ada di atas tadi, Bang Andi. Udah saya kirim kok semuanya. Maksudnya ada ya? Ada. Sri. Nah, itu Sri itu loh, Bang Andi. Sri. Nomor 3 dari atas, 1, 2, 3. Ada kan? Sri. Oh iya ada nih, sorry, aduh. Nah itu kan. Ini pasti gara-gara masalah ini. Lanjut, Bang. Ya itu kan kalau di Jawa, Bang Andi, kalau di Jawa Sri Baginda Yesus itu kalau di Jawa. Ya Mas Ahaya. Ya kurang. Iya, main dia aja dia. Abraham nih. Aduh, pusing kepala aku nyari nih. Abraham lagi. Nggak bisa dikirim lagi nih Abraham. Yang kedua Abraham ya. Kirim aja nomor HP-nya ke aku, Bang Adi. Ntar aku yang share ke masing-masing. Aku juga lupa nomornya Abraham itu cuma. Coba Masa berapa Masa nomornya Abraham? Abraham anaknya siapa, Bang? Oh, malah tanya anaknya siapa loh? Abraham. Udah semua. Abraham banyak, Bang. Udah semua, amin. Alah, pusing pala. Mana belum terkirim, Bang Andi? Udah selesai. Udah nggak ada. Udah kirimin satu-satu udah. Oh, Bang Handi yang kirim. Oh, ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Oh ya ini. Iya ini udah masuk Bang Handi. Apalah ini Romo Ikut-ikut aja Romo ini. Bang Handi diinformasikan Bang Handi soal itu Bang Handi, milad api Bang Handi atau Ada di bawah saya disuruh mute. Ngapain lah. Mute Bang Handi gak jelas ngomong apa ini. Enggak teman-teman, jelas ini penting ini ngarah. Itu. Nah itu kadang-kadang Oten yang komen-komen kayak gitu. Enggak, aku tuh apa namanya ya, suka nurut sama penonton ya, suruh mute. Kita madu tanya sama penonton, kita diam semua. Aku juga suruh nurunin Romo ini gimana ini? Turunin aja udah. Langsung ditelepon sama Romo jangkrik gitu. Mikir 2 kali Bang Andi kalau mau nurunin Romo. Masalahnya di room ini Romo moderator. Itu aku ke Mas Aha dulu bentar. Mas Aha,
kemarin kan kamu pakai Matius 20 nomor 2, Lukas 10:35 mengenai dua keping menjadi 2.000 kan gitu ya? Iya, betul Bang. Oke. Terus ini udah tahun 2000. Itu kan 2024. 2024. Berarti Siap, jadinya Romo di bawah dulu. Ya, saya cari Oten dulu. artinya 2030 perhitungannya Masaha. Betul. Jadi perhitungan Yesus turun yang kedua kali itu berdasarkan Lukas 10:35. Ya, betul. Sama Matius 10:2, 20 nomor 2. Apa? 20 ayat. Matius 20 ayat 2. Iya, ayat 2. Sama Mazmur 90 ayat 4. Ya, Mas. Sama Yehezkiel 4 ayat 4 sampai 6, Bang. Itu, Bang. 4. Ya. Jadi 2030 Yesus turun berdasarkan hitungan Masaha. Iya, betul Bang, betul. Anda lebih jago menghitung dibanding lu gak? Ya, gimana ya Bang ya? Ya. Termasuk juga Adam kedua, ternyata Adam kedua itu adanya 1 Korintus 15:47 ya Masaha ya? Iya Bang. Roma kayaknya Bang. Bukannya di Roma Bang. Adam kedua di Roma. Aduh, Roma. Gitu Bang. Akurat kan Bang? Akurat Mas. Roma berapa? Lupa saya itu Adam kedua. Roma berapa ya Mas? Lupa saya. Coba lupa saya. Cek dulu bentar Bang ya. Ya coba dulu lihat. Mbak Masaha hitungannya ini loh. Akurat dia. Coba suruh menghitung 1 tambah 1 tambah 1. Coba. Masaha. Roma 5:14. Roma 5:14 Masaha. Kalau nggak salah itu. Roma 5. Ya. Roma 5, iya betul Bang. Itu teman-teman. 12 Bang. Roma 5 ayat 12. Ya, sorry. 12 ayat 12 sampai Adam dan Kristus gitu ya. Perikopnya ya. Iya Bang, betul Bang. Jadi gimana ceritanya itu masa Yesus itu Adam kedua, gimana ceritanya itu? Aduh, itu gampang banget Bang. Ibrani 7 ayat 10. Gampang itu Bang, Daeng. Iya. Jadi asal usul kita semua itu dari Bapa Bang. Karena Yesus itu tidak punya Bapa, bukan berarti dia tuh punya Bapa, tapi Tuhan sendiri itu Bapaknya gitu loh. Jadi kalau Adam itu diciptakan dari debu dan tanah, Yesus itu diciptakan dari rahim seorang perawan, dilahirkan dari rahim seorang perawan. Gitu Bang. Berarti Masaha Tuhan itu sendiri bapaknya Tuhan berarti ya? Tuhan itu ya, Tuhan itu sendiri bapaknya Tuhan berarti gitu ya? Iya. Oh iya, Bang Andi iya tuh. Bukan gitu Bang. Tuhan itu bukan. Tuhan itu bapaknya raja. Tuhan. Bapaknya raja Tuhan itu. Kan Yesus itu Tuhan apa raja sih? Raja Bang, raja. Oh bukan Tuhan. Dia Mesias. Ya berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia raja, bukan. Oh bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu sesembahan Bang. Dia bukan Tuhan tapi sesembahan. Ya. Itu. Kalau Tuhan berarti bukan sesembahan. Tuhan itu sesembahan juga Bang. Jadi sesembahannya itu ada 2, yaitu Tuhan dan Yesus sebagai Raja Yehuda, gitu loh. Gitu Bang. Ketika kau berdoa tuh, siapa yang kau bayangkan tuh di doamu itu? Oh,
Kalau berdoa aku menyebut nama ayahanda, nama bapaknya Yesus. Ayahanda. Oh, Iya. kau panggil ayahanda. Betul. Ayahanda itu dari Ayaha, Asyari Ayaha. Itu nama Jadi, proper name, nama pribadi kau panggil daripada Tuhan itu. ayahanda. Terus Iya. Ananda ini Ananda Tuhanmu yang Yesus. Om manggilnya itu Om. Enggak ke Om Yesus. Om Yesus. Kau enggak ingat. Cuma ayahanda Bapak yang kau ingat. Nah, iya. Jadi- Kalau manggil Om Jadi- Yesus nanti. Manggil Om Yesus itu nanti kalau dia udah datang ke bumi. Kan Oh, belum jadi datang. selama ini kau berdoa hanya memanggil siapa tadi? Ayahanda. 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 Berarti Yesus itu om berarti ya Mas Aha? Om aja bang, om. Oh nggak pakai om aja gitu. Yesus itu bukan sugar daddy bang. Om Yesus. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau dia berdoa, berarti kau tidak trinitas kah? Bukan bunda, kalau aku duinitas. Bunda Nevi. Oh, apa kau? Duinitas, Dwi. Tunggal. Jadi yang ada itu sebenarnya cuma dua, cuma Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Manggil Yesus itu Om Yesus, manggil Bapak Ayahanda. Berarti kalau manggil Roh Kudus kakek berarti ya? Kakek kan? Maria. Kalau Berarti Roh Kudus bagi itu- Maria Kalau Roh Kudus itu sebenarnya itu ada nama lain daripada Tuhan Bapa. Itu nama lainnya dia Roh Kudus. Jadi begini loh, Roh Kudus itu Bapak itu sendiri, udah gitu Iya, loh. betul bang. Kalian ini kok lama banget. Oh berarti Ayahanda juga itu Bang Andi. Iya, betul Bang Kian. Bukan om. Kalau om kan Yesus. Beda sama Luga. Kalau Luga itu Roh Kudus itu istrinya Bapak. Beda. Jadi Luga itu ada ayahanda, ada ibunda. Kalau Masaha ayahanda doang. Ya. Itu perbedaannya. Kalau tidak ada ibundanya, siapa yang melahirkan? Kalau cuma ada Om Yesus sama siapa lagi? Lupa tadi itu si Bapak. Om Adam, Bapak Adam dan Om Yesus. Bapak Adam, Om Yesus. Mana? Iya. Berarti nggak ada tante Maria. Masa ini pembodohan publik. Pusing pula aku Bang Handi. Kalau Ini Maria ada itu- ada calon suami, bentar. Calon suami monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu ya. Waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Bentar ini belum selesai masalah om nih. Gimana om nih? Lanjut. Silakan. Jadi kalau menurut Luga, Maria itu hanya sekedar dipakai untuk numpang lewat. Kalau Masaha, Maria itu fungsinya apa Masaha? Ya Maria itu ya ibunya Yesus. Oh tetap ibu Yesus. Tapi ibunya. Tapi Maria nggak ada unsur ketuhanannya. Nggak ada bang, nggak ada. Hanya dipakai untuk melahirkan Tuhan anak. Ya nggak gitu juga bang. Ya dia ibunya Yesus gitu. Tapi ibunya. Cara Kan Maria ibu- hamil tuh gimana caranya? Oh jangan ditanya gitu bunda. Jadi ibunya jangan terlalu dalam lah, kasihan dia. Jadi Maria ini mengandung Yesus. Yesus kan ada unsur ketuhanannya. Iya betul bang. Maria enggak. Maria enggak bang. Enggak. Dari mana Yesus mendapatkan itu? Sedangkan dia keluar dari orang yang tidak ada unsur ketuhanan. Kok tiba-tiba dia punya gitu? Ya kan tadi aku udah bilang bang. Asal usul dari kita semua itu dari Bapa. Jadi hipotesanya begini bang, hipotesanya. Wih, pakai hipotesa ya? Gimana? Seandainya dulu yang makan buah itu hanya Hawa, maka kita tidak akan ada dosa waris, gitu loh. Bukan itu masa, bukan itu dulu. Jadi ini Yesus, ada unsur ketuhanannya. Iya. Masuk ke rahim Maria. Kenapa Maria nggak kecipratan unsur ketuhanan?
Bukankah dia pernah membesarkan Yesus dalam kandungan loh? Enggak bang, karena ya tadi aku bilang karena asal usul manusia itu dari laki-laki atau bapak gitu loh. Oke. Ya, jadi hanya sekedar lewat aja. Yang penting nggak ada hubungan unsur ketuhanan anaknya sama ibunya gitu ya. Spesial anak ini udah cukup. Itu berarti Bang Andi masuknya ke jasa penitipan rahim. Ya, Mas Ahaya. Ya bang. Ya. Jasa penitipan rahim berarti ya, Mas Aha. Iya. Bayi tabung gitu maksudnya, bayi tabung. Enggak bayi tabung. Jasa penitipan rahim, numpang rahim. Bayi tabung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan-jangan kita juga jangan sampai kita ikutan stres loh. Gak ada lain. Iya, coba jelasin dulu. Begini loh Bang Kian Santang ya. Sekalipun seorang bayi itu ya, bayi itu lahir dari bayi tabung pun itu seorang perempuan yang mengandung bayi tabung kemudian melahirkannya, dia pasti akan tetap punya rasa sayang dong kepada bayi itu dong. Iya, berarti apa bedanya bayi tabung dengan Om Yesus? Itu hampir sama kan? Ya beda kan, kalau bayi tabung itu kan spermanya itu dari keturunan Adam. Kalau Yesus bukan. Enggak, maksudnya jasa penitipan rahimnya itu cuma nitipin rahim doang. Ya. Pusing kan? Nah, udah ya, kalau itu udah pusing ya. Berarti udah pusing kalau itu ya, nggak bisa jawab ya. Nah, udah. Sekarang lari ke dosa waris. Yang nebus dosa waris itu Om Yesus apa Ayahanda tercinta? Ya dua-duanya bang. Oh dua-duanya berarti mati ya, dua-duanya mati. Enggak, bukan dua-duanya mati. Kalau pengorbanan dari bapak itu adalah bapak ini kehilangan anaknya. Kalau bapak kehilangan anaknya, enggak laporan ke jasa penitipan anak. Nah, bukan kehilangan maksudnya itu. Bapak ini menyaksikan anaknya. Gak kuat saya Bandi Kacau. Monitor enggak ya, Bunda ini? Astagfirullahaladzim. Ini Bang Black, Muslim apa Oten Bang Black? Bang Black. Gitulah kalau menuhankan anak manusia, kok bisa jadi stres. Assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Black? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Maaf ya, Muslim di bawah dulu. Asli. Abu ya, enggak apa-apa. Saya izin turun dulu Abu ya. Soalnya saya ada yang dikerjakan. Aduh, Ustadz Yusuf ini baru juga nah, nanti naik lagi ya. Oke. Lanjut dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, saya izin gabung. Siap, apa yang mau disampaikan? Akhi, silakan. Tidak, ini saya sebenarnya hanya ikut menyaksikan untuk belajar. Kebetulan saya juga mualaf. Jadi ingin menyaksikan dan ingin belajar juga sekali Bang Suma sama kawan-kawan semua. Luar biasa. Nah, ini ada apologet nih. Agesi Jaya kok kenapa? Agesi Jaya kok kenapa? Kesetanan kenapa? Kenapa kok nyuruh-nyuruh saya? Kok siapa? Nyuruh-nyuruh saya? Bunda jangan terpancing oleh yang di bawah Bunda. Karena dia ulang-ulang ini si kafir ini, ulang-ulang. Kok siapa sih? Dasar pemakan babi. Lanjut. Pak Sobat, monitor. Yang saya baca WA, ada yang salah. Pak Sobat. Wah, beginilah. Bingung pula aku. Aduh, gimana tantang ada apa sih motong-motong? Ada apa? Kita mau lanjut ini Bang Pak Jablek. Nah, apa nih Pak Sobat? Kasih aku moderator aku ya. Aku atur. Maksud saya itu kalau kita udah diskusi kayak gini, sorry teman-teman Muslim, ya nantilah naik dulu. Karena di sini bukan tempat
surat-suratan dulu, nantilah kalau agak maleman dikit gitu. Biarkanlah dulu diskusi lintas agama, kan formatnya ini diskusi lintas agama. Itu bukan dilarang sih. Oke. Boleh kita lanjut lagi sama Mas Aha? Insya Allah saudara muslim pengertian ya. Insya Allah saudara muslim pengertian. Jadi seperti itu akhirnya ya semuanya. Kenapa? Ya itu Bang Andi, masalah bayi tabung belum beres tuh. Masalah bayi tabung tuh belum beres. Ya dulu, masih ada teman muslim mau bicara dulu, sobat. Pak sobat, hey. Lanjutlah masa. Ini juga izin dulu, banyak teman-teman yang WA Bang Andi, saya ingin sekali masuk diskusi, tapi bagaimana? Saya nggak tahu caranya. Waduh, gimana ya? Ya caranya ya melalui HP. Udah, kita saya jawab semua teman-teman ya. Jangan lagi nanya-nanya bagaimana caranya melalui HP. Nah gitu aja. Lanjut Mas Aha. Ya jadi Mas Aha, nggak ada bedanya antara bayi tabung dengan Yesus berarti ya, hampir mirip sama ya, cuman bayi tabung itu hasil dari sperma manusia dititipin ke rahim seseorang. Kalau Yesus firman dari ayahanda dititipin ke rahim Maria gitu ya, sama-sama tabung gitu ya Mas Aha. Enggak, beda dong Bang. Kalau bayi tabung itu Bang, sperma dan apa sih, sel telur ini bukanlah dari, sel telurnya bukan dari ibu yang mengandung itu, beda gitu loh Bang. Enggak, beda Bang. Kalau Maria itu kan dibuahinya di dalam rahim, sedangkan kalau bayi tabung itu sel telur. Tunggu. Maria dibuahinya di dalam rahim. Siapa yang membuahi Maria? Gini Bang, siapa yang perkosa Maria? Loh kan dia perawan, nggak ada yang perkosa Bang. Dia kan perawan. Loh kan dibuahi, yang namanya dibuahi itu berarti ada unsur lain yang masuk ke dalamnya. Kang, pelan-pelan Kang, kan kita juga ada Siti Maryam loh. Gini aja Mas Aha kan gini, sebenarnya gini. Bapak di surga itu berfirman, kan di Bible itu ada berfirman pada bulan ke-6. Firman ini kan berbentuk kata-kata tuh. Kata-kata ini isinya suatu kalimat perintah gitu ya. Karena Bapak di surga sang pencipta ini gitu, menurut di Kristen tuh itu nggak bisa turun ke bumi, nggak bisa juga suaranya didengar oleh manusia. Jadi yang bisa mendengar suara sang pencipta itu hanya malaikat, kan begitu. Nah malaikatlah yang mengantar pesan ini menemui Maria, kan di situ tertulis salam hai Maria. Iya. Gitu ya. Komunikasilah Maria dengan Gabriel, kan gitu ya. Iya. Bahwa Gabriel mengatakan nanti kau akan mengandung. Kan gitu. Maria kaget. Mana mungkin aku bisa mengandung kalau saya ini tidak punya, saya ini wanita suci, tidak punya suami, kan gitu. Iya. Intinya kan Maria mengandung. Iya. Nah, menurut Mas Aha, Maria mengandung ini atas kehendak siapa? Ya atas kehendak Bapa Bang. Nah pinter. Jadi Yesus ini yang dikandung Maria adalah kehendak Bapa. Betul? Ya aku rasa iya Bang, betul Bang. Ya, betul. Nah kehendak Bapa itu kalau sudah menjadi manusia, menurut Anda ciptaan atau bukan? Anak Bang. Iya bolehlah anak, tapi ciptaan toh, karena tadinya nggak ada menjadi ada. Ini masa tadinya nggak ada menjadi ada. Yang mengadakan adalah Bapa. Iya. Artinya Yesus ada karena kehendak Bapa, kan gitu. Iya. Nah, kehendak Bapa kalau sudah menjadi sesuatu artinya ciptaan, betul? Betul Bang, iya betul. Nah, jadi Yesus adalah ciptaan, pinter. Begitu juga tadinya alam semesta ini nggak ada. Hanya Bapak sendiri dulu toh, Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri dulu gitu. Nah, terus dia mencipta dengan cara apa menurut Mas Aha?
berfirman ya. Nah, pinter. Firman itu tergantung tujuannya apa, isi perintah firman itu. Misalnya mau menciptakan matahari, ya tinggal berkata toh. Iya. Nah, jadilah matahari. Nah, kalau sudah jadi matahari, firman itu sudah ciptaan. Betul. Tapi firman ini tetap melekat pada diri Bapak. Itulah sifat Bapak namanya. Betul? Sifat ya. Sifat Bapak itu adalah Dia Maha Mencipta, Maha Menguasai, Maha. Iya betul. Tapi kemahan ini nggak pernah luntur sedikit pun dalam diri Sang Pencipta itu. Nah, tapi kalau Sang Pencipta ini sudah berfirman, sudah menjadi benda, apapun itu sudah ciptaan. Nah, ciptaan itu bukan Bapak itu sendiri. Iya betul, itu betul. Betul ya. Menciptakan matahari hanya dengan berkata. Jadi matahari itu bukan Bapak. Berkehendak ingin Bunda Maria hamil Bunda Maria, lahir Yesus. Artinya kehendak Bapak lahir Yesus ciptaan, Yesus bukan Bapak. Betul? Ya, betul itu. Betul. Nah, pintar, tepuk tangan. Begitu dong. Itulah yang terjadi di dalam Al-Quran. Begitu. Iya. Dengan apa istilah Al-Quran Abu ya? Kun payakun, maka jadilah. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha berkehendak. Gitu. Iya kan, sama seperti kita semua kan ciptaan orang tua kita, Bang. Bukan ciptaan orang. Ya, lu pikir orang tua kita tukang? Kemauan orang tua kita. Tapi yang menciptakan pada dasarnya itu yang menciptakan kita ya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya 50-50 lah Bang, ya kan. Kalau yang 50 lagi. Tadi udah sehat Mas, aku sakit. Udah sehat kok sakit lagi. Maksudku begini loh Bang. Yang 100% ciptaan Tuhan itu cuma dua sebenarnya, cuman Adam dan Yesus. Ya. Mulai sakit lagi nih ya Bu ya. Gitu, yang 100%. Tapi kalau kita semua 50% ciptaan Tuhan, 50% ciptaan orang tua terserah kita. terserah masalah. Bentar Mas, saya pusing. Lu pikir orang tua kita kerjasama sama Tuhan nyiptain kita? Oh parah lu. Oh, dari Mas. Ini Bang. Gini loh Mas. Muslim. Kita ini makhluk hidup begini Mas. Kita ini makhluk hidup di muka bumi ini, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk. Kita diberi akal, kita diberi hawa nafsu, kita diberi kehendak, gitu ya. Diciptakan berpasang-pasangan. Jadi manusia di muka bumi ini semua ciptaan. Ciptakan berpasang-pasangan, wajib hukumnya untuk menikah bagi orang yang mampu, yang tidak sakit, sehat walafiat. Menikahlah kita. Karena kita ini menikah, kita punya hawa nafsu Mas. Iya. Nah, semua itu dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berhubungan suami istri itu karena kehendak Tuhan, nggak mungkin kehendak iblis. Artinya apa? Istri seorang laki-laki hamil itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan dia. Lu pikir pabrik mobil? Bukan. Oke. Oke Bang, itu disapa dulu. Ada tamu. Ya. Pusing dia. Lanjut. Aduh. Ini lagi dibawa Muslim apa Oten? Protestan. Jeffrey. Oh Kristen. Siap. Bang Jeffrey. Bang Caniago. Oten juga. Islam Bang. Oh Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jeffrey silakan. Mau ditanggapi tadi diskusi antara Bang Handi sama Mas Aha? Pasti beda ini Mas Aha sama Jeffrey. Ini ada di bawah. Jangan ini kamu Bang Handi, saya nggak ngerti, kalau begitu saya blokir kau. Nah. Kesel gue dari tadi, gue sabar sama netizen. Nah, bahkan gue blokir. Noten kayaknya. Enggak, Jeffrey Muslim silakan dia. kau tanggapi. Oh Muslim. Jeffrey, Bang, Ya, silakan tanggapi itu si Mas Saha. Tentang apa ini? Ini Jeffrey, kata Mas Saha tadi, yang membuat patung di dalam gereja itu aliran sesat, kata Mas Saha. Iya. Jeffrey, besar suaramu, semangat. Ayo. Kau sudah makan Benar nggak itu, Jeffrey? Benar nggak? Sesat.
Karena ada ayatnya, janganlah membikin patung. Ya, Kenapa di Katolik ada tuh? ya sebagai pelantara saja. Oh, pelantara katanya Mas Aha. Bukan Itu, untuk Bang. disembah. Bang Jeffrey itu kan jelas tertulis itu di dalam 10 perintah Tuhan. Janganlah engkau membuat patung dan lukisan yang menyerupai makhluk di darat, laut, dan udara. Sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh tuh, setuju saya sama Mas Aha tuh. Ayo bantah tuh Jeffrey. Ya, namanya pelantara ya bukan untuk disembah. Di situ perintahnya jangan membuat ya kan? Iya, udah Jangan biar disamakan dulu ini antara Mas Aha sama Iya, Jeffrey. biar Mas Aha sama Jeffrey dulu nih, soalnya ada perbedaan narasi di sini. Jeffrey boleh membuat patung di dalam gereja, kata Mas Aha itu aliran sesat. Bang Kian nggak ada aku ngomong sesat. Oh, nggak ada ya? Lupa saya, nggak ada ternyata ya. Kirain ada tadi. Iya, itu sebagai pelantara, bukan untuk disembah. Bedanya di situ. Ya, tapi kan itu fisiknya patung bang, bentuknya patung bang. Ya patung. Nah, Mas Aha setuju nggak? Anda kan Kristen, setuju nggak di gereja ada patung? Iya, kalau aku pribadi nggak setuju, Bang. Nggak setuju. Kalau Jeffrey setuju nggak di gereja ada patung? Ya setuju saja. Setuju. Ini yang benar yang mana nih? Coba Bang Handi, yang benar yang mana nih Bang Handi? Kalau menurut Bang Kian Santang yang benar yang mana nih? Yang benar Mas Aha, nggak ada patung karena ayatnya ada 10 perintah Tuhan. Kalau Jeffrey, ini nggak tahu nih aliran mana nih Jeffrey nih. Katolik. Tuh kan Katolik boleh ada patung. Pro-proan nggak boleh ada patung. Ya tidak boleh karena bukan untuk disembah. Jeffrey, Hanya suaranya pelantara. kencengin dikit napa? Please, Jeffrey, kencengin dikit. Lanjut. Maksudnya patung itu hanya bersifat pelantara saja. Oh, jadi Anda berdoa melalui patung. Tidak ada patung atau tidak, itu bukan suatu ketetapan. Coba Mas Aha bantah dulu Mas Aha tuh. Ya Bang. Iya kan bantah dulu. Tadi kan udah ngomong. Ya kan beliau ini kan saudara seman saya Bang. Saya nggak bisa keras-keras dong. Ya, tapi dia sesat Mas Aha. Masa di gereja ada patung? Patungnya ada atau tidak itu bukan suatu ketetapan dari Alkitab. Loh, itu udah tertulis loh dalam 10 perintah Tuhan loh. Kalau sekarang saya setuju ke Bang Mas Aha nih. Silakan. Saya noise ya. Dilanjut dulu Bang Andi. Noise Ya, ini katanya. tumben ini Bang Kian Santang noise-nya agak gede soalnya. Jeffrey, silakan ya, narasi Anda dilengkapi dengan data dalil. Karena Mas Aha tadi udah pakai dalil nih. Nah, Anda tidak pakai dalil, sedangkan kitab suci Anda kan sama. Cobalah, silahkan Jeffrey ditanggapi. Sekarang noise nggak, Ahi? Nah, sekarang aman. Oh, berarti dari casan. Ya, dilanjut Mas Aha. Ya, mau lanjut apa Bang? Iya kan pendapat saya begitu. Ini Gurunda udah istirahat mungkin ya Kang Kian Santang ya, Bang Zuma. Jam segini. Ada Gurunda. Lain sajalah. Oh, ada, siap. Bahas lain sajalah. Ya, Gurunda, monitor Gurunda. Ini ada dari Kekatolikan Bang. Loh, kok katanya ini saya masih noise ini? Enggak noise. Noise-nya kecil kok Bang, enggak apa-apa Bang. Setia, Kristen Muslim setia.
Dia baru mualaf dia, Bunda. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Saha, kalau kau mempergunakan akalmu dengan baik dan benar, kayak ini Bang Setia ini, dia udah mendapat hidayah, dia sambut hidayah itu bersyahadat. Kalau kau ikut tengok, apa ya? Apa Bunda? Apa? Coba kau ini pelajari baik-baik Bibelmu, apa yang disampaikan oleh Yesus di Bibelmu tuh. Kalau kita nyimak narasi-narasimu itu sepertinya kau ngawur, jauh dari apa yang disampaikan Yesus di Bibel. Jauh. Ini Kristen ya, Bunda? Iya, beliau Kristen nih, tapi cuma Dwitas apa? Dwinitas. Iya. Ini ada lagi aliran baru lagi. Bunda, silakan Bang Zuma ya. Mungkin beliau lagi istirahat dulu. Barangkali dia nanti masuk lagi Gurunda. Ini Bang Setia ini mualaf baru 6 hari, tapi udah cerdas. Saya iri sama beliau gitu kan. Coba Bang Setia. Ini ada Bang Mas Aha sama Bang Jepri. Coba. Iya, tapi jangan dilebih-lebihkan gitu. Silakan. Abu ya. Injili, ayo Bang Setia, ayo lanjut. Silakan. Sambil nunggu Gurunda, silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya alhamdulillah baru mualaf itu 6 hari. Mungkin nanti jam 3 sebentar, tepat 7 hari 1 minggu. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya tidak gampang untuk memeluk Islam, tidak gampang. Karena saya tidak pernah belajar tentang Islam itu sendiri. Makanya teman-teman saya yang Kristen, tolong pelajari Bible itu dengan original teks. Jangan kemudian mau dibodoh-bodohi dengan LAI. Tuh. Kalau Anda pelajari Bible secara original teks, Anda akan paham. Saya yakin kalau bukan ateis Anda pasti Anda masuk Islam. Ya jadi 5 tahun saya teliti Bible itu secara lengkap 5 tahun. Tuh. Ya jadi permasalahan Bibelnya saya sempat ateis dan akhirnya saya harus pilih kepercayaan, yaitu saya harus ambil Islam. Karena di antara semua agama hanya Islamlah yang kemudian memuliakan semua ciptaan Tuhan. Dia muliakan semua ciptaan Tuhan tanpa ada sesuatu pun di dunia ini. Hanya satu-satunya agama yang kemudian menjadi pedoman kita adalah Islam itu sendiri. Jadi buat teman-teman saya yang saat ini masih Kristen, tolonglah kalian itu belajar di original teks. Jangan belajar di terjemahan, jangan. Tolong. memang Apalagi sampai menggunakan kata-kata dalam Al-Quran itu pakai bahasa Arab di tempel-tempel di kitab kalian. Menjijikan bahasanya itu. Menjijikan. Bang Setia, kan kalau pakai terjemahan nggak, ya kalau pakai terjemahan kan nggak apa-apa loh. Yang penting terjemahannya itu benar gitu loh. Benar, iya. Kalau pakai terjemahan nggak apa-apa. Yang penting terjemahannya benar. Saya pun menerjemahkan dengan benar, makanya saya paham. Tuh. Iya kan. Makanya saya tidak pernah gunakan terjemahan LAI. Gini loh Bang, kan di original teksnya itu kan Yesus itu disalib ya kan. Terjemahan juga kan Yesus disalib. Berarti kan sama dong ini antara original dan terjemahan ini. Hal yang perlu kau pelajari di situ teman. Hal yang perlu kau pelajari di situ. Setiap buku yang dikarang itu punya penulis. Setiap karangan manusia itu punya penulis. Kalau suatu karangan yang kemudian tidak jelas siapa penulisnya, itu adalah bukan sesuatu hal yang bisa dipercaya. Saya juga bisa mengarang buku, terus saya simpan itu buku. Nanti berapa abad kemudian ditemukan dan siapa yang mengarang tidak ditahu. Samalah kemudian dengan kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa kemudian yang menulis kitab-kitab itu?
Kalau Paulus saya masih percaya, kenapa? Paulus punya buku-buku, punya surat-surat, jelas ada namanya di situ. Tapi yang 4 buku nih, Markus, Yohanes, Lukas, siapa mereka itu? Bang Jeffrey jawab, Bang. Jawab. Silakan, mau Mas Aha, mau Bang Jeffrey ya, silakan. Cuman satu-satu biar enak kedengarannya. Silakan. Ya, Bang Setia. Ini kita gunakan akal nih, Bang ya. Kita gunakan akal. Ini ada kitab. Pakai akal ya. Ya. Tapi tunggu Bang, saya potong sedikit dulu. Abang Kristen kan? Kristen, Bang. Iya, betul ya. Abang, menurut abang itu anak domba bukan? Saya. Saya. Anak domba? Bukan, Bang. Bukan. Tuhanmu mengumpamakan kamu seperti domba bukan? Iya ada sih ya, betul. Terima kasih kamu jujur. Itu kan alegoris, Bang. Kamu tahu alasan. Tunggu dulu. Kamu tahu alasan kenapa kamu dipanggil anak domba? Nggak tahu, Bang. Apa, Bang? Saya jelaskan. Pertama, boleh dong. Ya, boleh, Bang. Domba adalah binatang. Binatang itu cuma mempunyai otak tapi tidak berakal. Itu yang pertama kamu tahu. Kedua, kenapa kamu dipanggil anak domba? Domba itu berat, tidak pernah cebok. Ini kan kita lagi garis yang sedikit aja saya ambil buat kamu biar kau paham. Tuh. Saya justru marah. Tuhan yang saya agung-agungkan, saya mengagungkan, tapi dia masih menyebut saya layaknya seorang binatang. Kenapa? Ada perumpamaan lain. Kenapa kau harus jadikan saya seperti domba? Saya manusia. Sadarlah. Ya kan itu sama Sadarlah. aja. Bang Setia. Tapi begini bang. Sebenarnya ini ibaratnya kita berbalas pantun, berbalas pantun. Kata Tuhan, kata Yesus, enggak usah pakai Tuhan, memang nggak ada Tuhan. Kata Yesus, kalian itu adalah domba-dombaku. Tapi ini yang lebih miris juga, sudah dikatakan domba tapi sesat pula. Nah, kayak mana itu? Sudah jadi binatang yang sesat. Ini yang pertama yang kamu tahu. Bang Setia, abang ini nggak paham. Menyala ini Reski, menyala murid saya ini, menyala dia. Terusin. Jadi. Tapi tunggu dulu bang. Tapi di sini namanya berbalas pantun antara Tuhannya dengan muridnya bukan murid bukan umat tapi murid. Kata Yesus, kau itu adalah binatang. Nggak usah saya pakai domba ya kan, domba itu binatang. Kau adalah binatang. Marahlah si murid ini. Kok Tuhan mengatain kita binatang? Hoi, daripada kamu mati terkutuk. Nah, kayak mana? Udah mati terkutuk, kau lahir pula di kandang domba. Kayak mana? Kita ini mau bahas mau bahas apa nih bang? Kita kan tadi bahas kitab. Ya udah, itu intro. Ayo kita bahas yang lain. Itu intro. Bukan intro bang, intermezzo. Bukan intro bang. Intermezzo. Ayo lanjut. Apa yang kita lain? Ya, jadi kan ada kitab nih bang. Kita pakai akal nih bang ya. Ada kitab dari abad keempat menceritakan Yesus di abad pertama yang disalib. Kemudian ada kitab di abad ke-7 yang menceritakan Yesus tidak disalib. Dan menurut abang nih, mana yang bisa lebih dipercaya? Yang jaraknya lebih dekat atau jaraknya yang lebih jauh gitu loh? Jelaskan dulu. Yang pertama, kitab abad keempat itu kitab apa? Kitab abad keempat itu adalah Codex Sinaiticus atau Perjanjian Baru. Nah, di situ dijelaskan tentang apa? Dijelaskan kalau Yesus itu disalib. Kalau kitab yang ada di abad ke-7 itu, abad ke-7 itu adalah Quran atau naskah Birmingham. Nah, iya sekarang abang pakai akal abang, mana yang bisa lebih dipercaya? Yang jaraknya lebih dekat atau yang jaraknya lebih jauh dari peristiwa itu? Oh, gitu. Abang mau pakai jarak-jarak? Lah enggak, aku nanya sama abang, menurut abang mana yang bisa lebih dipercaya? Kalau menurut aku sih karena aku menggunakan akal yang jaraknya lebih dekat loh. Gini Mas Aha. Sebelum ngomongin jarak,
ngomongin dulu sumbernya. Pertama, nggak apa-apa, saya jelaskan. Iya, silakan. Nanti, nggak apa-apa. Menyala Dinda. Lanjut Dinda Setia, silakan. Jadi dia bertanya ini tentang siapa yang duluan lahir itu. Duluan lahir, Bang. Menurut dia ada abad keempat yang menuhankan, yang percaya Yesus disalib, dan kemudian ada kitab yang abad ke-7 yaitu menolak penyaliban. Ya. Itu maksudnya, Bang. Betul, Bang. Ya. Wah, memang abang ini menarik sekali. Itu sangat menarik loh, Bang. Abang tahu nggak? Kristen itu lahir tahun berapa? Kristen itu ya lahir Abad tahun keberapa Kristen lahir? Abad pertama. Coba buktikan di mana tertulis abad pertama Kristen lahir? Ya dari sejarah. Ayo, mana? Abang Google aja, Bang. Google. Enggak, kan kamu yang menyebutkan Setia ini nanyanya ke Bang Masaha, bukan nanya ke Google. Kita ini lagi debat sama Masaha, bukan debat sama Google. Gini loh, Bang. Kan Yesus ini kan lahir tahun 5 sebelum Masehi. Kemudian dia disalib tahun 30 Masehi. 30 Masehi ini kan abad pertama, Bang. Gimana sih, Bang? Iya, saya tahu. Tapi Kristen itu lahir abad keberapa? Ya abad pertama, Bang. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mengimani penyaliban Yesus dan kebangkitannya, itu Kristen, Bang. Dengar saya ya. Apa ya? Jangan kau samakan orang Kristen di Nazaret. Nazaret itu tidak kenal Kristen. Kenalnya apa dong? Nazaret itu sama sekali tidak pernah kenal yang namanya Kristen. Iya, oke. Nah, apa dong? Oke. bilang Hawariun namanya. Itu dibantu. Ya, Bang Masaha, kalau Kristen abad pertama, ya kata Bang Masaha, nama kitabnya apa? Ya kalau di abad pertama yang nggak ada kitabnya, belum ada. Baca kali kamu. Itu biblos. Nggak ada kitabnya. Bingung dia. Kalau ditanya nama kitabnya bingung. Iya makanya gini loh, Bang. Justru yang membuat saya meyakini iman Kristen itu yang benar adalah Quran sendiri gitu loh. Karena jaraknya ini lebih jauh. Ya kan? Saya ditanya mana yang lebih bisa dipercaya, kitab yang jaraknya lebih dekat atau yang lebih jauh. Seandainya tidak ada Quran, dulu, Bang. Seandainya tidak ada Quran, saya tidak akan jadi Kristen, saya tidak akan percaya. Kok kitab yang gini Mas Aha. Sekarang gini aja. Kalau bilang tadi bahwa tulisan untuk Yesus anaknya Maria yang disalib itu abad keempat. Iya. Terus kemudian Islam datang, Al-Quran datang pada di abad ke-7 kan gitu. Iya. Sekarang cek dulu dari mana datangnya masing-masing kitab ini. Kalau Al-Quran itu datangnya satu, sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Kalau Bible itu yang di abad pertama, di abad keempat itu kan Yesus juga sudah nggak ada tuh di muka bumi, masa saya. Iya. Baru ditulis. Nah pertanyaannya adalah dari mana Lukas ambil data menulis? Markus, Yohanes, Matius, Wahyu, Paulus. Dari mana mereka mendapat informasi ini menulis? Silakan. Ya bisa aja dong mereka pewahyuan juga kayak Muhammad kan, Bang? Nggak bisa aja, jangan bisa aja. Dilampirkan dengan bukti, maksud Bang Hadi itu. Lampirkan dengan buktinya. Kalau Jeffrey, kalau Mas Aha bingung jawab bisa bantu kok. Cuman satu-satu. Silahkan Mas Aha lanjut. Jeffrey juga lagi diam dalam kebingungan. Jeffrey juga sama. Jeffrey lagi diam dalam kebingungan sama. Kalau topik ini saya tidak terlalu mendalam. Ya kan, baru saya ngomong. Ya. Nah ini saya tidak akan menceritakan pada abad keberapa karena itu biar jadi PR kamu.
Makanya jangan pernah bercerita lahir abad ke-7, lahir abad ke-4. Jangan, nanti malu sendiri kamu di sini. Jadi hasil daripada penulis-penulis ini Mas Aha, itu kan udah berbahasa Yunani semua tuh. Ya. Kita cek dulu Lukas, dengerin dulu Mas Aha ya. Dari mana Lukas memperoleh informasi? Baca Lukas 1. Lukas 1 itu Teofilis yang mulia. Di sana apa itu tugasnya? Lukas itu mengumpulkan berita-berita, menyelidiki, menanyakan saksi-saksi, kemudian mengambil kesimpulan, dibukukan agar berguna bagi pembacanya. Lukas memperoleh informasi berdasarkan hasil penyelidikan. 1. Matius, bukan Matius yang menulis, ada 2 Matius. 1 Matius pemungut cukai. Yohanes, Anda boleh lihat Yohanes 1 sampai habis, itu bukan Yohanes yang menulis, itu data sudah ada sebelum Yesus lahir di muka bumi. Yaitu apa? Tradisi pagan Yunani. Paulus menulis kagak pernah ketemu Yesus. Bahkan dia kan dulu pembunuh murid-murid, pengikut dan seterusnya. Misi perjalanannya ke Damsik itu dalam misi penganiayaan membunuh pengikut Yesus. Direbahkan, jatuh ke tanah, dibukakan matanya, bertanya, bangun, siapakah engkau Tuhan? Suara dari langit, akulah Yesus anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Terus Paulus lah yang menulis dari bilik sempit dan seterusnya. Yesus berkata, jangan kau percaya yang mengatakan aku ada di sana, aku ada di sini. Jadi apa Pak Mas Aha? Yang perjanjian baru itu tidak tersambung kepada Yesus. Terputus. Makanya di dalam itu banyak yang kontradiksi. Adekku Mas Aha. Di dalam Ibrani 5:7 misalnya, Yesus itu orang soleh. Karena kesolehannya, segala derita apapun itu doanya selalu didengarkan. Di dalam kitab apapun dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Jadi tidak ada satupun kriteria yang memenuhi perintah Tuhan untuk membunuh anaknya Maria ini. Gak ada. Tanda-tanda, nih dengerin. Tanda-tanda orang yang dibunuh terkutuk di tiang salib adalah 1, orang fasik, pemakan suap, pengkhianat. Itu yang harus dibunuh terkutuk di tiang salib. Sekali lagi Mas ya, yang harus dibunuh sesuai dengan ketentuan orang fasik, pemakan suap, pengkhianat. Yesus tidak memenuhi kriteria itu. Jadi perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Untuk itu datang Al-Quran. Bahwa kalian dulu itu cuma terpesona oleh iblis. Kalian juga masih meragukan kok. Sampai sekarang Yahudi masih ragu. Sebenarnya yang mereka bunuh itu siapa? Datang Al-Quran meluruskan semua kisah-kisah para nabi yang dibengkokkan penulis. Al-Quran datang meluruskan. Nabi Lot dipitnah di Bible Anda itu, mensinahi kedua anaknya dalam keadaan mabuk. Nabi Daud dituduh berzina. Abraham dituduh berzina. Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Amasia itu dikatakan mati terkutuk di tiang salib. Datang Al-Quran meluruskan. Tidak ada nabi seperti itu. Memang ada penyaliban, tapi yang disalib adalah ya itu tadi ciri-cirinya yang orang fasik. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan kembali ke sisi Allah dalam keadaan hidup-hidup. Jadi kalau membuat Al-Quran ini yang membuat Anda menjadi menjadi Kristen, artinya akal Anda enggak membaca dengan baik, hanya dipengaruhi oleh bintang timur. Begitu cara membacanya Mas. Mudah-mudahan adik setia juga dicatat-catat ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu dijawab aja. Lanjut. Iya, terima kasih.
Jadi teman-teman, ini Masaha ya, Masaha gini. Kita sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan masalah agama, yang penting kamu juga jangan terlalu ngeyel kalau dibilang itu berdasarkan data. Kita itu tidak berasumsi untuk menjelaskan sesuatu. Tapi Islam itu lebih kepada hal data. Jangan juga kamu tersinggung kemudian di saat saya panggil kamu seperti binatang. Karena bukan saya yang memanggil kamu, tapi Tuhanmu sendiri menganggap kamu seperti binatang. Jangan pernah tersinggung. Ya, terpaham di sini. Jadi orang Islam itu kalau bernarasi dia pakai data. Kalian tidak menerima, padahal itu ada di dalam kitab, di dalam buku. Saya tidak mau bilang kitab itu dari Arab. Di dalam buku-buku. Jadi paham dulu di situ. Ada nggak narasi orang Islam itu yang asal keluar saja tidak berdasar? Saya contohkan sama Gurunda Zuma. Dia open camp untuk menjelaskan sesuatu hal. Kemudian didengar oleh telinga Kristen. Dia bilang Zuma itu menghujat. Di mana menghujat? Kalau menghujat sudah dilaporkan. Dia open camp, dia tidak sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena apa yang kemudian dijelaskan itu ada dengan data-datanya. Dijelaskan itu. Kau tahu berapa orang apologet Kristen itu yang ditangkap sampai ada yang lari terbirit-birit sampai di luar negeri? Karena mereka menghujat tanpa data. Tidak ada pertanggungjawaban. Makanya lari mereka ke sana. Itu yang kau pahami dulu. Jadi kalau saya panggil kamu binatang, kamu harus sadari. Kau memang layak dipanggil binatang. Tuhanmu saja manggil kamu binatang. Dan masih banyak lagi. Mungkin masalahnya saya mau bicara sendiri, kamu juga nggak bertanya lagi. Ada nggak temanmu tadi? Siapa temanmu? Bang Jeffrey mau jawab nggak? Bang Jeffrey mau jawab. Ya, Jeffrey silakan, barangkali sebelum ke Mas Aha, silakan Jeffrey ditanggapi dari Dinda Setia, silakan Jeff. Tentang apa ini? Entah apa aja yang kamu, terserah kamu lah. Wah, Suka-suka tidak. kau lah. Barusan mendengarkan tidak Bang Jeffrey? Itu Jeff. Apa alasan kamu Ya, mengimani, percaya ya. Yesus anak kesayangan Maria mati terkutuk di tiang salib? Silahkan Jeffrey, silakan. Mati terkutuk. Berarti berhubungan dengan dosa. Ya kan? Nah, silakan Jeff, dinarasikan aja, pakai data tapi kalau bisa ya, silakan. Gak ngerti dia diskusi, kasihan. Bukan nggak ngerti, tapi hanya Kita nggak boleh si Raja tega juga sih. Dipermudah gini aja. Jeffrey, boleh nggak sih bunuh anak orang yang tidak bersalah? tidak. Tidak. Mas Aha, boleh nggak bunuh orang tidak bersalah, Mas Aha? Faktanya Tuhan suruh Ibrahim membunuh. Ntar dulu, jangan dulu fakta. Sederhanain dulu, Mas Aha. Adikku sayang, dengerin. Boleh nggak bunuh orang tidak bersalah? Faktanya Tuhan memerintahkan Ibrahim membunuh. Enggak dulu, saya nggak pakai ini dulu. Secara kemanusiaan aja dulu. Sekarang ini nih kita nih, boleh nggak bunuh orang tidak bersalah? Aku nggak bisa ngomong bang, karena ada fakta itu loh. Aduh. Lu baca nggak 10 perintah? Dengerin 10 perintah Tuhan, 10 commandment itu salah satunya kan dilarang membunuh, Mas. Itu perintah siapa itu? Perintah Tuhan atau perintah iblis? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Berarti perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Betul. Betul. Yesus punya salah nggak? Nggak ada salah. Terus, oke. Terus kemauan siapa Yesus mati terkutuk di tiang salib? Kemauan siapa? Kemauan bapaknya bang. Di mana ada perintah bapak bunuh anak? Lah itu perintah Tuhan kepada membunuh anak. Bapak kurang ajar itu. Pelanggaran pidana itu bapak itu. Menyuruh anaknya membunuh. 340 loh itu. Pembunuhan berencana loh.
saya tambahkan sedikit Pak Ustadz Andi. Jangan Ustadz Andi, Abang Andi aja. Abang Andi udah dicabut. Itulah yang kemudian ajaran membunuh itulah yang kemudian dikatakan adalah ajaran kasih. Jadi ajaran kasih itu ada dua. Ajaran membunuh dan ajaran pertempuran. Nah, itulah yang dibilang ajaran kasih. Tadi aku mau menjawab Bang Setia ya. Terus bagaimana dong dengan Umar bin Khattab dikatakan singa Allah? Singa itu kan binatang juga, Bang. Ayo. Umar bin Khattab singa Allah. Singa kan binatang. Umar bin Khattab bukan Umar bin Khattab bukan Tuhan. Artinya kalau singa Allah itu adalah pejuang yang kuat, gitu ya. Oke. Nah, kalau Yesus diberikan anak domba, kok bisa? Tuhan loh itu. Gimana itu? Kan aku udah sering Mas Aha, saya aja sama teman-teman netizen disebut buaya darat loh. Maksudnya itu kan berarti kan alegoris, bukannya itu apa? Iya, artinya alegoris ke domba itu, domba kan lembek. Berarti lembek dong Yesus. Bukan, maksud gini. Kenapa Yesus disebut anak domba Bapa? Karena Yesus ini adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim gitu loh. Nggak ada hubungannya. Begini Mas Ahaya, para guru izin. Jangankan Sayyidina Umar, sekelas Bang Zuma, beliau layak mempunyai nama Asadullah. Dalam artian apa? Karena Bang Zuma ditakuti oleh Oten gitu, sehingga memang ya namanya singa itu ya ditakuti gitu. Begitu Mas Aha. Ya. Mau tahu nggak kenapa Yesus diberi gelar anak domba? Gini loh Mas Aha. Ya ada betulnya tadi sedikit kan gini. Abraham menurut di Bible kamu ya, Abraham itu kan disuruh menyembelih anaknya, tapi endingnya diganti domba. Domba inilah nanti dialihkan kepada Yesus, nanti yang disembelih di tiang salib, supaya menghilangkan terlalu tragisnya manusia yang dicucurkan darahnya di tiang salib. Dihilangkanlah hal-hal tragis itu, dikamuplasakan dia adalah anak domba, supaya tidak terlalu tragis dan tidak menyentuh hati emosi ingin membalas dendam kepada Romawi. Seakan-akan yang disembelih di tiang salib itu artinya yang digantung adalah domba, padahal manusia. Itu maksudnya Mas. Paham sampai sini? Ya paham Bang. Paham, begitu dong. Itu maksudnya diganti gelar anak domba. Itu. Awas kalau 2 menit kemudian nggak paham lagi. Wah, dijepat ini Mas. Jadi seakan-akan yang di tiang salib itu domba, padahal sebenarnya manusia. Ya kembali ke topik, masa kok bisa perintah Bapak membunuh anaknya terkutuk? Kok bisa? Padahal Bapak memerintahkan nggak boleh membunuh orang loh, itu tidak bersalah. Gitu loh Mas Aha. Lah iya kan, Ismail juga tidak bersalah kok disuruh dibunuh sama Allah. Tapi endingnya apa yang terjadi? Endingnya Ismail tidak dibunuh. Dan endingnya adalah itu kan itu hanya ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking kuatnya ujian itu, Nabi Ibrahim itu pasrah. Ini kan perintah Tuhan. Tapi endingnya kan nggak itu, karena Tuhan memang nggak mengendaki pertumpahan dari manusia sebagai korban penebus dosa, nggak ada itu. Jadi kita harus berkaca di situ. Dan terakhir adalah terakhir dulu. Jadi kalau masa ingin tahu sebenarnya yang mengendaki ini semua adalah iblis. Iblis yang merasuki tua-tua Yahudi. Iblis merasuki Yudas. Iblis merasuki tentara Romawi. Jadi yang berpengaruh di sini ingin membunuh manusia yang tidak bersalah ini adalah bukan perintah Bapa, tapi mereka semua kerasukan bintang timur Lucifer untuk membunuh orang. Nah, diambillah dasar iman Kristen di sini. Karena kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, Kristen nggak ada, tidak ada penebusan dosa. Jadi ini ajaran bukan ajaran para nabi, bukan perintah Tuhan, tapi adalah kemauan iblis.
Gitu. Lanjut. Jadi kemudian gini Mas Aha. Dinda izin Bahwa dulu ini sebentar. Di bawah ada persekongkolan sebenarnya. Dinda, bentar Dinda. Di bawah ada Pak Pendeta. Silakan kalau mau naik berikan aja permintaan ya. Pak Pendeta ini Christian Theology Books. Wah, ngeri nih. Ya, Silakan. Kang Abuya, saya izin turun dulu ya biar Pak Pendetanya dinaikin. Masya Allah. Atau saya aja Bang, saya aja. Enggak, saya aja. Saya sambil teleponan soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Pendeta, lanjut Dinda. Oke, makasih. Jadi tadi Bang Handi menjelaskan itu perencanaan sesungguhnya yang merencanakan itu adalah iblis. Bapak itu tidak tahu. Tapi dalam aspek Kristen, cara pandang Kristen itu sebenarnya yang merencanakan itu adalah hasil kerjasama. Siapa yang bekerja sama untuk membunuh Yesus itu adalah bapak orang Kristen dengan Lucifer, dengan iblis, si bintang timur itu. Mereka itu bekerja sama untuk membunuh si Yesus. Tuh. Jadi ada kontak mereka itu. Kerjasama si bapaknya si orang Kristen ini bekerja sama dengan si iblis untuk membunuh Yesus. Tuh. Itulah. Makanya kalau dibilang bahwa Yudas itu kemudian setelah membunuh dan akhirnya Yudas dosa, dia menanggung dosa besar karena telah membunuh Tuhan, itu sesungguhnya bukan. Yudas tidak pernah berdosa. Yudas itu bukan orang pendosa dia. Makanya dia kemudian merencanakan pembunuhan Yesus. Dia tidak berdosa. Itu menurut Kristen ya, menurut Kristen. Karena kenapa? Karena Bapak yang merencanakan ini semua. Betul lah Bang. Itu rencana semua. Bapak bekerja sama dengan iblis. Apa? Bapak merencanakan untuk membunuh anaknya yang tunggal. Iblis juga merencanakan untuk membunuh Yesus. Ada semua ini permainan. Tuh. Makanya digantung. Yesus itu kemudian digantung. Ini Yesus orang Yunani ya, saya nggak bilang. Karena di Nazaret itu tidak mengenal Yesus di sana, tidak ada Yesus di sana. Yesua kalau di Nazaret, tapi di orang Kristen mengenalnya Yesus. Jadi Mas Aha, kamu jangan pernah bilang bahwa iblis itu tidak berjasa buat kamu, buat pengorbanan dosamu itu. Sesungguhnya yang paling berjasa itu adalah iblis. Loh, memang tidak berjasa Bang. Memang. Kalau tidak mati Yesus, kalau Yesus tidak mati, gini loh. Buktinya waktu Petrus nggak mau Yesus disalib, Yesus bilang ke Petrus, nyalah iblis. Karena engkau tidak tahu apa kehendak Bapa. Nah, berarti kan iblis itu tidak mau Yesus disalib justru Bang. Gitu Bang. Oh, jadi iblis tidak mau Yesus disalib? Nggak mau Bang. Makanya dia juga berusaha. Di mana datanya iblis? Di mana datanya Yesus iblis tidak mau menyalibkan kan Yesus? Aku cerita Bang, itu pada saat Petrus bilang sama Yesus, semoga itu tidak terjadi gitu loh. Maksudnya penyaliban itu. Nah Yesus terus bilang dengar dulu Mas Aha. Ya Yesus terus bilang kepada Petrus, nyala engkau iblis karena engkau tidak tahu apa kehendak Bapa. Dibilang iblis Petrus karena dia tidak. Iya. Oke, terima kasih. Si Yudas itu, siapa yang membujuk si Yudas untuk memberitahu keberadaan Yesus? Siapa yang membujuk si Yudas? Aku nggak tahu Bang, nggak tahu. Nah itu. Yang membujuk Yudas itu adalah iblis. Supaya apa? Supaya ditemukan keberadaan Yesus. Karena Yesus itu waktu itu kabur, lari dia. Ya udah ya, berarti kita remis aja Bang, remis nih berarti Bang. Remis. Jadi kamu punya pertanyaan lain nggak itu? Jangan kalau kamu nggak bisa paham yang itu, yang lain lah. Apa ya? Tadi apa sih? Taruh lo Mas, apa sih yang kamu ingin capai dalam hal
mengimani membunuh anak Maria yang tidak bersalah itu gitu. Apa yang kau capai di situ, Mas? Loh, mengimani penyaliban Yesus itu sendiri udah suatu pencapaian, Bang. Ya, kan dasarnya nggak ada perintah Tuhan itu kan dari iblis semua. Orang ingin membunuh orang kan gitu. Kenapa kau percaya yang kayak gitu-gitu? Ya karena itu kehendak Bapak, Bang. Itu kehendak Bapak. Mana ada kehendak Bapak membunuh anaknya, nggak ada tertulis ah. Lu tahu nggak Yesus ngapain ke Bukit Getsemani semalaman berdoa buat apa? Kenapa, Bang? Gimana, Bang? Lu tahu nggak Yesus ke Bukit Getsemani semalaman berdoa ngapain sama murid-muridnya? Oh iya tahu Bang. Apa itu? Tujuan doanya apa? Iya, semoga dia dijauhkan dari cawan ini ya. Tuh. Cawan ini apa? Penyaliban itu. Iya, terus doanya ditolak apa dikabulkan? Ditolak, Bang. Karena dah. Karena iya, ditolak. Aduh, kan itu ada buntutnya. Kan ada buntutnya. Sekiranya jika itu adalah kehendakmu, begitu selesai berdoa, tentara Roma datang, dan di situ Yesus paham kalau kehendak Bapa itu. Sekarang kamu baca Ibrani 5 nomor 7 coba. Ada bisa bacain nggak? Berapa, Bang? Ibrani 5 nomor 7. Bentar saya ingat-ingat. Ibrani 5 7. Itu kalau nggak salah itu saya baca aja ya. Tentang persembahan. Mas saya nggak punya Bible sih, susah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini Yesus ya Mas ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pertanyaan Mas Yesus itu orang soleh atau orang fasik? Orang soleh, Bang. Orang soleh. Menurut data ini orang soleh doanya didengarkan apa ditolak? Gini loh. Maksud gini loh. Gimana sih gini loh? Gini, Bang. Maksud ayat itu diselamatkan dari maut adalah dibangkitkan gitu loh, dibangkitkan. Nenekmu kiper itu namanya lu tafsiran, nggak ada itu. Gitu, Bang. Diselamatkan dari maut itu artinya jangankan disentuh oleh tentara Romawi, jangankan diikat, ditangkap, diolok-olok, digamparin, diberi mahkota berduri. Itu penyiksaan, penghinaan, ditelanjangin. Yesus ini terantuk kakinya aja ke batu, nggak bisa. Gitu loh. Jadi Yesus ini karenanya Maria ini selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Ya wajar diberi mukjizat, dilindungi gitu loh. Nggak ada yang bisa menyakiti dia. Gitu loh. Nah kenapa tiba-tiba kau datang dia harus mati terkutuk? Ini ada apa? Jawabannya adalah ya karena memang ini pengajaran bintang timur Mas Lalu Abang jangan nyebut mati terkutuk, Bang. Yang dimaksud terkutuk itu adalah mati gitu loh. Baca Galatia 3 nomor 13. Baca dulu datanya Mas Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi tulisan ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu mengandung kutuk. Yesus menebusnya dengan Yesus menjadi kutuk. Diperkuat lagi, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah orang yang pernah digantung di tiang salib? Yesus. Jadi menurut Paulus, Yesus terkutuk. Maukah Anda setuju dengan tulisan Paulus itu, Mas? Ya itu. Kan aku bilang, Mbak, yang maksud terkutuk itu mati, Bang. Ya iya. Mati itu. Mati kan dia dari maut, itu kan maut kan mati. Iya, ya memang betul Bang, Yesus itu mati. Ya terkutuk kan? Iya betul Bang. Ya udah terkutuk. Ya udah was, naudzubillah min zalik.
Ada penjelasannya bang, ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Apalagi karena ia lahir tidak dikutuk, maka ia harus dikutuk. Kalau kita semua itu lahir. Nauzubillah min dzalik, dia lahir nggak dikutuk karena harus dikutuk. Kenapa sih kutuk mengutuk? Abang Daku, Bang Handi izin sebentar. Mas Aha, ini ada Iya, Pak siap. Pendeta. Pak Pendeta, selamat malam. Malam. Nah, ini lemah gemula ini Pak Pendeta rupanya. Masih belum ngantuk Pak Pendeta? Belum. Siap. Tapi ini Bang Dahandi, ini Gurunda Bang Zuma ini masih monitor kagak ya? Biasanya Pak Pendeta ini pengen 1 lawan 1 biasanya. Tapi kalau sama Bang Handi juga nggak apa-apa sih gitu. Kalau Gurunda udah istirahat. Ada gitu. dipanggilnya Bang Juma ada kok itu. Bang Abuya, aku boleh closing statement sebentar nggak jawab Bang Handi? Masa izin bentar, saya sapa dulu ini saya ini dulu cek dulu Gurunda. Bung Zuma monitor. Wah, harus di WA sama Bang Handi ini mah. Atau sama Bang Handi juga nggak apa-apa. Silakan mungkin bentar ya Pak Pendeta ya. Bentar Mas Ha mau closing statement katanya. Silakan. Aku mau turun sebentar. Jadi gini Bang Handi. Yesus yang lahir tidak dikutuk harus dikutuk supaya kita yang terakhir terkutuk itu tidak dikutuk gitu loh Bang tujuannya. Ya, aku pamit. Silakan aja Bang Imani. Nggak apa-apa, lu kutuk aja anak Maria, nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok, nggak ada masalah. Orang kita nggak mau ambil urus kok, lu mengutuk anak orang gitu loh. Emang kita larang mengutuk anak orang, silakan aja gitu loh, nggak ada masalah. Silakan aja teman-teman Kristen ngutuk anak orang. Tapi Bang Handi luar biasa ini Jeffrey menyimak dari tadi ya, hidayah milik Allah. Silakan. Ini Pak Pendeta. Mau 1 lawan 1 atau kita diskusi mengalir saja? Gimana? Silakan Bang. Enggak kan biasanya kalau Pak Pendeta ini ingin ya coba kurang baik gimana saya gitu kan? Mengalir aja, santai udah tengah malam juga nih. Oh iya, mengalir ya Pak Pendeta ya. Siap. Oke. Mungkin Bang Zuma ya istirahat sih, udah malam soalnya. Silakan Pak Pendeta, tadi nyimak di bawah nggak? Atau mau menarasikan? Bunda Rama tuh, Bunda Rama. Tuh, Bunda Rama, silakan. Iya ini, tinggal Bang Handi yang masih semangat. Bang Ardiansyah juga kayaknya tidur ini. Aduh, masa sih ngantuk. Aduh. Ya udah kasih topik aja, kenapa ada penyaliban, maksudnya apa? Kenapa ada kutuk mengutuk sih gitu loh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Lanjutin aja topiknya. Ya, siapa yang dikutuk? Galatia 3 nomor 13 Pak Pendeta. Yesus terkutuk di situ. Oke, kita coba baca ya. Galatia 3 ayat 13. Oke, dikatakan di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata di situ kalau saya bisa sampaikan bahwa itu tidak sedang mengindikasikan bahwa Yesus itu terkutuk. Kita coba baca ayat pembandingnya ya. Boleh ya? Di situ aja dulu. Di dalam Satu aja dulu Pak Pendeta, di situ aja dulu. Ya, supaya menjawab itu saya coba silakan. Ambil ayat pembandingnya supaya nanti tidak ini. Siapa sih yang dikatakan di situ? Jadi di dalam 1 Korintus 12 dikatakan di situ di ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ternyata kalau kita lihat ayat ini sama-sama
adalah tulisan Paulus. Nah, di dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus itu justru orang-orang yang berani mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk adalah orang-orang yang tidak memiliki roh Allah. Itu dia. Nah, sedangkan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu berbicara tentang bagaimana Yesus menjalani hukuman tetapi lewat jalan kutuk. Nah, gitu loh. Gantian Pak Pendeta ya. Oke, gitu. Di Galatia 3:13 itu ada berapa nama yang disebut di situ, Bang? Galatia 3:13. Siapa di situ? Nama siapa yang disebut? Yesus. Yesus. Yesus itu diceritakan sebagai apa di Galatia 3:13? Sebagai apa di situ, Bang? Dikatakan sebagai penebus dari kutuk hukum Taurat. Oke, dengan menjadi apa, Bang? Dengan menjadi apa? Tunggu dulu. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke, stop. Yang menjadi kutuk siapa, Bang? Ya, dengan jalan yang menjalani hukum kutuk itu adalah Yesus. Oke. Menjadi apa Yesus di situ, Bang? Bukan menjadi tetapi baca, Abang, Pak Pendeta kok datanya dilawan sendiri. Ya. Jadi baca, Bang, Kristus Yesus, oke. Menebus, dengerin dulu Pak, gantian Pak Pendeta, ini giliran saya. Yesus, ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kerjaannya, menurut Paulus, kerjaan Yesus di sini adalah menebus kutuk hukum Taurat. Dia menebus kutuk hukum Taurat itu dengan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Pertanyaan, Bang, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Oke, saya coba baca narasinya sekali lagi ya. Ya, silakan. Terus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, stop. Ini dulu, Bang, saya tanya dulu. Yang menjadi kutuk karena kita siapa? Jangan dipotong menjadi kutuk. Jalan menjadi kutuk. Ininya kan, jalan menjadi kutuk. Ya. Dia di situ tidak menjadi kutuk, tetapi jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus dia menjadi, Pak Pendeta, saya tanya baik-baik. Yang menjadi kutuk karena kita siapa? Oke, saya coba memberikan satu. Langsung aja jawab, siapa itu yang menjadi kutuk karena kita siapa? Soalnya Abang memotong ayat kata jalannya di situ. Oke, kalau kita dari awal, tugas Yesus di situ apa, Bang? Sebagai apa dia? Gini bang, saya kasih contoh ya. Nggak usah kasih contoh, Bang, itu kan udah contoh kok itu. Loh, enggak, supaya Abang lebih paham apa yang dimaksudkan. Ya, Pak Pendeta yang nggak paham sederhana kok, Pak Pendeta pelesetkan. Saya baca lagi ya, Pak Pendeta ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi tugas Yesus di sini menebus kutuk hukum Taurat. Nah, oke. Dengan dulu, Bang, saya belum kelar. Saya ulang lagi dong. Yesus ini kerjaannya, tugasnya, yang dia lakukan adalah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menebus Anda dari kutuk hukum Taurat? Siapa? Yesus. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Siapakah yang menjadi kutuk itu? Dengan jalan menjadi kutuk. Siapa itu? Siapa yang menjadi kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus. Oke, lanjut kalimat berikutnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Pernah. Oke, apakah Yesus terkutuk? Tidak. Baca. Aduh, gimana Pak Pendeta ini? Udah datanya udah jelas itu. Oke, jadi begini Pak.
Saya kasih contoh ya Bang ya. Ketika abang mencuri, ya kan? Ketika ada anak abang mencuri, ini contoh yang Kenapa lari kemana-mana sih Pak Pendeta contohnya? saya kasih contoh aja. Ketika anak abang mencuri, Anak saya nggak pernah mencuri Bang, anak Anda aja deh. Ambil contoh. Anak Anda aja. ya anak saya ya. Iya. Oke, ketika anak saya mencuri, lalu anak saya ini dihukum. Lucu juga pendetanya, lucu. Lalu karena saya adalah ayahnya, karena saya mencintai dia, lalu saya menanggung hukum itu, ya kan? Ditanggungkanlah kepada saya yang namanya hukum yang mencuri tadi, karena Oke, baik, paham. Orang yang mencuri pasti akan dipenjara. Jadi kalau udah cukup Pak Pendeta, paham saya. Nah, ini yang saya tidak suka dengan kalian ketika kita memberikan penjelasan tentang iman kita, tapi kalian memotong-motong. Tapi ketika kita mau kalian bertanya, sebenarnya kalian ini maunya gimana? Atau gini aja deh, saya coba tanya iman kalian supaya. Sabar dulu Pak Pendeta, sabar dulu. Jadi kalau anak Pak Pendeta yang mencuri, yang ditangkap polisi Pak Pendeta ya? Bukan, saya makanya kan saya bilang. Kan gitu analoginya Pak Pendeta tadi. Logikanya saya kasih dulu, makanya kan kamu dengar. Nah itu aja kan kamu tidak tahu kan apa namanya. Ya silakan Pak Pendeta, saya tunggu. Silakan. Bang Andi, izin ini Pak Pendeta ini agak sensitif. Ya Pak Pendeta ya, siap lanjut. Kita tungguin lah. Kayaknya kalian framing terus kalau kalian kalau kita masuk di formal kalian. Ya silakan Bang, terusin Bang. Lanjut Pak Pendeta lanjut. Silakan, saya mau dengarkan aja lah. Kalau kalian nanti punya kesempatan untuk saya bertanya iman kalian, saya lanjut Pak Pendeta lanjut. Silakan Bang, silakan. Analoginya. Oke, iman kalian aja ya, supaya saya enggak, terusin dulu Bang, ini belum kelar. Galatia 3:13 kan masih analogi antara Anda dengan anak. Tidak mendengarkan jawaban saya. Kalian Ya saya mau dengerin sekarang. Kalian yang didengarkan. Ya saya mau dengerin sekarang, silakan. Nah, oke kan? Jadi ya sudah, kalau memang kalian ini ya sudah, tidak masalah. Jangan meraju Pak Pendeta. Ayo lanjut. Silakan Bang, ambil lagi analogi Anda dengan anak Anda. Analoginya Galatia 3:13. Anda mengambil analogi Anda dengan anak Anda. Silakan. Dalam proses pencurian apa ini? Silakan. Silakan Pak Pendeta, mohon maaf atas kata-kata saya ya Pak Pendeta. Mohon maaf. Minimal gini, ini kan Bang Setia mualaf, minimal orang-orang yang sudah masuk Islam ketika mendengarkan Pak Pendeta bernarasi itu mungkin ada merasa menyesal gitu. Mungkin ada merasa menyesal. Silakan Pak Pendeta, silakan. Maaf ya, maaf. Kan para mualaf itu kan lebih pintar, makanya saya bilang ya biarkanlah kami yang masih bertahan dalam iman kami. Ya kalian dengarkan, kalau tidak kalian dengarkan nggak masalah. Ya udah setuju, udah cukup. Silakan Pak Pendeta lanjut. Karena kalian kan yang para mualaf ini kan pintar-pintar semua. Ya udah cukup lah Bang, terusin Pak Pendeta analoginya tadi. Lanjut, kita mau dengerin. Kita kan sudah menyetujui kamu ini pintar, malah kamu. Ya udah Pak Pendeta terusin, mau dengerin analoginya tadi. Lanjut. Oke, jadi begitu Bang. Jadi misalnya saya ini punya anak, lalu dia berlaku tidak baik atau dia mencuri, lalu hukum daripada mencuri itu masuk penjara. Lalu karena saya sayang sama dia, saya menggantikan dia atau menebus dia dari kesalahannya itu. Nah, semua kesalahannya itu ditanggungkan kepada saya. Maka saya ini menjalani hukum daripada kesalahannya itu. Nah, itulah kenapa saya itu yang menanggung beban daripada hukum pencurian itu. Akhirnya karena saya menanggung itu, maka saya akan dipenjara. Jadi hal yang semacam itu sebenarnya yang dialami oleh Yesus, di mana manusia itu dikutuk. Nah, kutuk itu akan membawa manusia ke dalam neraka. Tetapi Yesus menebus mereka dari hukum itu. Nah, sehingga hukum itu atau kutuk itu dibebankan kepada dia. Lah, lewat jalan itulah Yesus itu dikatakan dia menjadi kutuk. Karena kenapa? Karena kutuk itu, karena memang orang yang dikutuk itu adalah orang yang digantung di atas
kayu Oke. salib. Cukup Pak Pendeta, boleh ya gantian ya? Ya. Ya. Analogi Anda bagus juga tuh didengar. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang praktekin deh. Karena nggak mungkin akan dilakukan. Anak Anda yang mencuri, terus anak Anda yang ditangkap, terus anak Anda yang dipenjara. Tapi bapaknya datang untuk menggantikan anaknya di penjara, bapak yang di penjara, anaknya yang keluar. Ini sepertinya analogi ini kayaknya analogi tidak masuk akal dan tidak akan pernah berlaku kapanpun gitu ya. Taruh deh setia dulu ya. Ini analogi yang dipaksakan. Di mana di Yehezkiel dijelaskan di sana, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Dosa ditanggung masing-masing. Itu ada di Bible Anda loh. Jadi analogi Anda menabrak Bible Anda sendiri. Di dalam Yehezkiel itu gitu ya Bang ya. Baca lagi. Saya ulang kembali ya. Anak tidak menanggung dosa ayahnya dan ayahnya tidak menanggung dosa anaknya. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Jadi analogi Anda tadi itu nabrak Bible sendiri. Bisa dijelaskan nih Pak Pendeta, kenapa Anda nabrak data Anda sendiri? Silakan. Oke. Jadi analogi yang saya gunakan untuk tentang anak saya tadi itu analogi untuk mendekatkan Anda pada konsep di mana Yesus menjadi kutub. Oke ya, jalan menjadi kutub. Sedangkan analogi yang kamu gunakan itu adalah bukan analogi sebagaimana yang saya sampaikan, tetapi itu adalah real karena Anda sedang menggunakan konsekuensi logis atau fakta yang terjadi dengan analogi yang saya sampaikan. Jadi memang di dalam kekristenan tidak ada anak itu atau bapak itu menanggung dosa anaknya. Ya, atau tidak ada, memang seperti itu. Tetapi ini adalah hanya analogi yang dimana Allah yang Maha Kasih itu menunjukkan kasihnya kepada manusia. Jadi itu saja sebenarnya ininya yang menjadi poin di situ sebenarnya. Jadi saya sudah paham kalau memang dalam konsep kekristenan itu tidak ada yang semacam itu. Tetapi ini namanya analogi. Tetapi kalau memang Anda mencoba untuk memahaminya secara literal dengan mengutip kata Yeremia, ya itu lepas daripada apa yang saya maksud. Oke, baik. Pak Pendeta mengambil analogi si malakama. Ya. Saya dulu Pak Pendeta. Saya ulang kembali analogi Anda ya. Anak Anda yang mencuri, terus kemudian anak Anda yang dipenjara. Tapi karena anak Anda kasihan, Anda yang menggantikan dosa anak Anda yang masuk penjara. Yehezkiel 18:20-30. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan orang kefasikan, orang fasik akan bertanggung atasnya. Artinya dosa ditanggung masing-masing. Artinya apa? Berdasarkan Galatia 3:13, Anda ngambil analogi terhadap anak Anda dengan Anda menabrak kiri kanan. Nabrak Galatia, nabrak Yehezkiel. Jadi analogi Anda, maaf Pak Pendeta, analogi bunuh diri. Gitu loh Pak Pendeta. Silakan dibantah. Terima kasih. Ya wajar karena memang Abang tidak dalam kategori sebagaimana yang saya pahami tentang iman saya sebagai seorang Kristen. Jadi pun saya memaksakan juga arti daripada analogi dengan arti literal, mungkin Abang tidak paham sampai di situ karena memang tidak ada di dalam pemahaman Anda, dan mungkin pun Anda tidak bisa membedakan antara analogi dengan teks yang literal seperti yang Anda bacakan tadi. Dan saya tadi sebenarnya sudah jelas ya untuk memberikan dalil bahwa orang-orang yang sebenarnya yang mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk adalah orang-orang yang di luar daripada
Kristus itu atau tidak memiliki roh Allah. Jadi saya tidak juga memaksakan Anda untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi, ya terserah. Tetapi setidaknya saya sudah menjelaskan hal itu, ya tanpa saya harus memaksa Anda untuk meyakini apa yang saya sampaikan itu. Oke, itu aja Bang. Oke, jadi Ntar dulu Bang, gantian saya lagi. sampai di situ kita gantian ya. Saya Ntar dulu, belum selesai Bang, ini baru. Analogi adalah untuk menjelaskan suatu data agar mudah untuk memahaminya. Jadi analogi itu adalah cara seseorang mengantarkan orang lain untuk lebih detail agar mengerti poin-poin yang dimaksud. Itu baru analogi. Tapi Pak Pendeta memakai analogi nabrak kiri kanan, nabrak data, nabrak Bible. Gitu loh. Jadi analogi Anda ini tidak masuk. Gitu ya. Oke. Saya coba ini ya. Saya coba kasihkan yang lain, mungkin nanti Anda bisa paham. Coba pakai analogi apa lagi nih? Sama seperti sebenarnya di mana di dalam iman Islam itu, di mana orang Yahudi dan orang yang Nasrani itu menjadi penebus orang-orang Islam supaya mereka tidak masuk neraka. Nah, sebenarnya kalau kita protes terhadap itu juga, sebenarnya bagaimana konsep orang-orang Islam yang dimana mengorbankan umat lain hanya supaya mereka tidak masuk neraka. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan hal yang semacam itu juga. Jadi kenapa justru kalian orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir, padahal nanti orang-orang kafir itulah yang menebus kalian supaya kalian tidak masuk neraka. Berarti kami kan sangat berjasa untuk itu. Untuk kalian sangat berjasa dan sangat harus kalian berterima kasih seharusnya kepada kami karena kalian tidak masuk neraka karena kami yang menebus kalian. Jadi gitu. Jadi mungkin lebih tepat saya mau kasih inilah contoh-contoh di dalam iman Islam supaya kalian lebih paham ya apa yang saya maksud daripada kita diskusi yang tidak ada. Gantian ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta semakin jauh ya. Ya itulah. Ini Anda nggak mengambil analogi tapi Anda memperlebar masalah gitu ya. Kalau analogi saya ulang sekali lagi ya, yang namanya analogi itu membuat suatu peristiwa atau suatu substansi atau data yang kita bahas membawa akal kita mengerti apa bahasan itu. Tapi analogi Anda itu, anak Anda dengan Anda itu nabrak kiri kanan. Gitu ya, itu bukan analogi, itu namanya antitesis namanya Pak Pendeta. Malah keluar dari jalur gitu loh, tapi itu iman Anda. Terus Anda lagi mengkombinasi ke Islam, apa hubungannya coba? Kembali ke topik Galatia 3:13. Ya, coba pilihlah analogi yang tidak bertentangan dengan data di Bible gitu loh. Jangan nyembrang-nyembrang dulu deh. Saya baca lagi ya. Kristus, hanya ada satu nama disebut itu Kristus, yaitu Yesus. Menebus kita atau menebus orang atau menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus tugasnya di situ adalah menebus orang dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus itu yang menebusnya. Bagaimana cara menebusnya? Dia menjalani itu. Dengan menjadi apa? Dengan menjadi kutuk. Diperjelas lagi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Kesimpulan, hanya ada satu nama disebut di situ, Yesus. Caranya apa? Menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan Yesus menjadi terkutuk. Diperkuat oleh tulisan Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah orang yang digantung di tiang salib itu terkutuk? A. Terkutuk, B. Tidak. Silakan.
saya ambil ayatnya ya, supaya ini saya sudah tadi saya jawab itu dan tak perlu lagi saya jawab karena itu nanti mengulang-ulang kita untuk jadi saya boleh bertanya ya. Kalau Nggak, dulu jawab dulu nih Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta nggak jawab, wah, curang kan Pak Pendeta, baru satu data diputar-putar sampai 6 hari. saya sudah jawab, Bang. Kalau kamu tidak bisa Anda nggak jawab. Ini loh terakhir Pak Pendeta. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Terkutuk, B tidak. Digantung di tiang salib. Oke. Saya sudah jawab tadi. Oke. Enggak, belum. Saya jawab. Oke. Ya. Kata di situ dikatakan bahwa terkutuk orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah merupakan kutipan di dalam Ulangan. Jadi hanya dengan jalan disalibkan itulah dikatakan orang itu terkutuk. Maka dengan jalan itu Yesus menjalaninya supaya menebus orang-orang yang berdosa itu karena mereka telah terkutuk oleh kutuk hukum Taurat. Kemudian ini saya memberikan sebuah contoh di dalam Sahih Muslim. Padahal saya kok panjang banget jawabannya ya. Saya cuma suruh pilih A atau B. Pertanyaannya Pak Pendeta sederhana. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Terkutuk. B tidak. Di iman kalian kan, karena kan sudah. Nah ini belum nggak dijawab Pak Pendeta. Lah kan saya sudah Kakak jawab. Saudara, tertulis di situ ya, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang digantung di tiang kabur dia? Wah, ada Kang Ali Daya kabur dia. Gitu memang Pak Pendeta itu. Kang Ali Daya, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Padahal jawabannya sederhana loh. Sesuai dengan data, kita tanya. Kata Paulus, dia tulis nih, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaannya sederhana, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk atau tidak? Kalau dia punya akal, punya mata membaca, jawab dong, terkutuk. Udah, karena ada keterangannya terkutuk. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Zuma tidur ya, Bang Zuma ya? Iya. Gini loh Bang Akina Alidaya. Kalau pendeta seperti ini, gimana jemaatnya pada kabur nanti? Kosong gereja. Kosong gereja loh. Bayangkan analoginya ya. Jangan terlalu bongkar juga lah. Kasihan mereka. Bentar dulu, bayangkan bentar dulu. Saya selesaiin dulu. Bayangkan analoginya gitu loh. Galatia 3:13, dia ambil analogi antara dia dengan anaknya. Anaknya yang mencuri, kemudian anaknya yang dipenjara. Karena kasihan dia sama anaknya, dia gantikan anaknya yang masuk penjara. Ini hukumannya pun nggak boleh kayak gitu. Ditabrak pula oleh Yehezkiel tadi 18:20-30. Anak tidak menanggung dosaan, ayahnya tidak menanggung dosa. Kenapa analoginya nabrak-nabrak kiri kanan ya orang kayak gini? Ini pendeta apa pendekar sih? Terus yang susah memang Bang Dahandi, dia itu meraju. Jadi susah kali kalau diskusi sama dia. Jadi aduh, memang baperan kali, susah. Ini sebenarnya begini, di sini ada ya yang menyimak gitu kan, Bang Jeffrey dari Kristen. Nah kita coba suruh Bang Jeffrey untuk menanggapi. Ya itu pendeta barusan Bang Jeffrey. Dan untuk saudaraku yang di bawah, mohon tembusin ya. Alidaya masuk, Alidaya sama Setia. Aku minum kopi dulu campur minyak rem. Siap, Bro. Silakan dulu Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Saya Oh Jeffrey bentar, dulu, silakan Bang. Bentar ya, Bang Jeffrey dulu, silakan Bang Jeffrey tanggapi, silakan. Ya kalau menurut saya ayat itu tidak bertentangan. Karena dalam hukum ada dua hukum. Hukum Taurat dan itu mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama manusia.
Tapi gini, Bang Jepri ya. Sebenarnya terkait dengan penyaliban, ini tiada kaitan sama hukum Taurat kalau memang diberlakukan. Karena di hukum Taurat itu Bang sangat sadis firman Tuhan tentang pembunuhan Bang. Ya itu sudah. Ketika Anda baca di Amsal 21:18 itu kan orang fasik menggantikan orang benar. Karena kesalehannya dia diselamatkan di Amsal 11 nomor 3. Jadi macam tidak sinkron. Yang ditanya sama Bang Andi ini tinggal jawabnya terkutuk, B tidak. Karena jelas ini dua ayat dari Paulus ini, Galatia 3:13, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib, dan yang lebih tepatnya disebut nama Yesus itu di 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Nah ini pilihannya sama teman-teman Kristen mendudukan Yesus sebagai orang apa sebenarnya? Orang terkutuk atau orang benar? Kalaulah kemudian dia orang terkutuk, maka pantaskah orang terkutuk dijadikan Tuhan? Kalau sebaliknya dia adalah orang benar, maka benar kata Amsal di perjanjian lama itu bahwa orang yang fasik itu menggantikan dia untuk tersalib dan tertangkap. Coba baca di data Amsal 11 nomor 6 itu. Orang fasik akan tertangkap karena kefasikannya. Nah, kalau orang benar ini diselamatkan kemudian. Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan. Keluaran 23 nomor 7, Ulangan 27 nomor 24. Tidak boleh Bang menumpahkan darah itu. Coba kalau Bang Jeffrey berpikir sebagai Kristen itu kira-kira mendudukan Yesus sebagai apa? Silakan nanti dilanjut sama teman-teman, banyak guruku di sini jadi segan aku, silakan. Enggak, akhirnya Kang Al Hidayah dari tadi otennya pada gak jelas. Cuman ini Bang Jeffrey ya alhamdulillah santun lah, lumayan gitu kan. Sehingga saya juga ini mau izin dulu bentar. Jadi lapar saya, Kang Al Hidayah mau izin makan. Siap, lanjut. Silakan. Iya. Silakan Bang Jeffrey, santai aja ya. Santai, silakan Bang Jeffrey. Ya. Jadi jawab apa dulu nih? Maksudnya tadi kalau Anda sudah nyimak apa yang disampaikan sama pendeta Anda, Bang Jeffrey. Di sini gini loh Bang, dalam dialog gini kan kita ini yang namanya dialog, kita ini mencari yang namanya benar. Karena tidak mungkin semua ajaran agama itu benar. Kalau semua ajaran agama itu benar, berarti Tuhannya nanti bertinju. Ada Tuhan yang kemudian di sana bagi orang-orang yang mohon maaf kayak Kristen, ada pula seperti orang Hindu, ada pula Tuhan seperti orang Buddha atau orang Islam itu bertinju nanti Tuhan kan gitu. Jadi dialog inilah kemudian kita di samping disadurkan ayat-ayat, kita membuka akal naluri kita berpikir itu. Nah di sini kan tinggal Anda memikirnya ini. Kalau Yesus ini terkutuk, maka pantaskah Bang Jepri Tuhan itu terkutuk? Tidak pantas kan? Menurut akal loh, akal sehat. Kalau dia ternyata adalah orang benar, seperti di Matius 26 di nomor 23 ketika Pontius Pilatus tidak menemukan memang benar data di Amsal tadi itu Bang, bahwa orang benar itu diselamatkan karena kebenarannya. Orang fasik akan tertangkap karena kefasikannya. Nah ini tidak sinkron, data pun tidak sinkron, kalau pakai akal juga tidak sinkron Bang. Gini Bang ya, kalau ada anak kita satu-satunya laki-laki nih, atau perempuan anak kita, dikejar sama pencuri, dia meminta tolong sama kita, merintih-rintih, kita ini manusia loh Bang, dikasih pikiran dari Tuhan sedikit, apakah kita tega? Udah nak kau pergilah mati sana, karena kau nanti menebus dosa si penjahat gitu. Kita manusia yang sampai hati itu nanti jadi dayus kita sebagai lelaki kan. Apalagi kalau Tuhan Bang, di Ibrani 5 nomor 7. Doanya dengan ratap tangisnya, doanya didengarkan Tuhan dan dijawab. Di Matius 26 nomor 39 sampai 44 juga, atau di Lukas 24 nomor 22. Ada berapa kali kan Yesus itu meminta sama? Tidak mungkin Bang, pakai data tidak mungkin, pakai akal tidak mungkin. Maka sekarang tinggal Anda mikirnya gitu. Mohon maaf ini bukan menyudutkan, cuma kita dalam edukasi, mudah-mudahan ada keterangan yang benar gitu. Silakan. Ya memang saya setuju itu. Sedikit Bang Jeffrey izin ya sebentar, hanya sedikit pemberitahuan. Mungkin Bang Jeffrey belum tahu atau sudah tahu, karena Bang Al Hidayah ini saudara saya ini
mu'alaf gitu. Jadi beliau paham sekali Bible gitu. Jadi ketika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan juga ke Kang Al Hidayah ini. Silakan Bang Jeffrey. Saya lanjut makan dulu ya, lanjut. Oke. Ini Bunda Rahma, ada juga Ustadz Adriansa, ada juga Bang Handi, ada juga Gurunda di sini. Aja di sini ini Masuklah. masalahnya menyembah Tuhan begitu, Tuhan Yesus begitu. Bukan Bang. Ini kalau terkait dengan itu kan ranah keimanan Anda. Silakan. Tapi ini kita coba kupas tuntas tentang penyaliban ini, Bang. Karena memang yang didogma di gereja itu, kita ini melalui kepercayaan kepada Yesus sebagai sang penebus juru selamat melalui kematian di salib. Maka nanti roh kita itu diangkat ke surga dengan kedatangannya kedua kali. Aku tahu itu di gereja itu begitu. Ya. Begitu pendeta mengatakan bahwa kau percaya Yesus Tuhan, kamu diselamatkan. Kalau data sebaliknya, jawabannya lain. Coba buka di dalam 2 Yohanes 1:7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, Bang, dia antikristus. Bahkan di 1 Korintus 5:5 kemudian dikatakan, orang itu tubuhnya, jiwanya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tidak ada kemudian keterangan di Bible, percaya Yesus Tuhan itu akan selamat. Melainkan penolakan dari Yesus kemudian yang sangat jelas dalam Matius 7:22-23. Inilah orang-orang yang bernubuat, berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan. Maka apa kata Yesus kemudian? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata, "Enggalah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan." Sebaliknya Bang gini, kalau saya boleh jabarkan sedikit. Kalau nanti Anda di sebelah kirinya Yesus, aku di sebelah kanannya Yesus nih. Ditanya sama Yesus, "Al-Hidayah, ya, kenapa kau tidak sembah aku? Mau pakai data nggak Yesus?" "Ya pakai ayat dong. Kan ada firman Tuhan," katanya. Maka aku jawabnya itu pakai Al-Quran 2 ayat. Contoh Al-Ma'idah 116 dan 117. Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah di hadapan para manusia nanti di yaumul akhir, yaumul qiyamah, apakah kau pernah bilang sama mereka jadikan aku Tuhan sama ibuku? Maka apa kata Nabi Isa? "Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan hakku," katanya. Nah ini sangat jelas menolak ketuhanan Yesus. Bahkan ditambah lagi pula dengan perkataan Allah sekaligus. Al-Ma'idah di 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh kata Allah, kafirlah orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Nah, ini pakai data di Al-Quran. Kalau pakai data Bible juga sama. Apa kata Yesus kemudian? Di dalam Matius 6:24. Tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Apalagi teribang, tiganitas itu tidak boleh. Ya, itu Bahkan kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada Dia, selain darimu Dia di situ. Menunjuk kepada oknum yang lain, yaitu Bapaknya, yaitu Allahnya yang harus disembah. Nah ini jelas pernyataan dari saya kalau saya ditanya sama Yesus, kenapa kau tidak sembah aku, kau tidak tuhankan aku? Nah kira-kira ini Bang Jeffrey ya, nanti kalau Yesus berpaling ke sebelah kiri dan bertanya kepada Anda, kira-kira apa Anda jawab? Siapa yang suruh kalian, Anda ini panggil aku Tuhan dan sembah aku? Kalau ini nanti akan menimbulkan persoalan yang mudah-mudahan nanti kamu boleh jawab sendirilah. Silakan. Ya begini Bang, kalau menurut saya di dalam Bible tidak ada pernyataan yang tegas untuk menyembah Yesus. Betul. Bahkan Paulus juga tidak ada pernyataan yang tegas untuk menyembah Yesus. Nah ini mantap. Begini Bang Jepri ya, ini saya jabarkan kemudian sama Anda ya. Begini, Anda tahu Kristen itu kan menyembah Yesus Bang ya? Ya kan? Bang Jepri, monitor kah? Kalau menurut saya sih itu bukan suatu menyembah. Ada lagunya Bang. Aku masih tahu kok lagunya. Sucikan dan kuduskan hati ini gitu. Aku tahu itu lagu gereja, lagu rohani itu di gerejaku itu.
Yesus benar kampung na pegang telupin itu. Masih aku ingat lagunya. Menyembah Yesus, Allah Tuhan yang benar. Nah, sekarang aku jabarkan sama Anda bahwa memang di Bible tidak ada keterangan dari Yesus dirinya harus diperhatikan sebagai Tuhan, harus disembah, diabdikan, enggak, ya kan? Namun ada ayat begini Bang di Bible itu, Matius 23 nomor 15. Gimana? Loh? Mau ngomong Bang, silakan dulu, nanti ketimpal-timpal kita. Silakan. Ya begitu sih, kalau menurut saya tidak ada pernyataan untuk menyembah Yesus di dalam Bible. Aduh Ustadz, nih sinyalku tidak bagus ini ternyata. Bang Andi lanjut dulu, Bang Andi, ini sinyalku tidak bagus. Nih, guru-guruku silakan lanjut dulu, bentar. Aku kondisikan sinyalku tapi dulu. jelas Bang, tapi jelas loh Bang, suaranya masih jelas. Waduh, datang bulan aku malah nih. Jadi gini, Kipri ya. Yang tadi bila Anda mengatakan kemudian bahwa tidak ada pernyataan yang tegas dari Yesus bahwa dirinya harus disembah. Anda tahu Bang, dialog-dialog yang tidak berkesudahan sampai hari kiamat ini hanya karena dasar satu ini Bang, yaitu Yesus dituhankan. Gara-gara inilah Bang, berlarutannya dialog itu. Nah, ketika Anda kemudian sudah mengakui bahwa tidak ada pernyataan yang jelas dari Yesus untuk minta disembah kan gitu. Sementara Yesus ini sudah memberi keterangan, dikasih iming-iming tentang kekristenan, bayang-bayangannya. Seperti apakah Kristen itu? Matius 23 nomor 15 misalnya. Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi ahli Taurat. Siapa dia Bang? Kisah Para Rasul 25 26, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 18 nomor 13, Paulus. Mengaku orang tokoh sekte orang Nasrani ahli Taurat dia. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Siapa dia? Kisah Para Rasul 16 nomor 2 sampai 7. Paulus lagi menjelajahi Makedonia, Figria, Yudea, menjadikan orang-orang Kristen memberitakan Injil. Padahal ditegak oleh Yesus, kemudian dicegah oleh Yesus. Padahal kata Yesus, kamu menjadikan dia orang neraka yang apabila dia bertaubat dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Anda tadi mengatakan bahwa dari Paulus pun tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu harus disembah kan gitu. Tapi memang dipanggil Tuhan ada. Nah, kenapa Kristen kemudian yang tiba-tiba menggantikan posisinya Paulus atau mengikut penceritaannya Paulus? Tiba-tiba Bang ada hal-hal yang memang tidak pernah ada indikasi di Bible. Contoh, ke gereja hari Minggu tidak ada ayat. Menyambut Natal tidak ada ayat. Menyembah Yesus sebagai Tuhan tidak ada ayat. Menyembah Trinitas tidak ada ayat. Yang mempraktikkan Bang Kristen. Bukankah ini 2 kali lebih jahat kata Yesus daripada Paulus? Gitu. Kepanjangan mungkin. Silakan Bang Jeffrey. Masya Allah, Kang Al-Hidayah, luar biasa. Ini Kang Al-Hidayah, Bang Setia juga ini mualaf baru 6 hari, tapi luar biasa lah, keren gitu. Bang Jeffrey silahkan ditanggapi nanti, Dinda Setia bisa juga menanggapi. Silahkan Bang Jeffrey dulu, silahkan. Bang Jeffrey. Saya setuju dengan semua itu. Bang Jeffrey, mohon maaf, suara Anda kenapa dari tadi kecil kali ya suara Anda ya? Pakai headset mungkin ya? Iya, iya. Oh iya, pantesan. Silakan Bang Jeffrey, silakan. Ya, saya setuju dengan ya itu abang tadi. Membawa Yesus itu bukan untuk disembah, tapi kita Kristen itu hanya mengikuti perintah Yesus. Halo? Ya silakan Bang Jeffrey, agak kencengan dikit Bang Jeffrey ya. Mohon maaf, ini suaranya asli kecil banget. Silakan.
Maksudnya kita hanya mengikuti perintah Yesus. Perintah yang mana? Coba silakan dinarasikan aja silakan. Ya, jangan menyembah Dia, hanya menyembah pada Tuhan Allah. Sabar. Bang Jeffrey, wah ini kok iya. Silakan lanjutkan nanti ditanggapi oleh saudara-saudara saya di sini. Kalau Bang Jeffrey udah selesai ngomong, bernarasi dulu aja silakan. Jangan canggung-canggung, santai aja kita. Silakan. Ya, jadi kita semua hanya mengikuti perintah Yesus, yaitu meminta dalam namanya, berdoa dalam namanya. Ya kan? Terus, iya, terus. Apakah kita Kristen? Maksudnya kalau kita Kristen mengikuti perintah itu, apa kita bersalah? Masya Allah. Kang Hidayat masih monitor nggak Kang Mungkin Bang Hidayat? Setia, Ustaz. Bang Setia mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan dulu. Siap. Dinda Setia, silakan. Dinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sama Aki Al Hidayah lebih sempurna penyampaiannya, karena saya lihat sini saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sama Aki Hidayah ini luar biasa, masya Allah. Lanjut Aki, saya masih banyak mendengar dari Aki, masya Allah. Ini jadi indah bagus ini sinyalku ini, Ustaz. Aduh, kenapa ini? Ada apa ini Kang? Tumben-tumben Kang Hidayat sinyalnya jelek. Iya, ini agak noise nih ya. Jadi gini ya, Ikon Villa, mudah-mudahan Bang Jeffrey ini kemudian diberi petunjuk daya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Bang Jeffrey, ada hal yang paling menarik yang Anda sampaikan tadi ketika teman-teman Kristen itu mengikut ajaran Yesus. Kalau boleh saya jelaskan singkat, bahwa teman-teman Kristen Bang Jeffrey itu bukan pengikut Yesus tetapi pentuhan Yesus, pengikut Paulus. Apa buktinya? Kalau tadi Anda mengakui bahwa tidak ada keterangan yang jelas dari Yesus untuk dijadikan Tuhan, maka siapakah? Aduh, kenapa jadi begini nih? Itu yang kresek-kresek apa itu, Kang Al? Itu makanya. Headset mungkin. tes. Bagus. Alhamdulillah. Nah, tadi kalau sudah Anda mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, tidak ada Bang Jeffrey. Ini bukan saya menyudutkan. Boleh Anda cari literasi, mau belajar lagi selepas turun di Kemal. Ini mau tanya-tanya sama oknum-oknum yang paling tinggi di Kristenan di gereja. Coba. Saya ini Bang Jeffrey ya. Ini bukan saya mau menunjuk diri saya lah sama Anda. Saya ini Bang, justru saya masuk Islam ini karena mencari ajaran dogma gereja ini di Bible Bang. Jadi andai kata memang ada jawaban di Bible itu bahwa kita pengikut Yesus, bahkan sampai saat ini Bang, aku tidak mungkin tinggalkan Kristen tuh, karena mudah Kristen tuh. Cuma satu kali ibadah ke gereja hari Minggu, cuma hari Minggu, pergi gereja, selepas sembahyang bebas. Karena percaya, yakin iman, yakin pasti dengan Yesus itu kan, gitu. Namun begini Bang Jeffrey, 5 hal ini semua dipraktikkan di gereja. Pertama, koloreng, rabana, kebaktian. Kedua, menyambut Natal 25 Desember. Ketiga, Tuhan 100% daging manusia, inkarnasi Tuhan lah lebih tepatnya. Keempat, Tuhan Trinitas. Kelima, menuhankan Yesus. Ini semua ini Bang Jeffrey, saya cari di Bible. Saya tidak tanya sama pendeta. Karena kalau pendeta itu yang ditanya, begini Bang Jeffrey, jawabannya pendeta. Pendeta, iya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Apakah Tuhan dilahirkan Pak Pendeta? Tidak.
Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Pak Pendeta, iya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Apakah Tuhan mati, Pak Pendeta? Tidak. Siapa yang mati di kayu salib, Pak Pendeta? Yesus. Pak Pendeta, iya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Apakah Tuhan berdoa? Tidak. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Loh, kalau begitu Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak, bukan begitu. Jadi bagaimana yang betulnya? Saya juga bingung. Tapi pokoknya jangan tanya-tanya lah, imani sajalah. Ah, begitu. Luar biasa, keren. Wah, ini salah pendeta ini tanya. Jadi kalau keterangan kemudian yang Yesus itu diikuti sama Kristen, Bang, setakat ini Bang Jepri belum ada saya temukan kisi-kisi atau pengajaran di gereja yang mengikuti Yesus. Namun ada yang menarik di sini Bang Jepri ya. Ketika kemudian kita masuk Islam, maka disinilah jelas kemudian narasi-narasi dari Yesus itu terpenuhi. Contoh Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus di situ? Kalau kau mengikuti aku, kalau kau menuruti perintahku, kau juga harus melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kan gitu ya? Di dalam 2 Samuel 2 nomor 26, iman tanpa dilakukan dengan perbuatan itu sama dengan mati imannya, akalnya. Berarti harus dilakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus, bukan diimani saja. Kalau Yesus kemudian disunat, pengikutnya harus sunat lah. Yesus bilang Tuhan satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17:3. Kita bilang Qul huwallahu ahad lah. Yesus bilang dia bersujud di dalam Matius 26 39 sampai 44. Maka Allah itu harus disembahlah dengan cara sujud. Jadi ini keterangan-keterangan ini kemudian terpenuhinya dalam Islam. Begitupun dengan hal tentang larangan makanan. Contoh babi. Di Yesaya 66 nomor 17 dikatakan mereka yang mentahirkan dewa-dewa, yang memakan daging babi, darah, ular, mereka akan lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan. Indah tadi Bible Bang Jepri. Sebab itulah kemudian terpenuhinya ini ketika kita masuk Islam. Jadi masuk Islam itu sejatinya mengikut ajaran Yesus. Karena ada kewajibannya. La nufarikum baina ahadin min rasuli wa qalu sami'na wa ata'na. Bahkan semua para nabi itu harus diimani oleh orang-orang Islam, diikuti ajarannya, atiullah wa atiur rasul, taat kepada mereka. Nah, kalau teman-teman Kristen Bang Jepri setakat ini tidak ada mungkin keterangan, tapi untuk imani mungkin mudah-mudahan kamu berpikir. Silakan guru-guru yang lain menambahkan. Masya Allah Bang Hidayah. Saya hanya sedikit ya Bang Jepri. Nanti mungkin Bang Jepri bisa menanggapi. Sebenarnya udah sangat jelas dari saudara saya ini Kang Al Hidayah. Saya hanya menyambung lisan sedikit. Teringat Yesus pernah berkata bahwasanya saya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Sampai seseorang kepada Bapa tanpa melalui saya, kan gitu kata Yesus. Ingatlah Bang Jeffrey, Yesus itu hanyalah jalan, bukan tujuan Bang Jeffrey. Bukan yang harus disembah, tapi kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta itu yang melalui beliau sebagai jalan. Dan begini Bang Jeffrey, umat muslim memahami itu semua bukan hanya kepada Yesus, tetapi semua nabi dan rasul Allah itu merupakan jalan kebenaran. Kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Tuhan kalau tidak ada seorang utusan, penyampai wahyu. Maka posisikanlah Yesus sebagai utusan. Jangan sampai memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Karena di Biblos itu sendiri tidak ada Yesus mengakui bahwa dia Tuhan, tidak ada Bang Jeffrey. Maka tidak salah ketika Muslim mengatakan Kristen ini merupakan penyembah Yesus, pengikut Paulus. Karena memang fakta di Bible seperti itu Bang Jeffrey, bukan framing. Memang seperti itu faktanya. Jadi mau tidak mau ya Kristen harus terima itu semua. Dan begini Bang Jeffrey, coba Anda pakai akal sehat gitu kan. Pakai akal sehat. Nabi dan Rasul ini merupakan manusia yang mulia, para kekasih Allah. Mereka menyampaikan firman Allah, wahyu dari Allah, perintah, larangan, cara mengenalkan Tuhan. Nah maka
Jelas kita manusia di dunia ini tidak akan pernah mengenal yang namanya Tuhan tanpa melalui para utusan, penyampai firman. Jadi posisikanlah Yesus sebagai jalan, jangan sampai memposisikan Yesus sebagai tujuan, Bang Jeffrey. Tetap tujuan kita pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begini, Bang Jeffrey, saya mengambil suatu kisah, Bang Jeffrey. Ketika gubernur Mesir, dia kebingungan, mungkin sama seperti Bang Jeffrey saat ini. Sebenarnya agama yang mana sih ini yang akan selamat? Islam mengklaim dia yang selamat, Kristen mengklaim dia yang selamat, Yahudi mengklaim dia yang selamat, Nasrani mengklaim dia yang akan selamat. Maka di sana gubernur Mesir mengumpulkan para gegeden, pastor, pendeta, bahkan seorang ulama. Nah, di sana ada seorang ulama namanya Imam Muhammad Abduh. Ketika gubernur Mesir ini bertanya kepada pastor, kepada Yahudi, maka Yahudi menjawab, ya, saya yang akan selamat, Yahudi. Begitupun kepada Nasrani, ya saya, kata Nasrani. Maka ketika gubernur Mesir bertanya kepada ulama, yaitu Imam Muhammad Abduh, Imam Muhammad Abduh menjawab seperti ini, Bang Jeffrey. Jikalau Yahudi yang selamat, maka Muslim akan selamat. Kok bisa? Kata orang-orang Yahudi. Karena Muslim percaya akan Nabi Musa alaihissalam, mengimani kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak sempurna imannya Muslim kalau tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada 25 Nabi yang wajib diketahui oleh umat Muslim, Adam, Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, atau baginda Yesus kalau di Kristen kan. Nah, maka ketika Imam Muhammad Abduh menjawab lagi, ketika Nasrani yang selamat, maka Muslim pun akan selamat. Kok bisa? Tidak terima Nasrani, karena Muslim percaya akan Nabi Isa. Tetapi mohon maaf, ketika Muslim yang selamat masuk surga, maka Yahudi dan Nasrani tidak akan selamat masuk surga karena tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan terakhir dari para nabi dan para rasul yang diutus untuk seluruh alam. Begitu, Bang Jeffrey. Dan terakhir dari saya, Bang Jeffrey, mungkin ini jadi banyak pertanyaan dari teman-teman Kristen, Bang Jeffrey. Tuhannya umat Islam itu tidak bisa kelihatan. Cobalah kita telaah, Bang Jeffrey. Agama samawi itu ya Yahudi sendiri gitu kan. Tuhan mereka itu tidak bisa kelihatan. Ini oten sendiri yang agak berbeda gitu. Tuhannya harus bisa dilihat, dipegang. Bahkan di dalam Bible Bang Jeffrey sendiri, Yesus berkata bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Mau dikemanakan ayat-ayat di Bible itu gitu kan. Sehingga begini, terus gimana kalau tidak bisa dilihat? Memang ya Tuhan itu maha kuasa, sehingga mustahil Allah yang maha kuasa berubah menjadi manusia, yang mana manusia itu terbatas, tidak maha kuasa. Nah, terus bertanya lagi Kristen, itu di Al-Quran huwal awwal wal akhir wa dhahir, Allah itu dohir. Nah begini, Muslim itu sebenarnya kalau ngomong pakai data gitu kan, dan masuk akal gitu, karena kita diberikan akal untuk berpikir, sehingga keimanan dan akal sehat itu jangan sampai bertentangan, harus sejalan. Sebenarnya Bang Jeffrey, sesuatu yang dohir itu cenderung tidak bisa dilihat, Bang Jeffrey. Kok saya berani mengatakan seperti itu? Coba Bang Jeffrey renungkan. Di dalam mata Bang Jeffrey ada bola hitam di mata Bang Jeffrey. Apakah bola mata hitam tersebut bisa dilihat oleh Bang Jeffrey? Tidak, karena terlalu dekat itu dengan mata. Oleh karena itu, alasan yang pertama kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, karena lisyiddati zuhuri, karena sangat dohirnya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, karena kita itu sebagai makhluknya manusia diatur, diurus oleh Allah. Mata bisa melihat, dibisakan melihat oleh Allah, karena ada orang yang diberikan mata tetapi penglihatannya tidak Allah berikan. Telinga bisa mendengar, dikasih pendengaran oleh Allah. Semuanya makhluk hidup itu diatur oleh Allah Sang Maha Pencipta. Maka di sanalah Bang Jeffrey, sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak akan bisa dilihat. Bahkan kita jauh sedikit telinga yang ada dalam tubuh kita. Mata kita sendiri tidak bisa melihat telinga secara langsung, padahal itu dekat gitu. Padahal itu masih ada jarak ya agak jauh dikit gitu kan. Nah, sehingga sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak bisa dilihat. Seperti halnya saya melihat matahari. Matahari itu
makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita manusia tidak ada yang mampu melihat zatnya matahari karena sangat dohir. Terus apa yang kita lihat ketika kita melihat ke atas? Hanya cahayanya saja, hanya cahayanya saja. Oleh karena itu, saya teringat kisahnya Nabi Muhammad ketika pulang Isra Mi'raj. Ditanya oleh para sahabat, "Hal ra'aita rabban?" Apakah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat. Gimana Nabi Muhammad menjawabnya? Ana arok nuron. Saya melihat cahayanya saja. Jadi yang Allah lihat hanya cahayanya saja. Karena tidak akan mampu kita sebagai makhluknya di dunia ini melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, makhluknya saja matahari, tidak ada orang yang mampu melihat zat matahari, hanya cahayanya saja. Begitupun dengan Nabi Musa, itu Islam memahaminya ketika ayat Al-Qur'an Allah berfirman, kaifa tarani walakin turun ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, gitu kan. Allah itu hanya memindahkan cahayanya saja kepada gunung, tapi Nabi Musa sampai pingsan tidak kuat. Itu baru cahayanya. Tetapi Nabi Muhammad masih mampu melihat cahayanya, tidak sampai pingsan. Jadi seperti itu Bang Jeffrey ya. Mohon disimak baik-baik, dipikirkan dengan akal sehat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Bang Jeffrey, mohon maaf agak kepanjangan, silakan. Wah, jangan-jangan tidur Bang Jeffrey. Bang Jeffrey? Oh, sia-sia. Sia-sia. Lanjut silakan ditanggapi, silakan. Dan begini Bang Jeffrey, cobalah pikirkan gitu kan Bang Jeffrey. Begini ya, kalau Tuhan sekarang harus bisa dilihat, Tuhan itu tidak adil Bang Jeffrey. Kok saya bilang seperti itu? Ketika manusia ada yang buta, sedangkan semua itu kan tidak lepas dari kehendaknya Tuhan, berarti manusia tersebut tidak bisa melihat Tuhan. Tidak adil lah terhadap orang-orang yang buta kalau Tuhan harus bisa dilihat. Terus kalau suaranya bisa didengar, gimana kalau orang-orang yang tuli? Tidak adil lah Tuhan kalau seperti itu. Bahkan Bang Jeffrey sendiri yang meyakini bahwa Tuhan pernah berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Apakah Bang Jeffrey pernah melihat secara langsung? Terus kan saya lihat di Bible, kitab suci. Nah, maka ini yang harus dipahami oleh Bang Jeffrey, sehingga bagaimana caranya supaya akal sehat itu tidak bertolak belakang dengan keimanan. Jadi akal sehat harus sejalan dengan keimanan, karena yang membedakan antara manusia dan binatang yaitu akal sehat Bang Jeffrey. Oleh karena itu saya bangga, bahkan saya iri terhadap saudara-saudara saya seperti Kang Al Hidayah ini, Kang Fikai, Dinda Setia gitu kan, mu'allaf yang baru beberapa hari ini. Dinda Setia baru 6 hari, sekarang ke-7 harinya, tapi udah sudah 6 hari ya, insya Allah masuk 7 hari. Tuh, iya luar biasa itu Bang Jeffrey. Jadi memang karena berpikir gitu kan, sehingga mu'alaf ini cepat cerdasnya gitu, karena dia menemukan Islam itu hasil berpikir, sehingga dilarang orang masuk Islam itu karena pemaksaan. Di Al-Quran sendiri la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, atau karena uang atau karena perempuan dilarang, tetapi harus benar-benar karena pilihan dari hati, meyakini dalam hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan itu semua hasil berpikir. Kita mau membuka pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita dari kebenaran Islam. Begitu, tidak menutup dari kebenaran, karena arti dari kafir itu sendiri Bang Jeffrey, dia itu menutup dari yang namanya kebenaran. Itulah kafir, arti daripada kafir itu menutup diri. Silakan Bang Jeffrey ditanggapi, silakan. Bang Jeffrey? Ya. Iya, silakan Bang Jeffrey. Aduh. Atau mungkin gini Bang Jeffrey ya, mumpung di sini banyak guru-guru, mungkin kamu bertanya-tanya tentang Islam, tanya-tanya aja lah di Islam tuh gimana kan, gitu. Tapi coba kelarkan dulu apa yang disampaikan sama ini abang mungkin ya Ustadz nih. Mungkin ada tanggapan atau renungan dari Anda gitu kan. Kami mau mendengar jawabannya itu seperti apa. Setelah Anda mendengar hujah-hujah yang kita sampaikan mau dari data ataupun menggunakan akal yang logik. Mungkin ada sesuatu yang Anda boleh pikirkan dan dipertanyakan gitu. Silakan. Ya,
kalau saya lihat di dalam Bible ya semuanya sejalan dengan itu. Al-Quran, nyembah Tuhan satu, Yesus utusan, Yesus manusia. Ingat Bang Jeffrey, ketika mungkin Bang Jeffrey tidak heran ya, ketika Kristen-Kristen membawa ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan, gitu kan, bukan utusan saja. Sebenarnya yang paham Quran itu siapa gitu, karena memang mohon maaf banget Bang Jeffrey ya, karena Quran itu bahasa Arab dan di sana kita ada disiplin ilmu melalui ilmu tafsir para ulama dan kita harus pelajari itu semua karena mereka yang punya kualitas, punya kapasitas untuk menafsir Al-Quran selain baginda Rasul. Oleh karena itu begini Bang Jeffrey, ketika orang-orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa itu wajihang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya itu terkemuka di dunia itu Nabi Isa menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, karena tidak ada pangkat tertinggi manusia di dunia ini kecuali Nabi dan Rasul. Itu pangkat tertinggi, utusan Allah gitu kan, para penyampai firman, penyampai wahyu. Itulah terkemuka di dunia semua, bukan hanya Yesus saja, semua para Nabi dan Rasul. Dan itu kan ada di akhirat terkemuka, karena para Nabi dan para Rasul itu di akhirat itu bisa memberikan syafaat pertolongan terhadap umatnya. Dan ingat Bang Jeffrey, Anda tidak bisa berbohong bahwasanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Nah, oleh karena itu Yesus berhak memberi syafaat pertolongan nanti hanya untuk Bani Israel, karena diutus dia hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam. Dan itu maksud daripada terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan hanya Nabi Isa saja, tetapi semua para nabi terkemuka di dunia dan di akhirat, karena di dunia menjadi seorang utusan dan di akhirat mereka semua bisa memberikan pertolongan syafaat terhadap umat-umatnya yang dia kehendaki. Jadi seperti itu Bang Jeffrey. Bahkan di Al-Quran sendiri banyak lah yang memang Nabi Isa ini adalah Abdullah. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi sangat salah gitu kan ketika Oten ini mengambil data-data Al-Quran untuk membantu ketuhanan Yesus. Karena di Al-Quran sendiri Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, dia Abdullah, hambanya Allah, Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah. Bahkan di ayat surah Ali Imran Allah menjelaskan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu sama seperti halnya penciptaan Nabi Adam. Dia dari tanah, cuman caranya saja yang beda. Kalau Nabi Adam secara langsung, karena Allah menciptakan Nabi Adam itu tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Tetapi Allah Maha Kuasa menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah, hanya melalui seorang ibu. Dan Siti Hawa itu diambil dari rusuknya Nabi Adam, gitu kan. Berarti ini hanya seorang ayah, ya diibaratkan dengan ayah Nabi Adam ini, karena diambil dari tulang rusuknya Adam tanpa seorang ibu. Dan kita semua diciptakan oleh Allah melalui perantara ayah dan ibu. Nah maka itu hanya caranya saja. Adapun dalam konsepnya tetap semuanya kun fayakun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Bang Jeffrey. Jadi seperti itu Bang Jeffrey. Jadi sangat salah gitu. Muslim hanya tertawa karena Oten ini hanya mengambil terjemahan, tidak paham original teksnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau menemukan kebenaran Bang Jeffrey cukup di Bible. Benar kata Dinda Setia tadi. Cuman Bible-nya kita kembali ke original teks, karena di terjemahan ini sudah banyak dirubah-rubah, bahkan direvisi dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu Bang Jeffrey. Silakan Akhi Al-Hidayah, fadol. Aduh, saya terlalu banyak ngomong ini Akhi. Ya, enggak apa-apa Ustaz, biar terarah. Silakan nanya nih. Lanjut Bang Jeffrey. Ya, maksudnya sudah dulu ya, ini ya pemahamannya berbeda, jadi hanya saja saya penyampaiannya kurang lancar. Masih belum lancar betul, jadi memang sulit ya. Sudah dulu ya. Jeffrey. Ya. Jeffrey. Tuhan Ya. itu berapa sih menurut kamu? Tuhan Sang Pencipta itu satu atau dua? Ya satu. Boleh nggak Tuhan itu masuk kandungan terus dilahirkan?
Maksudnya? Ya kan Tuhan kamu Yesus apa bukan? Bukan, Tuhan Allah. Oh, Yesus bukan Tuhan. Iya. Kan oh, pinter lah. Begitu. Oh, udah mau lama ya. Tapi kamu masih Kristen kan? Kristen. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Ya. Udah mulai pinter lah kau dikit lah masalah Tuhan. Ya tinggal diraba-raba dikit lah, dipoles-poles nih kayak Setia dulu nih. Ya udah, belajar lagi aja ya. Yang penting kau jangan menuhankan anak orang dulu ya. Iya. Ya udah. Kalau masalah yang lain-lain ya nantilah kita poles-poles lagi. Sering-sering masuk sekolah sini aja belajar. Oke? Ya. Tapi kamu follow aja. Bang Jeffrey di follow aja. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa kita ngobrol santai lagi ya. Oke. Semuanya yang ada di sini para guru ya di follow aja semuanya. Jadi Jeffrey ini sudah asyhadu alla ilaha illallah. Tinggal dilengkapi syahadatnya aja, baru belajar. Yep. Ya. Tapi kamu masih rajin ke gereja? Ya, sering-sering. Ke gereja ngapain? Berdoa. Yesus nggak pernah ke gereja loh. Ya memang. Terus ngapain lo ke gereja? Ya berdoa. Hah? Berdoa. Ya tapi kan Yesus bukan ke gereja deh. Ya memang belum ada gereja di zaman. Yesus itu cara berdoanya kayak gimana? Ya seperti di dalam Bible. Apa itu? Yang meminta kepada Bapa. Gerakannya? Bersujud. Memang di gereja bisa sujud, ada meja di depannya, nyangkut tuh pala. Nah, inilah sukanya Bang Andi ini, memang. Lanjut, Bang Jeffrey, santai aja Bang Jeffrey, jangan tegang-tegang. Bang Andi ini baik, baik Bang Andi. Jangan terus. Yesus itu kan komik dong Bang Andi. Iya, Yesus itu kan kalau masuk rumah ibadah buka sepatu, buka sendal. Lu kenapa? Udahlah Jeb, hiduplah yang bersih. Harus ibadah itu harus ada aturannya, diajarkan oleh nabinya gitu. Nggak boleh buat ibadah sendiri-sendiri gitu. Tapi Jeb, kamu udah nggak makan babi kan? Ya, kalau tidak ada saya tidak makan, kalau ada saya makan. Buset dah. Kalau nggak ada apa yang mau dimakan Bang? Bener juga ya. Tapi nggak pernah makan kabel kan? Tidak. Ya, kabel jangan. Ya. Apalagi kampas kopling jangan. Keras. Bang Jam. Lucu juga si Jeffrey ini, lucu gitu loh, jujur apa adanya gitu loh. Ya nggak makan babi lah kalau nggak ada. Tapi kalau nggak ada dia embat gitu. Iya. Tapi Yesus kan ngajarin nggak boleh makan gituan. Hah? Yesus nggak ngajarin makan babi, melarang, haram. Kan dia pernah bilang yang masuk ke mulut itu bukanlah najis, yang keluar dari mulut bernajis. Itu kan cuma kata-kata buat cuci tangan. Jadi kalau boleh makan apa saja, yang penting jangan muntah gitu ya. Iya. Oh ya udah. Keluar di jamban. Kalau sunat Bang. Keren. Ya. Keren. Bang Jeffrey udah sunat belum? Ya belum. Bentar Bang Ray Muslim ya? Muslim Bang. Muslim dia. Assalamualaikum. Enggak, masalahnya kan ada juga yang ini kan, yang sunat Bang. Masalahnya yang Kristen kan ada banyak juga yang sunat. Biasakan Bang Ray. Assalamualaikum kalau Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang. Astagfirullahaladzim.
Maaf bang. Jeb, nanti kalau kamu mati nanti ketemu Yesus. Sini dulu. Jeb. Iya Tuhan. Sana Yesus manggil nih. Iya Tuhan. Sini loh Jeb. Siap. Dicium mulutmu. Loh kok bau babi? Siapa yang nyuruh makan babi? Nah, lu jawab apa? Paulus. Ya, kalau sudah makan kan dibuang di jamban. Lu enggak, maksudnya Yesus gini. Siapa yang kok suruh kamu makan babi? Kau jawab apa? Hah? Yesus tinggal bilang ya, Yesus bilang yang masuk di mulut tidaklah najis. Terus Yesus ngomong, waktu saya hidup nggak pernah ngajarin kayak gitu. Lu jawab apa? Ya di kitabnya itu ada tertulis begitu. Itu mau bagaimana? Oh ya udah. Tadi kamu belum disunat juga kan? Ya belum. Terus Yesus Tapi panggil. Bang Andi dari suaranya Jeffrey ini berapa tahun Jeff? Mohon maaf. Dia sudah 30-an ya. 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 Siap-siap. Panggil. Memang anak muda kan harus kritis pemikirannya gitu kan. Jangan imani saja gitu. Harus memang itu luar biasa kalau anak muda itu. Terus Yesus panggil lagi, Jeb sini. Ya siap Tuhan. Coba buka celanamu. Loh, kenapa ada kulupnya? Lu mau jawab apa? Ya perintah Alkitab begitu. Lah ya. Yesus waktu ngajarin dia harus dikerak kulit tanganmu, harus disunat kata Yesus. Gimana? Jawabnya? Ya kan bukan diwajibkan untuk kita. Untuk siapa itu? Orang-orang yang bukan keturunan Abraham. Tapi Yesus kata, aku disunat, kamu enggak. Gimana jawabnya? Ya perintah dalam Alkitab begitu. Di mana tertulis? Ya sunat di Abraham. Kalau mau sunat Anda harus masuk ke kemah Abraham atau dibeli oleh Abraham. Baru perjanjian itu berlaku. Ya masih ada kemahnya Abraham sekarang. Udah nggak ada. Ya, tidak ada. Ya boy, itu alasannya. Kok kenapa nggak bikin kemah aja sendiri? Baru masuk disunat situ. Berkemah sama Setia itu. Setia, bikin kemah besok sunat dia. Hanya melihat perintah saja. Kan perjanjiannya begitu. Ya udah terserah kamu aja. Bang Andi, ini aku takutnya Jeffrey ini malah tambah puyeng. Hampir benar. Dulu Setia begini, kayak lu Jeb. Ya Setia pertama-tama lu masuk ya. Iya. Iya, dulu Setia kayak gini. Pertama masuk Tuhan saya 5 bang. Ya, akhirnya izin. Wallahu alam ya, ini mau ngepray atau tidak di bawah katanya ada yang musyahadat. Kalau misalnya ngeprank juga nggak apa-apa, kita ajak diskusi karena Islam tidak butuh mereka gitu kan, mereka yang butuh Islam. Bang Rai akhirnya, mohon maaf, antum bisa di bawah dulu, maaf ya. Ya siap bang. Ya pastinya, terima sehat akhi. Ya naikin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu Setia itu pertama masuk melebihi dari lu, tuanya 5 lah, mau makan babi lah, nggak ada macam-macam lah. Tapi memang Setia udah disunat sih, lebih parah dari lu gitu loh. Tapi lama kelamaan alhamdulillah. Ya, memang saya cuma ikut perintah Alkitab saja. Perintah siapa Jeb? Ya yang tertulis di dalam Alkitab. Apa? Ya soal sunat sama makan babi tadi. Yesus nggak pernah makan babi. Yesus nggak pernah disunat. Yesus disunat 8 hari. Iya. Nah, kalau kau ditanya nanti terus jawab apa? Jawab saja dari awal mula yang sunat itu ada. Jadi ditampol congor lu kalau ngomong jawab kayak gitu. Ada. Susah karena memang jarang baca Bible, susah sih. Kita misalnya kasih Matius 7 ya, 21 sampai 23 ya. Gak enak juga sih. Tapi susah lah anak-anak kayak gini. Lanjut lagi lah, mudah-mudahan Jeffrey kembali ke jalan yang benar. Kalau Kepas dipilih masuk Islam apa masuk angin, Kepas milih masuk angin. Kalau kamu Jeff? Kalau kamu Jeff pilih masuk Islam atau masuk angin?
masuk kamar mungkin. Ya udah Bang Abu. Lanjut. Anak kayak gini nggak terlalu serius, yang main logika sederhana aja. Lanjut Bang Abu ya. Kayak dulu saya setia itu loh, nggak pernah gue terlalu jauh gitu, santai kayak gini-gini. Akhirnya dia bisa potong kuala dia. Lanjut Os, itu ada yang baru masuk. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya ya. Sudah jam ini. Di Jep, kamu di mana posili? NTT. Oh NTT Anda. Sama. Kayaknya mau rungkat nih. Oh ya. Aku di NTB sih. Oh, jauh. Ya berapa langkah lah NTT mah, lewat darat nyampe. Kamu nanti kalau ada sirkuit Mandalika, kita ketemu nanti di sirkuit ya. Di mana itu? Jadi nggak tahu sirkuit Mandalika. Tidak. Ya di NTB. Oh. Kan tempatnya nonton balapan. Lu pikir nonton balapan sapi, balapan motor. Bang Dahandi izin bentar. Ya silakan. Sudah dulu. Bang HSB monitor, Bang HSB. Saya pamit dulu ya. Halo. Ya. Siap, Bang Japri, terima Oke, kasih. terima Banyak kasih belajar ya Bang Japri ya. Ya. Banyak baca Bible. Ya, lain waktu nanti kita ketemu lagi lah di lain waktu ya. Oke. Ya. Makasih Bang Jeffrey. Yuk. Bang HSB, silakan. Selamat malam. Malam. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Bang HSB. Apa sah ya syahadat di sini hukumnya? Gimana Bang HSB? Suaranya kecil. Halo. Iya, silakan. Saya mau syahadat nih. Cuman apakah sah di sini? Masya Allah, Masya Allah. Bang Handi coba di ini dulu sama Bang Handi. Fadol Bang Handi. Ditanya-tanya dulu Bang Handi. Dari agama apa dulu? Protestan. AKBP. Terus kenapa Anda mau syahadat? Bingung aja sama pola Trinitas. Kenapa Bang? Bingung sama Trinitas. Selain itu, apa lagi Bang? Ya, kalau dibandingi banyak kontradiksinya sih. Ya. Nggak, konsep ketuhanannya agak membingungkan gitu ya. Iya, sebenarnya lebih banyak ajaran gerejanya daripada Biblenya. Bukan kami nggak percaya Bang, tapi kalau bisa Abang harus nyetor identitas dulu ke hostnya dulu, minimal dikirim dulu. Terus boleh, open cam juga bisa ya Bang? Boleh. Ya udah dikirim aja dulu KTP-nya Bang. Kemana? Ya, dan untuk saudaraku yang di bawah ya, bantu follow ya biar bisa open cam. Ini followernya dikit kali. Tulis saya nomor saya. Silakan. Via WA bisa. Oh boleh. Ya. Berapa nomor? Udah siap pulpennya Bang? Bentar ya. Ya. Oke. 0813. Ya. Ditambah 9233 9233 7800. 7800. Ya. Di WA aja Bang. Oh, ini WA. Ya baik. Saya WA ya. Dengan atas nama siapa ini? Andi. Oke, baik. Tunggu ya teman. Kita positive thinking aja ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah Bang Handi dari tadi malam dari maghrib mula otennya kagak jelas semua ya, tapi luar biasa memang. Ya benar sih, kita mengedukasi saudara-saudara kita yang di bawah ya saudara. Yang sadar itu yang menyimak yang di bawah.
Adapun yang berdiskusi di atas ya kita tidak. Insya Allah kalau beliau benar-benar mensyahadat, insya Allah Bang Jawa bangun. Insya Allah. Iya benar Bang Andi. Apa mungkin Bunda Rama yang syahadatkan Bang Andi? Enggak. Ya perempuan nggak boleh mas laki. Ya. Perempuan sama perempuan lah. Kecuali udah nggak ada laki gitu, baru boleh terpaksa Nanti gitu ya. bilang mertua bagi can aku dong. Tapi tadi sih kayaknya teman kita ini serius karena dia ingin memeluk Islam karena bingung dengan konsep trinitasnya itu. Ya udah jelas Bang Andi, kita tahu kalau sudah begitu tipe-tipenya kan. Boleh tahu kalau yang bukan ini. Alhamdulillah ya teman-teman, memang betul bahwa apa yang dijelaskan sama Ustaz Abuya tadi, kita mengedukasi apa yang dibawa itu kan, kita menjelaskan minimal. Tapi syukur Bang Andi ya, malam ini adapun pendeta tadi itu agak keras, tapi bukan kayak yang biasa-biasa kita temui yang tipe-tipe memang penghujat gitu. Alhamdulillah, macam si Jepri juga masih boleh di inilah. Orang-orang begitu lambat atau cepatnya itu akan pasti itu ketemu hidayah itu. Dia kepental lama keluar ini. Ada nge-WA enggak Bang Andi? Ya mungkin dia nggak mau WhatsApp dulu kali. Kita santai aja gitu. Iya benar-benar. Ya kan Abuya udah ngomong juga. Islam itu nggak butuh kalian, tapi kalian yang butuh Islam. Karena Islam itu kan selamat. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu ya gimana mau masuk surga kalau nggak melewati jalur Islam? Tunggu aja dulu sambil ngobrol santai. Nah memang ini ya Bang ya, kalau coba tanya si Reski itu, waktu dia masih Kristen dulu, pusing dia apa ini Trinitas ini. Dia sendiri pusing loh. Kata dia, Bang Andi kok kepala saya puyeng ya tentang Trinitas ya. Ya puyeng lah. Orang ada Bapa, ada manusia, ada malaikat, digabung jadi satu jadi Tuhan. Nah, pusing kan Setia? Bukan pusing lagi, hampir gila saya Bang. Bergila dia. Kamu datang belum setor ayat lu. Udah berapa hafal? Lupa saya. Setor dulu, setor. Masya Allah. Ya. Al-Ikhlas, terus Al-Fatihah, terus apalagi kemarin lupa saya Pak Ustadz. Jangan panggil Ustadz saya, abang aja. Nanti ingat lagi. Coba. Tapi saya sedikit. Ya coba diulang dulu mulai dari Al-Fatihah. Yang dihafal aja coba, biar Abuya yang ini menilai. Nggak usah takut salah ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, Masya Allah. 80% Bang Andi, udah keren itu, tasdidnya udah pada benar, tinggal makhrajnya saja dikit-dikit itu nanti perbaikan. Masya Allah. Halo, yang kedua. Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Masya Allah. Baru 6 hari loh ini. Setia itu bismillahnya jangan laju ya, supaya kita meresapi kan lafazan itu. Jangan laju itu bismillahnya kalau boleh. Jangan cepat-cepat. Iya, jangan cepat. Slow aja. Baru 6 hari loh itu Abu ya. Masya Allah. Memang saya juga heran ketemu dia itu tadi pagi di Dinda Setia ini. Katanya mualaf 6 hari, tapi ketika bernarasi itu kayak udah muslim lama. Keren ini. Masya Allah. Namanya Muhammad Reski itu namanya, bukan lagi Setia, Muhammad Reski. Di akun saya yang kena pelanggaran Bang Andi. Itu saya sudah pakai Muhammad Rizki. Tapi ini karena kena pelanggaran saya pakai akun ini, akun 2. Nggak apa-apa, itu ujian, santai aja nggak apa-apa. Selain Al-Ikhlas apa lagi?
Ntar Pak Andi, saya lupa ya apa kemarin saya pelajari. Itu yang malikin nas itu apa itu? Oh, Anas. Ya, coba. Tahu Pak? Kalau subirabin nas itu ya? Iya. Oh, itu mengusir papakan babi itu. Coba. Kul a'udzu birabbin nas gitu Bang. Pelan-pelan aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi min syarril waswasil khannas. Bukan hu. min syarri waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Coba Ustaz Abu ya, antum mungkin pelan-pelan aja kan, ada juga orang lain sini biar Ya, kita Masya aja. Allah. Jadi memang ya sambil diresapi, benar kata Kang Al Hidayah, pelan-pelan gitu, jangan terlalu kecepatan. Jadi memang per hurufnya itu Al-Quran nanti Salah. Masya Allah. Masya Allah, iya memang per hurufnya itu. Minta maaf teman-teman ya, saya lagi belajar. Jadi mohon doanya, semoga saya bisa banyak menghafal. Amin, amin ya Allah. Karena memang kita belajar di usia sudah seperti saya ini, ibaratnya kita menulis di atas air, melukis di atas air. Jadi agak berat gitu, tapi saya tidak akan pernah menyerah. Masya Allah. Keren. Ini Setia ini saya beri gelar ini ya, Abu Bakar dari Timur. Jadi Maluku ini Bang Abu ya. Oh, Maluku. Iya. Masya Allah. Belum nikah, Bang Andi? Pernah. Oh iya, Masya Allah. Iya. Dan kemarin saya juga punya tunangan orang sini, tapi akidah saya yang kemarin yang lama, akhirnya saya putuskan untuk sendiri karena tidak mungkin saya teruskan. Iya benar. Padahal saya nikah lagi kurang lebih 1-2 bulan ini saya mau nikah ini. Tapi saya lupa tanya kemarin gimana reaksi keluarga, terutama orang tua gitu setelah tahu memeluk Islam. Iya, bismillah. Saya sampai saat ini saya belum bisa untuk terbuka secara itu, Bang Andi, masalah keluarga. Iya. Nanti mungkin kalau saya terbuka sudah langsung dengan saya buat sertifikat mu'alaf. Betul Bang Andi, itu memakan waktu itu, bukan waktu yang mudah, apalagi kalau belum keluarganya Bang Setia ya. Masih sendiri antum ya? Iya. Memakan waktu itu. Kalau aku 2 tahun Bang hari itu kalau aku. Kalau kamu lagi misalnya ada masalah keluarga di sana, saya kasih kau tiket berangkat ke Makassar sampai di Bolangi di tempatnya Bang Juma. Masya Allah. Tenang aja. Sana ada masjid kau rawat, terus ada wisata. Kau disitulah mengelola wisata sama anak-anak. Insya Allah. Insya Allah. Kalau terjadi apa-apa ya sama keluargamu di sana ya, misalnya, tapi jangan sampai lah ya. Iya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan bukan cuma kemudian saya yang selamat, tapi keluarga saya juga insya Allah saya bisa selamatkan mereka. Amin. Memang begitu Dinda ya. Karena di dalam surah Al-Asr itu sendiri orang-orang akan celaka. Wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang pertama yang tidak akan rugi yaitu terkecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, akhina Setia sekarang sudah menjadi orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, itu yang kedua, beramal soleh. Dan kita semua, saya pribadi selalu berusaha untuk beramal soleh, yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan yang terakhir, ingat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya mungkin orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga kita dulu,
saudara kita, teman kita, tetangga kita, baru nanti menyeluruh kepada semua manusia, termasuk orang-orang kafir. Begitu, akhina, masya Allah, keren, keren. Baru beberapa hari loh itu. Tapi memang berjanji waktu itu Ustaz, waktu beliau syahadat dulu itu berjanji memang saya akan belajar setiap ada waktu, saya berusaha belajar ayat-ayat surah-surah pendek dulu untuk sholat. Tapi saya sholat sembunyi-sembunyi dulu gitu. Beruntungnya ini anak udah sunat gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot. Dan memang berjanji dia akan selalu berusaha store ayat gitu, Bang Abuya. Nanti kalau store ayat sama Bang Abuya aja ya di sini ya. Beliau itu ngajinya, belajar ngaji sama beliau. Insya Allah, amin, amin. Jadi kita di sini saling melengkapi ya, saling melengkapi Dinda Setia, karena tidak ada satu muslim pun yang merasa lebih hebat dari saudaranya yang lain. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, al muslim lil muslim itu kalbunyan, sesama umat muslim itu bagaikan sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'du, kita saling melengkapi satu sama lain, sehingga seperti guru saya Bang Andi, apalagi guru Dazuma gitu kan, Kang Al Hidayah, semuanya yang ada di sini ya mereka punya kelebihan, tetapi di sisi lain tetap mereka punya kekurangan. Apalagi saya gitu kan, lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Intinya ya kita belajar sama siapa saja dan ambil kebaikannya, kelebihannya. Adapun masalah kejelekan, namanya manusia gitu kan, al insan mahalul khata wan nisyan, tempat salah manusia itu. Jadi sangat salah ketika orang mencari kejelekan orang lain. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah. Jadi jangan mencari hitam di dalam hitam gitu. Carilah putih di dalam hitam gitu kan. Ngapain cari hitam di dalam hitam gitu kan. Oleh karena itu ya kita maklumi gitu kan, meskipun sekelas ulama ataupun apapun itu ya pasti ada kejelekan, ada sesuatu yang tidak baik ya kita tinggalkan itu, tetapi yang baiknya saja yang kita ambil. Khudh ma sofa wa da' ma qadar, ambil yang baik dan tinggalkan yang jeleknya. Jadi kita harus fanatik terhadap kebaikan, kita fanatik terhadap kejelekan gitu kan. Meskipun dari seorang ulama kalau jelek ya jangan diambil, tapi kita harus toleransi terhadap kebaikan. Meskipun dari penjahat, pencuri, kalau kebaikannya kita ambil, jangan fanatik terhadap orangnya. Begitu akhirnya Allah. Kalau yang mau syahadat tadi itu ya ngeprank kali, nggak ada kok. Kita nggak terlalu mengharap kok. Iya benar. Masya Allah, begitu ya. Memang Oten ini. Ya kan gitu di Al-Qur'annya juga Bang Da. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi memang ada beberapa orang itu yang Kristen itu, yang non muslim, yang kafir itu, mereka bilang ingin bersyahadat, saya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tetapi faktanya hatinya tidak beriman. Karena kita manusia tidak tahu isi hati seseorang. Apa tujuan mereka kok seperti itu? Sudah Allah jelaskan, yukhadi'unallah, dia ingin menipu Allah gitu. Walladzina amanu, ingin menipu kita orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sudah Allah jelaskan menipu dirinya sendiri. Yang tertipu itu Oten tidak sadar dia. Masya Allah. Makanya menipu dirinya sendiri, berselisih paham siapa yang mereka bunuh. Nah, gitu. Sampai sekarang ya, Abuya masih berselisih paham. Aduh, ada yang menarik loh, Ustadz. Iya, Dinda gimana? Saya coba bandingkan ya. Satu perikop itu sangat susah untuk saya bisa pelajari. Sangat susah saya hafalkan maksudnya. Lu salah. Mempelajari satu perikop itu lu harus pegang sekop. Salah kemarin. Saya cuma megangnya ini sendok. Roda lu pegang. Susah itu. Padahal bahasa Indonesia. Ya karena tidak ada hikmah, tidak ada nilai-nilai religi yang bisa menyentuh hati.
karena original teksnya ya Yunani, gimana bisa kan gitu. Ya lagian Bang Andi ya, kalau tidak salah di original text, kalau di Yunani Quina itu tidak ada pakai perikop-perikop ya. Apa menariknya itu perikop sih? Mereka mau ke perikop-perikop. Kalau kita kembalikan kemudian ke original text, kan perikop-perikop tidak ada. Itu sekadar untuk memberi penjelasan, tapi tidak merubah ayat tersebut maksudnya. Contoh ketika Yohanes 10:30, padahal sambungannya di 29-nya bahwa Bapa lebih besar. Ketika di Yohanes 10:30 didudukkan kemudian Yesus sebagai Tuhan. Tidak membaca perikop mereka. Tetapi begitu kita membawa misalnya Yohanes 5 nomor 30, dia tidak bisa berbuat apa-apa, pasti dia bilang kedagingan. Jadi ini ada kaitan sebenarnya. Ini seperti Guru Ndazuma bilang ya, sebenarnya ini tipu-tipuan aja. Tidak ada faedah yang begitu itu sebenarnya. Pada dasarnya dalam keimanan orang yang beriman, yang percaya akan kitab, yang tertulis loh di kitab itu Bang Setia kan gitu ya. Apa yang tertulis tidak mungkin nanti itu kita ubah menurut apa yang cocok dengan kita. Nah begitulah pada dasarnya teman-teman Kristen ini selalu mengubah ayat itu agar terduduknya dengan konsep di dogma di gereja itu, sehingga boleh berubah ayat. Nah ini tidak boleh, kalau dasarnya dalam Islam tidak boleh. Apa yang tertulis maka itu yang harus dipraktikkan. Apalagi itu kan perintah Tuhan gitu. Tidak ada guna faedah-faedah Dulu Bang Hidayat, dulu Anda memeluk Islam itu cara belajar Al-Quran sampai fase begini gimana? Belajar sendiri apa enggak? Gimana? Saya belajarnya sama inilah bapak angkatku yang memasukkan aku Islam itu. Oh, belajar sampai beliau wafat tahun 2022. Tahun 2021 dia wafat tuh, kalau tidak salah, di kampung. Aku tidak sempat cuti. Dia mualaf apa? Malaysia. Jadi nggak dulu memeluk Islam kan nggak belajar Al-Quran, mempelajari Bible toh? Iya, Bible aja Bang Andi. Susah Al-Quran terpelajari kalau tidak ada guru. Benar. Tapi kalau sekarang alhamdulillah lah, sedikit gitu. Apalagi ada Ustaz Buya itu Kang Al-Hidayah. Saya kalau lagi guru-guru saya kalau lagi berdiskusi dengan Oten, saya lebih banyak diam. Karena apa? Karena pemahaman saya tentang Bible sangat minim. Karena memang Oten ini harus ditampar sama Bible-nya. Biarkan Bang Andi. Yang musuh mereka kan Bible-nya sendiri. Iya, gitu benar Bang Andi. Contoh tadi pendeta udah jelas tertulis dilawan. Pakai analogi nabok sendiri. Ketawa aja di bawah tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi lu kalah sama Edis lo. Ini lo pakar Al-Quran lo Edis itu. Aduh. Jadi mereka itu kan memang tidak ada ini Bang Andi ya. Kalau aku lihat teman-teman yang sekarang yang katanya apologet Kristen, sebenarnya mereka itu terlahir karena ujaran kebencian aja terhadap Islam. Dan memang yang pertama mereka basmi di kumal-kumal ini adalah apologet Islam ini. Nah, ini yang harus mereka basmi. Jadi sehingga mereka naik itu bukan lagi dengan suasana harmoni yang dialog. Contohnya hal-hal yang kadang-kadang anak-anak kecil pun boleh mikir gitu lah. Aku mau nanya, jam berapa Allah menciptakan laut? Coba. Ini pertanyaan. Seharusnya kalau kita yang mau mencari salah ya, Yesus itu kan jelas manusia toh, dipaku toh. Aku boleh nanya nih, siapa duluan dicipta ini, Yesus atau pakunya? Kan gitu. Kalau memang mau mencari salah, tapi tidak ada edukasinya di situ. Jadi teman-teman Kristen kalau mau berdialog, coba kembalilah kepada dialektika, mencari keterangan yang benar, bukan karena menyudutkan. Lanjut. Kalau dia bertanya begitu ya berarti dia nggak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Di Kejadian juga 1 sampai habis kan, di sana juga daratan dan lautan diciptakan. Kalau nggak salah pada hari kelima, ya sebelum manusia diciptakan. Nah ditanya balik juga, daratan dan lautan itu diciptakan jam berapa? Sebenarnya pertanyaannya itu membuat dia ketabok sendiri, gitu ya. Tapi oke lah. Disambut dulu Bang yang lain tuh Bang, yang 2 orang. Siap Bang Dah. Bang Sultan monitor. Silahkan Bang Sultan.
Sultan Bangkalan Malura tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alal kubur. Kok alal kubur sih? Lanjut. Semuanya dari Madura Bang. Wah, udah logatnya udah ketara, Mbak. Tadi juga sama Bang Handi. Madura tayo. Masya Allah. Gimana, Asih? Ada yang mau disampaikan? Silakan, Fadhal Asih. Gak cuman nyimak aja. Masya Allah. Dharma saya. Dharma. Saya. Alhamdulillah saya. Satu lagi Pak Anton. Pak Anton? Monitor Pak Anton, silakan. Silakan Pak Anton, ada yang tidak ingin disampaikan? Oh, ternyata tidak, karena dia diam. Aduh, agak lain Pak Anton, maaf ya. Itu Bang Ray naikin lagi dong, tadi mau ngomong orang diturunin gara-gara orang ngeprank. Gak jelas ya orang tadi. Silakan Bang Ray, kalau mau naik berikan permintaan Bang Ray. Oh, ada Cak Lontong nih. Cak Lontong. Oh, ada Cak Lontong nih. Ya Cak, biar Cak. Waduh. Terima kasih Cak Lontong. Wah. Ngeri pula. Ya, saya umumkan dulu ya untuk teman-teman yang ingin bergabung nanti tanggal 16 September 2024. Assalamualaikum Bang. Dalam rangka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bang Semak, bentar, silakan. Ya gue jawab apa ya dalam rangka, langsung gue jawab. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kalau mau minta sumbangan besok aja Bang, yang punya rumah nggak ada. Keluar. Kalau udah jam segini kan kita guyon-guyon dikit apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang. Apa Bang? Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Sampaikan sedikit Bang. Ya silakan Bang. Saya dan kita semua bersyukur telah diberikan agama Islam dan dibimbing oleh Nabi Muhammad yang jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang diberikan Al-Quran yang benar dan agama yang benar, dan dilakukan oleh kita melakukan ibadah sholat karena dibimbing oleh Nabi yang benar, yang itu Bang. Jadi kita tidak asal beribadah, kan sudah ada contoh beribadah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu Bang. Iya Bang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya perkenalkan dari Asad Marzuki dari Bali Bang. Masya Allah, Asad Marzuki. Iya. Jadi saya sering menyimak dialog, dan saya juga fan berat pada Bang Handi dan Bang Juma. Masya Allah. Itu sama Bang Al Hidayah dong, sebut satu lagi, nanti marah-marah Bang Al Hidayah. Gini Pak, siapa tadi namanya? Pak Marzuki. Pak Arsyad. Aku dulu Pak ada temen saya namanya Madi, Rundi, Bali gitu. Dia capek tinggal di Bali, mau pulang saja Sulawesi. Karena Bali susah, saya kalau pandai lihat bule-bule telanjang itu bikin rusak iman katanya gitu. Hati-hati di sana ya. Oke, siap. Katanya Bang Katanya Bang Andi mau jalan-jalan ke Bali, lihat bule. Saya tidak mau ke Bali, pusing saya nanti. Tidak dilihat itu ciptaan Tuhan, tapi dilihat dosa. Saya cakus, saya ke Bali kan saya cukup sini saja. Mungkin itu aja Bang. Saya perkenalkan diri, mungkin saya nyimak di bawah aja. Biar sehat-sehat. Siap, makasih.
Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Andi. Ya, kalau Bali itu susah makan, banyak warung jual babi. Saya takut saya salah makan. Guyon-guyon bang, santai pak. Tapi di Bali susah loh nyari apa ya. Kalau nggak hati-hati salah masuk gitu loh. Itu intinya teman Muslim. Jadi dilanjutkan nanti dalam rangka milad pertama Apologet Islam Indonesia tanggal 16 September tahun 2024 dipusatkan di Ciater Kabupaten Subang. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Nanti akan ketemu semua, hanya mendengarkan suaranya, Bang Joma, semuanya lah, nggak usah disebutkan satu persatu. Di sana Anda nggak bisa interaksi langsung, tanya jawab. Nanti ada kajian kristologi. Bang Abu ya juga teman-teman semua ustadz lain memberikan kajian Islam, tanya jawab, foto-foto bareng, diskusi ringan. Nanti juga akan kami datangkan pendeta. Kira-kira begitu. Jadi untuk mulai dari sekarang dipersiapkan. Ya. Kalau yang nggak sempat datang ingin memberikan sumbangsi, lebih terlancarannya noise ini, ya biarlah kita noise dulu sebentar. Jadi Anda bisa menyalurkan noise Anda. Kok noise Anda? Anda bisa menyalurkan sumbangsi Anda melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Majelis Lagi Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu teman-teman partisipasinya. Hubungi siapa Bang Andi? Hubungi siapa? Enggak hubungi, maksudnya? Kalau mau daftar, hubungi sekretarisnya. Sekretarisnya siapa? Oh, Kores. Bang Kores. Bang Kores, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Enggak, Bang Andi ini setia udah mualaf ya bang? Alhamdulillah sudah bang. Masya Allah, Masya Allah. Dari kapan nih bang Adi setia? Kalau nggak salah 7 hari yang lalu, seminggu kalau dipersingkat. Oh gitu. Saya minta maaf Dek ya. Waktu sering-sering di Kumal itu saya sering caci juga. Saya minta maaf ya Dek ya. Terima kasih sebenarnya Bang Abu. Saya juga kalau tidak makian mungkin otak saya masih beku. Makasih. Ya Dek, setia di mana tinggalnya Dek? Lagi di Maluku. Oh di Maluku. Udah kerja, kesibukannya apa sekarang? Saya driver mobil rental. Oh iya. Bang Andi, kalau boleh nanti tolong dikasih nomor ini ya, setia ya Bang Andi ya. Boleh. Setia, nomor kamu sudah ada sama saya kah? Belum bang, belum. WA loh, kamu ini kok nggak kasih nomornya? Iya bang. Kau tahu nomorku kan? Saya DM bang. Jangan di DM langsung tuh. Waktu Bang Andi baca itu saya rekam layar. Saya pikir tadi dia mualaf. Ya, nanti di WA ya. Iya udah kalau begitu. Iya, terima kasih Bang Andi, Bang Abu ya, semua gurunda di sini. Akhi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak bisa turun. Wah, ini memang kadang-kadang naik bisa turun nggak bisa. Sebenarnya namanya itu nggak mau dipanggil Setia, sebenarnya mau dipanggilnya Muhammad Rezeki. Dia itu Bang Rezeki. Tukar aja Bang, ganti aja namanya nanti. Sudah ada punya Rezeki tapi kena keblok. Oh gitu. Ya maaf. Nanti jam 5 pagi sebentar baru bisa kebuka. Oh iya siap. Keren kali namanya Bang Rezeki. Keren namanya itu. Siapa dulu yang ngasih nama? Abang saya yang ngasih nama. Insyaallah. Halo Bang Nasib. Assalamualaikum, selamat pagi. Nasib. Kang Nasib. Wah, agak lain. Kang atas kulam Kang, kumaha cicing wae. Bade di dia cicing wae ya Kang, kumaha.
Repeh wae gening tuara. Ini bapaknya bode. Ini bapaknya bode tadi. Ini Bang Bozo aja, Bang Bozo. Monitor Bang Bozo. Aku tuh lancar Sundanya, Kang Buya, aku tuh lancar Sundanya. Iya, tapi logatnya tetap enggak enak. Iya, iya logatnya. Sundanya tapi logatnya Makassar ya. Iya. Sunda iya logat Makassar, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa. Bang Bozo, silakan Bang Bozo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin kepada guru-guruku yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita semua, termasuk saya yang selalu setia menonton dan lihat Komal ini. Boleh nggak saya izin saya kirim ucapan terima kasih. Saya mau kirim surat Al-Fatihah kepada Abang Setia yang baru memeluk agama Islam. Mohon izin. Masya Allah. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Putus-putus ya. Ya kada budu. Ya kan Aku yang putus-putus Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan wa iyyaka nasta'in. Gak apa-apa, kita kan udah lanjutin. Iya. Jadi kalau kita ada sholat berjamaah teman-teman, terus sekiranya imam itu dan guru-guru yang lain. Jadi iya nggak jadi yang bisa saya sampaikan. putus soalnya jadi langsung dikendalikan aja udah. Siap Asina, terima kasih. Sekalian nanti di DM saja. Terima kasih Bang Handi. Ya. Siap, nanti sekalian dikirim di DM Bang Setia minta nomor rekening gitu kan. Jadi gini loh teman-teman, ini loh kita siapnya sebagai umat Islam ya, berbeda sama mereka. Malah kalau mati lampu pendetanya diem, semua diem, nggak ada yang bisa melanjutkan. Berbeda dengan kita lagi sholat berjamaah, terus imam kita mengalami halangan, ada sesuatu hal di belakang imam itu harus lanjutin terus begitu, nggak boleh terputus itu ayat. Masya Allah, makanya Al-Quran itu harus ada di dalam diri umat Islam. Jangan sampai membaca ayat suci Al-Quran tidak terang. Nanti ada yang motong-motong di luar sana. Nah, makanya spontan kita harus langsung nyambung gitu loh. Itu gerakan refleks gitu loh. Itulah indahnya Al-Quran itu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Bang Gajah. Silahkan. Bang Rijako. Silakan. Silakan. Monitor Bang. Monitor. Hei. Oh, agak lain nih orang. Bang Coki. Monitor Bang Coki. Tadi ntar lanjutin ya. Tadi teman-teman kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Muhammad Reski. Itu sangat pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Tapi sekiranya memang surah ayat suci Al-Quran itu tidak ada nilainya dengan apapun untuk menghadiahkan kepada saudara sesama muslim. Tapi lebih berbangga lagi gitu ya, ada ayat suci Al-Quran, ada juga berbentuk ya kunci dongkrak kayak apa kayak kan gitu ya, ya berbentuk untuk bantu gitu kan. Masya Allah, tapi itu goyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang apa maksudnya ya? Disapa nggak ngomong, tapi minta naik lagi. Silahkan Bang Rizaka. Silahkan. Ini malah di live chat YouTube saya malah ini dia. Malah diskusi dia. Yang dibahas ulangan 18 gitu ya. Iya, udah diskusi aja di situ. Ya ulangan 18 itu
Kalau nggak salah bunyinya begini, itu kepada Nabi Musa, aku akan sama seperti engkau ya Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutmu. Gitu loh. Jadi nanti ada nabi seperti Musa. Siapakah itu? Hanya yang memenuhi syarat untuk itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, yang ada di live chat. Nah, lanjut ada Uni Ripa naik. Silakan Uni. Uni, Fadol Uni, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Uni, Fadol Uni, Fadol. Mau menyampaikan yang pertama, selamat kepada Buya Strong, Bunda Rahma, Bang Andi, Bang Adiansa, dan Bang Zuma, Bang Pikai, Setia, dan Maniza. Selamat karena telah menjelang pagi. Semoga sehat selalu. Aku izin turun. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngadepin hotel siapa itu kayak gini? Tapi sebelum turun, dengar teman-teman yang nggak mau beli tas aku katanya nanti akan diblok sama Bang Juma ya. Coba ditampilin dulu tasnya biar jelas. Uni, silahkan. Saya Karena besok lah capek tidur Pokoknya kalau yang nggak mau beli tas aku, konon katanya akunnya akan diblok sama Bang Juma, konon katanya ya. Tapi Itu namanya pemaksaan. Masa orang dagang maksa orang, nggak bener lu. pokoknya kalau yang nggak beli tas aku masuk neraka. Ya buset dah. Hancur. Nah, izin turun ya. Sehat-sehat semuanya. Para punggawa apologet sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal kena Bang bagus. Nizar, silahkan Bang Nizar. Oh, ini Repa mulai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang dari Aceh. Alhamdulillah, insyaallah. Aceh itu dekat ini ya, Indramayu, bukan? Enggak lah. Itu si Fendi, kalau bisa Acehnya itu dibuang itu Bang Nizar. Dia mah pansos doang, dikatain orang Aceh. Iya serius, saya orang Aceh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan orang Aceh. Ya, Bang Ade. Ya, semuanya guru-guru aku izin dulu ya. Iya. Bentar dulu, aku mau istirahat dulu ya. Bentar Bu ya, terima kasih. Sehat selalu, mau istirahat, Bang Ustaz. Bang Pikai. Ya, lanjut. Iya, siap. Bang Pikai. Iya. Saya mau ini loh, mau mendengarkan perkataan abang tadi pas nanya sama pendetanya itu loh Bang. Aduh. Gimana itu? Mana itu? Ada tadi pas. Salah ngomong, aku ini yes. udah ngantuk nih. Mata aku di sebelah sudah dikatil ini. Orang matanya tinggal 5 watt itu udahlah. Yang tadi yang pas Nggak ada si apa-apa, ada Jerry Bang itu. Andi di sini. Bang Andi aja yang jelaskan untuk apa. Aku izin dulu ya, teman-teman, Bang Mirza, Contoh di sini ada Bang Andi. Boleh konfirmasi sama beliau. Teman-teman di bawah di sini semuanya. Aku mau istirahat dulu. Sayang sama guru-guruku tapi aku ngantuk soalnya. Oke, lanjut Kang Al. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada molop lagi nih, spare ini. Per sehat, Per. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Andi. Katanya bisa sakit loh. Iya Bang Andi. Jam 5 setiap hari sekarang kontrol. Lagi lu sakit kenapa nggak sehat sih? Kenapa? Lagi lu sakit kenapa nggak sehat? Sakit nggak sehat. Ya udah, terus semangat gitu ya. Jangan kendor. Yoi. Tapi ada kita Peri ini detik-detik terakhir ibunya itu meninggal gitu. Dia masih sempat mensyahadatkan ibunya. Tapi gerakan mulutnya sepertinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma nggak terlalu terdengar samar-samar. Ya kita serahkan sama Allah ya. Tapi tetap ibunya dikubur secara Katolik. Tapi mudah-mudahan benar-benar itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Fer. Lu berdoa aja terus. Buset. Ngorok siapa tuh? Ada orang nggak bisa nanjak nih. Udah gear berapa itu? Gear 3.
Ngeri dari tadi mungkin berikan permintaan baru dinaikin sampai ngorok. Dari tadi. Ya Allah. Coba Per, gimana sih ceritanya dulu Per? Itu berapa menit lu membimbing syahadat terus ibu lu menghembuskan napas terakhir Per? Kenapa Bang Andi? Berapa setelah membimbing ibu lu syahadat itu berapa menit baru menghembuskan napas terakhir? Oh itu sekitar 1 jaman Bang Andi kalau nggak salah 1 jam. Tapi masih ada reaksi gitu mendengarkan kira-kira? Masih ada reaksi ya. Mungkin pandangan Ustadz Abuya gimana tuh Ustadz Abuya? Kalau begini, kalau saya itu tidak bisa berpendapat, cuman saya mengikuti pendapatnya para ulama. Di dalam kitab Johar Tauhid, ulama menjelaskan ini tentang akidah ya, tentang usuluddin, pokok daripada agama, keyakinan. Kata ulama begini bunyinya, wan nutqu bil khulfi bit tahqiqi. Itu. Jadi memang dalam masalah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ikhtilaf para ulama. Sehingga ada yang mengatakan ketika memang hatinya sudah benar-benar percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu orang tersebut sudah bisa dikategorikan orang yang beriman. Karena keimanan itu sendiri definisinya yaitu tasdiqul qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membenarkan hati kepada semua ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, termasuk menuhankan Allah dan percaya terhadap firman Allah yaitu Al-Quran. Nah maka di sanalah kita husnudzon, kata Bang Handi tadi, bahwasanya meskipun memang tidak terdengar ucapannya, ya kita yakini ibu kita meninggal, terutama ibunya Kang Ferry ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kok sebagian ulama mengharuskan mengucapkan? Karena itu bentuk syariat supaya orang tahu bahwa ini orang sudah menjadi muslim, sehingga nantinya kan orang-orang yang mu'allaf itu nanti dibagi zakat gitu kan, termasuk asnaf itu kan yang 8 di Al-Quran, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru mu'allaf itu harus diperhatikan, hatinya harus kasih kebahagiaan gitu kan, karena banyak yang mereka harus hadapi ketika mu'allaf itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan mu'allaf itu semakin gak ada cobaan, bukan, justru semakin banyak cobaan. Bahkan yang muslim saja ketika berhijrah itu jangan beranggapan kita semakin gak ada cobaan, justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka di sanalah cobaan semakin berat. Oleh karena itu cobaan paling berat itu kepada para nabi dan para rasul. Setelah itu ya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para ulama, intinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya ini aja Bang Handi, Bang Zuma kan cobaannya dari oten itu kan. Jadi memang ya begitu, orang hijrah itu pasti cobaan semakin banyak karena semakin diuji keimanan kita oleh Allah. Allahu a'lam. Begitu akhirnya. Masya Allah. Ya cobaannya banyak jangan dari sini didatengin, camperin. Iya. Jadi begini Ustadz Abuya, jadi memang aku kan setiap pagi itu kadang melakukan sholat sunnah hajat gitu kan Ustadz Abuya. Nah jadi memang beliau itu sakitnya udah lama Ustadz Abuya, udah lama sekitar hampir 2 tahun kan. Nah memang bahkan pas udah dalam keadaan kritis, beliau mengatakan kalau mama terlahir dalam keadaan Katolik, meninggal pun juga harus dalam keadaan Katolik kan gitu Ustadz Abuya kan. Iya. Nah akan tetapi aku yakin gitu kan, karena ada sebuah hadis mengatakan kan, ana inda zani abdi bi kan gitu kan, Allah, aku ini Allah sebagaimana prasangka hambaku kan gitu. Iya benar. Nah kebetulan juga kan kepala atau mindset kita ini kan merupakan sebuah baitul makmur kan gitu Ustadz Abuya. Nah jadi memang pada setiap itu aku selalu menekankan dan aku selalu berprasangka bahwasanya aku yakin mamaku akan meninggal dalam keadaan Islam gitu Ustadz Abuya. Iya. Nah bahkan di setiap salat hajat itu aku selalu mendoakan beliau kan agar Allah memberikan hidayah kepada beliau kan, karena kan Allah itu kan muqallibal qulub kan gitu kan Ustaz Abuya ya. Benar. Nah jadi pas di waktu asar, aku selesai melaksanakan sholat asar itu aku sempat tertidur tuh Ustaz Abuya, tertidur dan mendapat alamat tentang beliau gitu Ustaz Abuya, bahwasanya beliau itu akan meninggal hari ini gitu. Dan pada waktu malam harinya di sehabis maghrib itu beliau memang udah drop itu Ustaz Abuya kan, udah drop, tapi masih bisa bicara Ustadz Abuya. Dan aku bilang kepada adik aku kan, ini kalau misalkan mama ini mau mengikrarkan syahadat pada hari ini, insya Allah dia akan meninggal juga pada hari ini gitu Ustadz Abuya.
Iya. Akan tetapi kalau misalkan dia masih belum mau mengikrarkan syahadat, mengaku Islam, ya mungkin Allah Ta'ala tuh masih memberikan dia umur panjang gitu, memberikan waktu gitu mungkin. Nah ternyata pas ketika adik aku manggil ambulans, aku tetap mengikrarkan dia gitu Ustaz Buya kan. Jadi memang pada saat dia sakit itu aku selalu mijitin dia, itu aku selalu menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad gitu. Terus seperti aku bersolawat kepada dia ketika dalam waktu memijitin itu gitu Ustaz Buya. Karena kan mungkin dengan kebesaran daripada solawat itu bisa menuntun dia gitu kan, membukakan gitu kan. Sepakat, ya. Nah, pada akhirnya beliau itu memegang erat tangan aku gitu Ustaz Buya. Megang erat tangan aku bilang kan, Mama mau nggak gitu kan ngumpul bareng kita gitu di di Yaumil Qiyamah gitu. Jangan sampai kita ngumpul itu hanya sebatas di dunia doang gitu kan. Jadi biar kita tuh nanti ngumpul bareng lagi di sana gitu. Terus biar kita bisa bercanda-bercanda lagi nanti di sana gitu Ustaz Buya. Nah, pada akhirnya beliau memegang erat tangan aku. Memang pada saat itu suaranya itu udah nggak bisa kenceng gitu Ustaz Buya. Karena giginya kan rahangnya itu sudah susah untuk digerakkan gitu. Tapi bibirnya itu masih kayak ada gerakan-gerakan gitu Ustaz Buya ketika aku membimbing beliau gitu. Nah, setelah selesai aku menuntun beliau, akhirnya beliau nggak lama itu baru meninggal dunia gitu Ustaz Buya. Iya benar-benar sih, karena memang begini akhirnya tobat yang tidak akan diterima oleh Allah itu sesuai yang difirmankan oleh Allah, yaitu ketika memang nyawa sudah ada di tenggorokan, itu kan. Oleh karena itu kan kisah Fir'aun itu sendiri ketika ditenggelamkan oleh Allah ya di lautan itu, sebenarnya dia itu sudah ingin mengakui kepada amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu, ingin mengucapkan itu, cuman ya karena memang nyawanya sudah di tenggorokan. Ya oleh karena itu memang Al-Quran sangat jelas menjelaskan bahwasanya tobat yang tidak akan diterima itu ya ketika nyawa sudah di tenggorokan, hina iding tang durun. Bahkan Allah berfirman ketika nyawa sudah di tenggorokan, hina idh balagotir ruhul hulku matang durun. Itu tafsir Jalalainnya seperti itu. Ayat Qur'annya hina iding tang durun. Jadi ketika nyawa sudah di tenggorokan, Allah perlihatkan tempat kembali kita. Apakah tempat kembali kita surga ataupun tempat kembali kita neraka. Oleh karena itu dicabut nyawa itu sakit semua orang, meskipun para nabi gitu. Cuman rasa sakit tersebut ada yang terasa atau ada yang tidak. Karena ketika orang yang baik, yang beriman dan beramal soleh, ketika dicabut nyawa dia diperlihatkan tempat kembalinya yaitu surga, maka kesakitan dalam sakaratul maut itu tidak terasa karena saking nikmatnya lihat tempat kembali yaitu surga. Adapun naudzubillah ya, sakaratul maut itu sakit, terus diperlihatkan tempat kembalinya neraka. Maka di dalam saya pernah beberapa kali ya secara langsung, saya paling ngeri gitu lihat orang sakaratul maut, akhi. Kalau orang dikubur saya tidak ngeri gitu, udah mati gitu kan. Dia paling ngeri itu menyaksikan secara langsung. Beda-beda sekali orang sedang sakaratul maut, akhi. Ada yang mudah, ada yang memang susah. Ya oleh karena itu wajar ketika ada yang meninggal dalam keadaan mata melotot gitu, ada yang. Jadi intinya itulah, kita selalu berdoa ya, kita muslim sendiri belum finish, belum final, kita tetap harus mempertahankan keimanan kita, akidah kita sampai kita meninggal, sehingga kita bisa husnul khotimah. Jadi perjuangan kita sama Oten sebenarnya sama gitu. Oten itu berjuang untuk menggapai hidayah, menerima hidayah itu sendiri, kita untuk mempertahankan keimanan, karena cobaan di akhir zaman ini kan Masya Allah luar biasa. Mungkin seperti itu akhirnya. Ini ada Bang Ben juga. Bang Ben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut akhi. Ini numpang nyari ilmu ya. Lanjut akhi. Insya Allah. Wah ini ahli ilmu mencari ilmu, masih mencari ilmu. Ngeri ini. keren. Bang Nonem, Assalamualaikum akhi. Kemana ini Bang Nonem? Gak ada ya. Silahkan akhi Ferry lanjutkan. Wah saya terkesan ini. Tapi ayah antum masih ada akhi? Kalau ayahku kebetulan udah ini Ustaz Buya. Jadi kan memang ayahku kan fanatik sama Katolik gitu Ustaz Buya kan. Nah dia tuh memang orangnya keras, bahkan aku pas memeluk Islam aja kan sempat kayak dipanah gitu kan di kampung sana. Nah jadi memang karena mamaku ini kasihan sama anak-anaknya ketika diperlakukan keras seperti itu gitu Ustaz Buya. Apalagi kan aku paling disayangkan sama mamaku gitu. Nah jadi ketika mamaku nggak mau anak-anaknya diperlakukan seperti itu, mamaku
akhirnya pisah dengan papaku gitu Ustaz Buya. Masya Allah. Oke. Berarti masih ada Akhi Ferry? Masih, cuman aku udah nggak pernah ketemu lagi Ustaz Buya. Tapi antum tahu di mana alamatnya tinggalnya? Tahu, karena kan aku sekolah itu di tempatnya dia, di NTT itu. Iya, kalau sedikit Akhina ya, sebenarnya ini saran untuk diri saya pribadi sebenarnya. Karena saya juga masih punya orang tua, Akhi. Tetapi mungkin cobaan yang menghampiri antum lebih berat daripada cobaan yang menghampiri saya. Kita teringat kepada kisahnya Nabi Ibrahim. Ayahnya, cobaan yang pertama yang Nabi Ibrahim terima itu cobaan dari seorang ayah gitu kan. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Gitu. Ketika Nabi Ibrahim itu menasehati, mengingatkan mungkin ya sayangnya seorang anak kepada ayah karena ini Azar ini pembuat patung kan, berhala gitu. Diingatkan oleh Nabi Ibrahim dan ternyata dia itu marah gitu kan. La illam tantahi la arjumannak gitu kan. Kalau kamu tidak berhenti menasehati aku maka aku akan banting kamu, istilahnya seperti itu di dalam Al-Quran. Tetapi saking tulusnya Nabi Ibrahim karena memang hanya ingin menyampaikan kebenaran Islam. Adapun hidayah sudah Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim itu ya. Kata Nabi Ibrahim ketika ayahnya marah, ketika diingatkan supaya bisa menerima kebenaran Islam, maka sa'astaghfirulaka rabbi, saya sebentar lagi akan memintakan ampunan kepada Allah. Innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya Allah itu sayang kepada saya. Jadi Nabi Ibrahim tetap tabah menghadapi cobaan yang datang dari seorang ayah, dan itu tidak mudah. Cobaan yang datang dari keluarga kita, apalagi ayah kita atau ibu kita. Maka mungkin sedikit saran dari saya Al-Fakir ya, bahwasanya meskipun mungkin di dalam hati kita, terutama akhi kan, mungkin ada sedikit tergores dengan seorang ayah, kelakuan orang, tetap kita dianjurkan untuk berbakti, dan kalau bisa karena hidayah milik Allah ya perlihatkan akhlak kita sebagai seorang muslim, gimana supaya hati ayahanda Akhi Peri itu tersentuh. Oh bener ya, muslim ini seperti ini. Begitu akhina, Allahu a'lam. Silahkan dari guru-guru yang lain. Ini Bang Handi belum tidur sebenarnya ini, tapi Oten kok sepi kali ya ini, mumpung ada Bang Ben ini. Aduh, pada kemana ini Oten? Allah. Bang Karempo, monitor Bang Karempo. Bang Karempo. Iya, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dari Mozambik ya. Ya, pasti. Mau bertanya nih, nggak boleh sih. Tafadhol, mumpung banyak para guru di sini. Silakan. Iya, Abu ya. Kemarin itu kalau nggak ada hajat lagi. Itu hajat, terus dia sakit kan. Terus dia masuk ke komal, Nasrani, terus dia minta diobati gitu. Nah itu hukumnya gimana tuh? Nah, maksudnya orang muslim minta diobati oleh non muslim gitu? Iya hajar loh. Oh iya. Diobatin sama orang Nasrani. Jadi cara ngobatinnya itu seperti ini, dalam nama gitu lah. Ya seperti yang biasa. Iya. Begini akhirnya ya, nanti bisa ditambahkan para guru yang lain. Saya sedikit saja. Kata baginda Rasul, fatadawao, kata baginda Rasul, berobatlah kalian. Li'anna kulli da'in dawaun, karena setiap penyakit itu ada obatnya, sehingga berobat itu merupakan salah satu syariat ikhtiar kita supaya kita disembuhkan oleh Allah. Jadi jangan kita mempunyai keyakinan sehat itu karena obat, karena dokter. Tetap di dalam hati kita sehat karena Allah, tetapi pelantarannya dokter, syariatnya dokter, jalan gitu kan. Jalan sehat itu dari obat, dari dokter gitu. Itu bentuk syariat. Sehingga ketika kita berobat, kita ibadah karena disyariatkan, diperintahkan. Tetapi ingat hati kita, keyakinan kita bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan terkecuali Allah.
itu tetap keyakinan kita ke sana. Adapun syariatnya nanti lewat apa saja ya itu tergantung Allah yang menghendaki. Maka di dalam syariat ini kita punya panduan, punya aturan. Jangan sampai banyak orang yang mengatakan saya bersyariat, saya nyareat. Kalau cek bahasa Sundanya ya, nyareat, tetapi ujung-ujungnya nyetan. Dalam artian nyetan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, bertolak belakang dengan syariat Islam, apalagi sampai melanggar kaidah-kaidah di dalam masalah usul, di dalam masalah akidah yang merusak keimanan kita, keyakinan kita, itu tidak dianjurkan akhi. Jadi tetap bersyariat kita harus dalam jalur aturan Islam, jangan keluar dari ajaran agama Islam. Allahu a'lam. Silahkan barangkali dari para guru yang lain, fadhal. Oke, Bang oke, Hadi, Buya, terima kasih. siapapun itu, Bang Ben, silahkan. Atau Akhi Ferry, fadhal. Kita berbagilah di sini, silahkan. Iya, salam sama para apologet ya. Saya Siap, sering Akhina. ngikutin dari jauh ini, dari kampungnya orang sini nggak ada kerjaan, jadi siang malam pokoknya ngikutin live-nya para apologet. Luar biasa. Ikut di YouTube, ya di YouTube. Kadang-kadang saya mau naik, tapi nggak ngerti ternyata dia masuknya di TikTok sini. Jadi sebenarnya saya juga baru di TikTok sih. Ya, Mau sebenarnya follow-follow gini yang juga lain aja ya, nggak bisa. Antum Ya. mungkin agak baru di TikTok ini. Mungkin di sisi lain kadang-kadang gitu kan, ketika lagi berdiskusi antara Muslim dan Kristen itu mungkin ada beberapa Muslim yang mau naik. Sehingga mungkin alangkah baiknya ketika memang kita lagi menyimak gitu kan, insya Allah komal-komal Muslim ini banyak edukasi, banyak pemahaman-pemahaman yang menjadi keilmuan untuk kita pribadi, sehingga memang saya sangat bangga dengan saudara-saudara yang di bawah yang selalu menyimak gitu kan, karena Muslim itu sami'na wa ata'na gitu kan, berusaha untuk mendengarkan dan taat terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah melalui perantara lisannya Bang Zuma, siapapun itu gitu kan, para apologet. Maka alangkah baiknya mungkin ketika ada perdiskusian di atas gitu kan, apalagi oten agak susah, ya lebih baik kita lebih banyak menyimak, mendengarkan, karena tidak semua Muslim bisa gitu. Kadang ada orang yang pandai dia menasehati, tetapi dinasihati orang lain gak mau. Na'udzubillah, itu sebuah penyakit hati ya. Sehingga berbahagialah orang-orang yang bisa menerima nasihat, mendengarkan nasihat, dan itu semua ada pada antum semua yang selalu menyimak di bawah. Masya Allah, begitu akhirnya. Terima kasih Buya. Buya, ini ada pesan-pesan yang buat teman-teman Muslim yang nggak punya ilmu sama sekali, walaupun punya kalau sedikit. Kalau mau naik ke komal-komalnya sebelah, saya pikir tidak usah deh. Beberapa kali saya itu sudah digaungkan oleh Gurunda Zuma, oleh para apologet sudah. Ya, pernah Gurunda Zuma mengatakan seperti itu. Jangan sampai kata saya, masalahnya pasti digiring ke ininya mereka, sama yang hari itu ada dia naik bertanya gitu kan, terus dia digiring, akhirnya tidak bisa jawab. Saya naik ke komalnya, terus saya kasih nasihat, saudara, kalau sampai tidak punya ilmu mendingan turun deh, bikin malu. Langsung saya di-kick sama di komal mereka itu. Bahaya kalau nggak punya ilmu baru naik ke sana. Benar sekali, akhi. Karena mereka buka komal berbeda dengan Muslim. Muslim itu selalu berusaha untuk mengedukasi. Meskipun oten satu di atas, ketika dia bisa santun, minimal ngeyel juga, kalau dia itu bisa mendengarkan dengan baik, dia akan aman gitu, tidak akan dibully, tidak gitu. Tetapi oten ketika membuka komal itu hanya untuk ya menghujat, sehingga ketika ada Muslim yang naik itu hanya melancarkan hujatan mereka, terkecuali orang-orang yang udah punya kapasitas keilmuan, mental gitu kan, seperti guru-guru yang di atas, Bang Zuma, Bang Ben, Bang Handi, dan yang lain sebagainya, yaitu tidak ada masalah gitu kan. Tetapi ya kita harus lebih introspeksi diri, mungkin seperti itu akhi. Bang Ben, silakan, fadhol Bang Ben. Ya dikit aja. Jadi kan memang sering sama teman-teman juga sering diingatkan ya, khususnya teman-teman netizen yang baru-baru, janganlah ke komal penghujat, karena Quran sendiri sudah mengingatkan itu. Al-An'am ayat 68, An-Nisa 140 itu jelas itu.
ancamannya juga jelas kalau kita satu majelis dengan orang yang sedang menghujat agama kita dan kita masih satu majelis dengan mereka, itu ancamannya udah jelas itu. Jadi tolonglah teman-teman, ini demi kebaikan teman-teman sendiri kok. Jangan sampai kita terkena murka Allah lah gara-gara kita tetap satu majelis dengan mereka yang sedang menghujat agama kita. Karena ancamannya jelas itu. Kelak kita akan dibangkitkan di neraka jahanam dengan mereka yang menghujat agama kita. Meskipun kita nggak ngapa-ngapain lah, meskipun kita di bawah cuma nonton atau cuma typing-typing, tapi ancamannya itu jelas loh, itu ancamannya. Jadi tolong dipikir-pikir lagi lah bagi teman-teman yang suka main ke tempat penghujat. Lanjut Ustadz Abu ya. Masya Allah ya akhina, Masya Allah. Jadi memang begitu ya, dan itu secara tidak langsung meramaikan room mereka gitu kan, karena nanti algoritma room oten itu naik. Jadi dia itu memang niatnya sudah seperti itu, karena memang di dunia perdebatan ini ya mau diakui ataupun tidak, itu yang ramai itu yang biasanya yang ya begitu hujat-hujatan gitu kan, cakar-cakaran, bukan yang tidak ada edukasi gitu kan, cenderung rame gitu kan. Nah kita di sana jangan ikut andil mungkin seperti itu. Kita lebih ke cari room yang bisa mengedukasi, mungkin seperti itu akhirnya. Iya. Rata-rata juga mereka saya lihat di roomnya mereka itu ini mempelintirkan ayat, baik itu Al-Quran maupun hadis. Itu rata-rata saja. Sepakat ya. Pokoknya nanti kalau ada subhat-subhat yang antum terima dan antum mungkin ya karena kami semua sih sedang belajar gitu, pasti ada yang tidak paham. Nanti bisa bertanya kepada Bang Ben, kepada Bang Handi, atau apalagi pada Bang Zuma gitu kan. Intinya kepada guru-guru yang lain lah kita musyawarahkan gitu kan, karena kita di dalam memecahkan suatu hukum itu tidak bisa kita berdasarkan pemikiran sendiri tanpa ada dasar keilmuan, maka kita tanyakan kepada ahlinya, karena sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya ya tunggu kehancuran. Sehingga Al-Quran sendiri menarasikan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itulah pentingnya kita berkumpul bersama sesama umat muslim itu untuk memecahkan suatu hukum mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan sekarang melalui perantara para ulama. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya ijma' para ulama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taat kepada Allah Al-Qur'an. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul hadis. Wa ulil amri, di sana pemimpin, di antaranya fuqaha di dalam tafsirnya ya ahli fikih, ulama lah intinya yang memang paham Quran hadis. Itu kan tidak melenceng dari Quran hadis. Dan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Itulah kias di sana, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul sekarang ada, maka itu nanti dikiaskan, ada hukum kias. Jadi tidak sedikit-sedikit bid'ah tidak gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah. Begitu akhirnya, Allah alam. Oke. Masya Allah, begitu ya? Iya. Terima kasih ya Bu ya. Lainnya ya. Ini buat saudara kita yang baru ini, udah lama kayaknya ya, udah semingguan setia sama Ferry ya. Selamat ya. Wah, ya. Ferry udah berapa tahun nanti antum? Udah lama ya. Dah setia, semoga istiqomah. Amin. Beruntunglah mereka orang-orang yang baru mulai. Kasih saudaraku. Siapa tahu ada yang naik, yang mau naik, yang mau bertanya, atau saya turunkan aja. Ya, akhina, terima kasih ya, sehat-sehat akhi, insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah ini akhi ya, ilmu Bang Ben ini guru kita semua ini, terutama bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Untuk hotel itu aneh nggak bisa apa-apa, swear. Ini untuk hotel nggak ada gunanya, saudara. Capek kita belajar. Ya, saya aja akhi rasain ya. Di pesantren itu, naudzubillah, bukan sombong tapi tahadus bin nimah, karena saya masih sombong, masih bodoh gitu kan. Saya masih bodoh meskipun beberapa tahun di dunia pesantren, tapi justru karena banyaknya ilmu Islam, justru semakin lama kita belajar malah
terasa semakin bodoh gitu Kak, karena saking banyaknya ilmu Islam. Untuk Oten itu serasa nggak ada gunanya gitu, dilawannya oleh asumsi, oleh jadi ya Allah, Oten memang bebel ini. Tapi ya kita tetap sabar karena tujuan kita mencari ridha Allah. Mau beriman mau tidak itu urusan Oten lah, nggak ada masalah. Sebenarnya bukan aneh yang pintar, tapi karena lawannya terlalu botol, itu aja sih. Ya Allah. Tapi antum memahami bahasa Ibrani itu sendiri berapa tahun? Oke. Nggak bisa nih. Ane mah nggak pernah belajar khusus ya iseng-iseng aja sih. Wah keren. Iseng aja udah cerdas, apalagi kalau serius. Keren. Swear lo Aki, antum percaya nggak? Aneh nggak pernah punya yang namanya aplikasi Bible di HP, itu nggak pernah punya aneh. Sampai sekarang? Nggak pernah punya aneh. Masya Allah. Buat aneh nggak fungsi gitu loh. Lebih baik diisi aplikasi hadis lah atau Quran. Iya benar-benar. Ini di bawah ada kebenaran. Kebenaran naiklah, coba sinilah. Ayo kebenaran. Oten udah punah Pak kebenaran. Coba Anda berdialog ya, 1 lawan 1. Kita semua mute kok. Sama ini nih, sama guru saya Bang Ben nih. Silahkan Pak kebenaran naik, atau Oten yang lain. Kalau yang mau naik silahkan. Diskusi santai aja kalau malam kayak gini. Sambil bercanda gitu kan, biar tidak terlalu tegang. Silahkan Oten yang mau naik ya, berikan permintaan ya kalau ada. Allah Rabbi. Ini udah pada tidur ini. Yang bangun Bang Setia, Bang Ferry sama Bang Ben. Pasti Bang Handi juga tidur ini. Allah Rabbi. Masya Allah. Begini ya saudaraku ya, kalau tidak ada Oten. Sebenarnya ini saya mau rungkat ini ya. Cuman saya sungkannya itu kadang kalau rungkat itu nanti seperti Bang Zuma, yang lainnya itu terlempar ke room yang lain. Itu yang kadang saya kasihan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih kuat lah insya Allah gitu. Aki Peri masih melek lah. Masih satu ya. Siap, aman. Karena kalau ada Oten kan saya bukan pakar Bible. Aduh. Bukan. Makanya mempelajari. Iya. Makanya bersyukurnya gini Ustaz Abuya ya. Bersyukurnya bahwasanya aku kan bukan ahli kitab gitu. Nah bersyukurnya dengan adanya komal-komal apologet gini, jadi kadang aku di bawah itu catat gitu Ustaz Abuya. Aku catat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, para mualaf ngumpul. Lanjut Aki Ferry. Iya, jadi aku catat gitu Ustaz Abuya. Bahkan ke komal-komal Oten aja kan, bahkan aku ngelihat gitu kan hadis apa yang mereka bawa, seperti kayak surat Al-Hijr gitu kan, terus hadis apa gitu. Nanti tuh aku catat tuh Ustaz Abuya. Aku nggak naik, aku catat gitu. Aku catat, nanti aku bertanya kepada yang ahlinya gitu. Misalkan di sini ada ustadz, nanti aku bertanya gimana sih, terus gimana untuk cara kita membantahkan kayak gitu Ustaz Abuya kalau aku pribadi. Bahkan seperti seharusnya kita bersyukurnya gini Ustaz Abuya, maksudnya dengan adanya teman-teman apologet ini menjadi kita itu bisa lebih mempelajari gitu kan, atau menguatkan keimanan kita gitu Ustaz Abuya. Karena aku merasakan sendiri bahwasanya dulu itu ketika aku ingin belajar alif bata saja, itu aku harus jalan dari Paseban itu ke Durensawit, itu ada namanya majelis